Mawar Udah berapa? Saron. Udah Kak Nur ini udah berapa lama sih Kak? Saya sudah lama sebenarnya Bang. Saya sudah lama, tahun 2000 berapa ya? Belum ada HP Android, masih HP tuh lulit Nokia 3610, 3310. 98 Iya. 98 lah ya, 98. Enggak lah Bang. 98 pun belum ada Android. Belum ada HP tolelet. Yang ada tahun 2003, 2004 itu udah ada Nokia, Samsung, masih itu ya Ericsson, nah kayak gitu. Makanya waktu saya bertanya itu memang tidak bisa. Akhirnya saya pergi ke gereja Betel yang lain. Saya ke gereja Betel yang lain itu kebetulan saya hanya khusus ketemu sama pendeta itu. Jadi saya tanya lagi, kebetulan karena kami Betel ini sama satu misionarisnya, jadi mereka tidak kenal gitu. Jadi saya ketemu kan sama pendeta ini, dia orang Nias, namanya Hareva, dia yang punya gereja Betan itu. Saya tanya, sebenarnya begini Bapak Pendeta, itu di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus mengatakan kita harus menyembah Dia? Ya dia nggak bisa menunjukkan. Di situ berapa minggu kemudian ya saya tidak gereja lagi, saya fokus ke kerjaan waktu itu. Dan satu bukan, nah gitu loh. Silakan Pak. Saya Pak udah jelaskan, saya bilang saya mantan frater diakon Pak. Saya mantan misionaris Pak. Oh berarti pater berarti Katolik ya pater. Oke lanjut. Pater, Trinitas bukan ya berarti pater. ya. Oke sip. Pater bukan Oke sip. pater. Berarti Trinitas ya kalau Katolik ya. Iya langsung aja ke temanya Pak. Oke, Ginting, lanjut, biar Pak. enggak ini. Nah. Sebentar lah, kita kan harus tahu siapa lawan kita berdiskusi supaya kita kata-katanya kita selesaikan. Ya dilanjut Pak. Silakan, apa kira-kira menurut Tuhan dalam keimanan Bapak? Hah? Gimana? Nah. Bang Ginting, coba ulangi pertanyaannya Bang. Bang Ginting kurang jelas, Bang Ginting. Kayaknya dia sudah kena urapan itu, dicabut signalnya. Oke, gini. Tadi katanya mulai belajar, kan benar kan? Saya mulai Silakan Bang Ginting, silakan. Sebentar, tadi saya diminta Coba ulangi, Bang bicara, Ginting. bicara ditimpa gini ya. Nah, sebentar ya, saya sampaikan. Saya ya punya prinsip satu, berbicara tentang keimanan, saya harus tegas menyatakan iman saya apa gitu. Saya nggak mau mencela-menceli ya. Iya, maksudnya itu Saya aku sudah tanya, katakan, Bang Ginting konsep- tadi ngomong Ya, apa, sebentar kurang jelas. lah. Aduh, dipotong. Saya dipotong nanti blank loh Bu. Nah, Lah, saya tidak katakan ada yang saya iman dipotong. saya, Signal yang doktrin memotong saya Anda. adalah Trinitas, ya kan Trinitas, ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu esa ya. Nanti pengertiannya itu nanti. Contohnya ilustrasinya begini supaya nanti kita paham. Ada yang saya pahami sebuah ilustrasi seperti pohon. Akar bukan batang, batang bukan daun, daun bukan akar, tapi ketiganya adalah pohon. Ya, perhatikan. Jadinya konsep ketuhanan saya yang pahami sampai sekarang, di dalam Tuhan saya itu ada 3 pilar utama. Yang berkehendak, yang melakukan, yang menciptakan, dan yang hidup. Makanya saya Trinitas. Di dalam Tuhan saya itu ada 3 kuasa yang sampai saat ini dijelaskan dengan clear di Bible. Ya, Bapa yang berkehendak, Yesus yang melakukan, Roh Kudus daya hidup. Jadi yang melakukan itu Yesus melakukan penciptaan, yang berkehendak Bapa. Tetapi ketiganya itu adalah sehakikat, tidak terpisah. Itu keimanan saya Pak. Silakan Bapak jelaskan keimanan Bapak gimana supaya kita enak diskusinya. Bapak bicara Trinitas. Tadi Bapak bilang kalau saya bicara Trinitas berarti Bapak tidak paham. Nah sekarang Bapak bilang bicara Bapak Trinitas. Nah saya jadi bingung mau jawabnya kayak gimana. Pak, kalau kita di Katolik ya, kalau kita di Katolik, kita bicara Katolik itu paling kental dengan yang dibilangnya Trinitas, Pak. Trinitas benar, Bapak bilang akar bukan batang, batang bukan pohon, bukan dahan, dahan bukan ranting. Itu memang benar, Pak. Nah, berarti kita kembali lagi. Kalau Bapak bicara seperti itu, saya bicara, Yesus itu Tuhan atau bukan? Kan sudah saya bilang Pak, Yesus ya Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tadi Bapak bicara akar bukan batang, batang bukan ranting.
Nah sekarang saya tanya, berarti Yesus itu Tuhan bukan? Jangan terjebak dengan pertanyaan sendiri, Pak. Memang dia suka kayak Tuhan, gitu. Pak. Makanya gini Pak ya, oke. Saya sempurnakan dan saya sederhanakan. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Tuhan. Itulah yang saya bilang Anda bullshit. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau tidak tahu Trinitas, jangan bicara tentang Trinitas Katolik. Pak, saya bukan berbicara Trinitas Katolik, Pak. Saya berbicara tentang Trinitas Kristen, Protestan. Anda bicara bukan itu, jangan seperti Makanya itu. saya gini Kalau Pak, bicara saya sudah Trinitas, jelaskan, saudara ya. kalau bicara Saya katakan Trinitas, saya sudah jelaskan tentang Trinitas yang saya pahami. Sekarang Bapak jelaskan aja Trinitas yang Bapak pahami bagaimana. Kalau Bapak bicara seperti itu, Bapak bicara seolah-olah itu Trinitas itu kopi Torabika, Pak, 3 in 1. Waduh, Bapak nggak ngerti 3 in 1 ya. Makanya begini Pak, kan saya bilang, saya sudah membicarakan bahwa Trinitas yang saya pahami seperti ini ya. Lalu Bapak jelaskan aja Trinitas yang Bapak pahami gimana. Mampu nggak? Kalau nggak mampu ya udah, nggak usah alih-alihkan bicara gitu loh Pak. Makanya udah fix ini. Penilaian saya dari tadi saya dengar Anda berdebat. Apa Bapak nggak bisa menjelaskan Trinitas Bapak? Lalu Bapak bilang fix, gimana sih? Pak Ginting. Apa penjelasan? Coba saya tanya, apa penjelasan Bapak tentang Trinitas Bapak? Silakan. Dari tadi Anda itu, ya, ini saya bicara jujur dari dalam hati saya itu. Anda tahu tapi tidak Saya tahu. juga jujur Pak, nggak usah bicara jujur di sini. Semua kita jujur di sini. Karena apa? Anda berdebat itu seolah berdebat dengan emosi, sehingga Anda itu mengutamakan itu bukan fakta, tapi asumsi. Pak, Bapak jelaskan saja Trinitas yang Bapak pahami bagaimana. Nggak usah muter-muter dong Pak. Trinitas itu adalah satu kesatuan dari 3. Paham? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sudah paham sampai di situ? Lanjut. Oke, Bu Hos, Lanjut, mungkin ada dari Bang Hanya Zubat itu yang aja. mau- Udah Bang Alwat, tar Bang Alwat ya. Udah cukup belai-belayannya ya, udah cukup belai-belayan nanti. Ternyata Lebih lanjut saya sama Bang bisa Jumat. menjelaskan lebih rinci daripada Bapak ini yang katanya Patar. Hanya Allah Bapa adalah Putra Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Penjelasannya apa pun tak jelas aku. Iya tuh, sabar. Sebentar, ini ada istri datang, makanya aku langsung diam, lagi ngobrol sama istri juga. Saya juga Nanti sekali-sekali istri mau ngobrol saya- sama aku ya Bang Whitney. nggak usah Tapi dengar Bang jujur Whitney aja. di sini saya nengahin ya. Tapi di sini kalau kita lari ke Bibel, Bohong, bentar Bang. bohong. Ka- Bapak itu alasan istri katanya ada. Ini istri saya ada. Coba bicarakan. Oh iya, Bang Giting pernah video call on cam ada orang rumahnya lagi ngobrol mereka. Saya Benar-benar. berbicara iman tidak ada saya sembunyi-sembunyikan Pak. Istri saya juga harus tahu. Iya, Saya jadi itu iman bagi sambung, saya. ya, Bang. Iya. Bapak ini kenapa bisa menyembunyikan imannya dari istrinya? Saya juga heran. Udah. Bang Wen Abud, sebentar Bang Wen Abud, jam dulu. Ya, tapi di sini Bang Whitney, saya tengahin dulu ya. Bang Whitney, kalau kita berlari ke Bibel, Bang Whitney, ini Bang Ginting yang benar. Kalau kita lari ke Bibel, di mana dinyatakan di dalam Bibel Anda bahwa ibadah hari Minggu itu tidak ada dijelaskan, Bang. Tidak ada anjuran dalam Bibel bahwa kalian ibadah hari Minggu. Hanya disuruh beristirahatnya dan mengatakan bahwa Allah Bapa. Satu-satu. Hanya disuruh beristirahatnya. Bibel, udah saya turunin aja deh. Mau bosing. Oh, udah. Di mana disuruh di sini bahwa Bapak beristirahat di hari ke-7. Dan di hari ke-7 di dalam Bibel itu kalau kita hitung jatuhnya hari Sabtu. Bang Ginting bener, dia ibadah di hari Sabtu. Nah, sementara Bang Whitney ibadahnya di hari Minggu. Ini gimana coba? Bisa dijelaskan? Nah itu yang mengaku guru itu, coba jelasin itu antara Sabtu dengan Minggu, coba. Nah, kan kalau di dalam Bibel bener Bang, jatuhnya hari Sabat itu hari Sabtu. Coba di Ginting, silakan Bang Ginting, jelasin Bang Ginting. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Saya terima kasih diberi kesempatan menjelaskan ya. Kenapa kami beribadah pada hari ke-7 itu sesuai dengan perintah di dalam perjanjian lama, kuduskanlah hari Sabat. Dan saya pengikut Yesus. Lukas 4 ayat 16 mengatakan pada hari Sabat kebiasaan Yesus ke rumah ibadah dan membaca kitab suci. Nah,
Ya toh? Itu yang saya ikuti. Yesus, kebiasaan Yesus pada hari Sabat ke rumah ibadah dan membaca kitab suci, ya. Makanya saya ikuti dia. Tetapi saya juga tidak perlu mengkoreksi mengapa di hari Minggu hari apa, itu urusan dia lah. Tetapi saya adalah orang yang pengikut Yesus. Teladan Yesus saya ikuti, Pak. Contoh, Yesus sunat, saya sunat. Yesus berhari Sabat, saya berhari Sabat. Yesus tidak makan babi, saya tidak makan babi. Betul. Ya toh? Betul. Yang dari Begitu, Pak. Saya mengikuti dia. Dia dulu cerita. Jadi kalau nanti cerita ke sini seharusnya kita cerita empat mata supaya enak. Tapi Bapak tadi mengatakan saya malu dengan Bapak, itu saya tersinggung loh. Kenapa? Karena kita diskusi. Kata-kata itu yang saya pegang tadi. Kita sama-sama dewasa. Nggak usahlah mempermalukan orang di depan orang lain. Saya rasa itu, Pak, diskusi kita. Saya tidak pernah, saya malu. Anda berkata, nggak pernah saya katakan sama orang. Karena saya tahu itu nggak etis namanya dalam sebuah diskusi. Pak Ginting, kenapa saya bicara saya malu? Karena dari tadi diam, saya sudah naik, saya diam, saya dengar perdebatan Anda itu. Perdebatan Anda itu bukan perdebatan berdasarkan data, tapi asumsi semua. Kayak tadi saya bilang saya bicara sama istri, Anda berasumsi sendiri. Saya tidak menutup sesuatu dari istri saya. Istilah kasarnya bahkan ukuran barang saya pun istri saya tahu. Jangan ngomong gitu, Bang. Bang, udah. Itu soal istri, Bang. Jangan ngomong gitu. Saya juga bisa tersinggung. Jangan lari ke situ, Bang. Jangan lari ke situ. Sensitif Jangan itu, Bang. bicara seperti itu. Jadi seperti itu. Asumsi. Kalau kita itu beribadah di hari Minggu, Saya jelas-jelas berasumsi. kita itu beribadah di hari Minggu karena kita memperingati kebangkitan di hari Minggu. Kebangkitan, oke. Ya, Domingos, kemenangan ya, hari Tuhan ya. Oke, lanjut. Kemenangan hari Tuhan. Jadi kalau antara Kristen dia mau beribadah di hari Sabtu, di hari Minggu, bahkan Katolik ada yang beribadah di hari Sabtu. Katedral Jakarta itu hari Sabtu ada ibadah. Bukan semua Kristen itu beribadah di hari Minggu, ada juga di hari Sabtu sama kayak Advent. Kalau mau di Halo. Sebentar, Asintong. Sebentar. Bunda Oke, jangan- ya jangan beribadah naik- ya. Kalau mau Bunda. bilang ikut teladan Yesus, kita semua ikut teladan Yesus. Sama kayak di Muslim pakai hijab, di Kristen juga susternya pakai hijab, Bu. Pak, Bukan hijab, Bang. Kerudung. Kristen kerudung. pakai kerudung, menutupi rambutnya juga. Menutupi kepala, bukan menutupi rambut. Menutupi kepala di Kristen. Tudung. Tudung. Menutupin kepala, bukan rambut. Kalau menutupin rambut, berhijab. Gak ada satu rambut pun yang kelihatan. Gitu. Silakan lanjut. Menutupi dada. Nah, kalau mau dibilang pakai kayak baju terusan itu, kita frater, pastor pakai baju terusan semua. Gamis, iya betul, gamis. Jadi tidak ada yang tidak. Hanya di sini tata cara dan penyebutan juga tata laksananya yang berbeda. Itu. Yang dari tadi, kenapa saya bilang saya malu? Karena Anda setiap berdebat dengan mereka dari tadi yang saya dengar, Anda terjebak sendiri dengan pertanyaan Anda. Contohnya apa, Pak? Nah, itu kayak tadi yang masalah Mengenai apa Allah itu? Bapa, mengenai Allah Bapa. Contohnya apa? Makanya saya kan begini ya. Begini. Mengenai sebentar, Anda tanya contohnya apa? Ya, Oke, lanjut. saya jawab. Makanya itu jangan terlalu emosi lah kalau berdebat di sini. Saya tanya mereka, sejak kapan saya emosi di sini? Baru hari ini saya jadi emosi di sini. Tanya itu sama host. Sejak kapan saya naik di sini saya emosi? Malah saya bercanda-bercanda aja sama mereka. Jadi gini Pak, ya kita nggak usah debat di sini. Kalau mau dibilang Yesus itu Tuhan, nah itu yang disebut dengan gelar Pak, gelar yang disematkan kepada Yesus sebagai Tuhan, ya. Karena semua penciptaan itu dari Allah Bapa di surga. Yesus itu adalah, kita bisa baca di 7 ayat 3. 7 ayat 3 apa itu, Pak? Surat apa, Pak? Surat apa? Kitab apa, Pak? Nah, kau tidak tahu Yohanes 7 ayat 3 kitab apa? Oh, Yohanes 7. Enggak, sebentar tadi
kitabnya saya nggak dengar apakah Matius, Markus, makanya saya tanya kitab apa, kitab Yohanes, oke. Kitab Yohanes Kan 7 sudah ayat dibilang 3. Yohanes 7 ayat 3, Pak. Yohanes 7 ayat 3 ya. Iya, coba kau baca di Oke, situ. bisa Bapak bacakan? Sebenarnya Yesus itu siapa? Ya, coba Bapak bacakan Yohanes 7 ayat 3. Yohanes 7 ayat 3 atau Yohanes? Ya, Yesus utusan. Oke. Nanti saya jelaskan utusan itu apa fungsinya gitu loh. Oke, sebelum ini kita lanjut, saya ini dulu ya. Bang Juma mau menengahin atau Bang Juma mau kasih pencerahan dulu, Abangku? Jangan. Jangan Jadi dulu bos, nanti nggak nyambung, Kok jangan pula giting, suka aku Jangan lah, nyambung. bos. Yohanes 7 ayat 3 itu sudah Bang, sama dengan Bang Juma dilarang ngomong sama giting, Bang. Nah, nanti saya debat sama Pak Juma pun nggak apa-apa. Itu apa? Saya tengahi dulu kalau bisa. Saya silakan Bang, Pak Juma tengahin dulu. jangan. Waalaikumsalam. Kacamata kita beda Pak Juma. Jangan Kacamata katanya, kita Bang. beda. Al-Quran berbicara tentang kalian, sahabat. Kan sudah salah kan makanya dia perspektif Al-Quran kan kacamatanya udah beda. Reformasi berbicara Orde Lama, Orde Baru itu wajar. Nah kan udah beda kan. Akhirnya orde lama orde baru. Lihat tuh. Boleh saya masuk? 2 Silakan menit. Bang, silakan. Nanti, Saya yang nanti. ngatur, Bang. Silakan, Bang, silakan. Atau gini aja Pak Juma. Pak Juma gini. Kalau memang Pak Juma mau diskusi silakan sama Pak Prater tadi nggak apa-apa. Saya mendengarkan. Boleh tanggapi aja nanti. sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara azna mithaqahum fanasuhan mimma zukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Jadi saudara mempertontonkan apa yang dituliskan Al-Quran 1400 tahun silam. Oke. Sekarang siapa yang mau menanggapi penjelasan Pak Juma? Pak Prater atau saya? Silakan, terserah Bang Giting boleh, Bang Witmi saya boleh, tanya Pak atau Prater suka dulu, dua-dua boleh, supaya silakan. Nanti jangan bilangnya saya mempermalukan. Enggak, silakan, Jangan menanggapi. silakan. Silakan Kalau Pak Prater tidak mau, biar saya yang menanggapi. Dua-duanya nanggapin juga gak apa-apa. Bang Giting sekarang tanggapi, nanti habis itu Bang Oke. Witmi nanggapin, silakan. Oke, saya dulu ya menanggapi ya. Pak Juma, tentu kita pernah berdiskusi dan berdebat beberapa waktu yang lalu bahwa kami bukan orang Nasrani, tapi kami adalah orang kafir. Ingat ya kalimatnya itu ya. Saya masih ingat ya. Artinya kalau Pak Juma mengatakan bahwa kami sedang melaksanakan atau mempertontonkan apa dengan ayat itu, Pak Juma keliru dong. Karena kami bukan Nasrani, kami Kristen. Nasrani beda loh dengan Kristen. Nasrani di dalam surat Kisah Para Rasul 24 ayat 5 itu adalah sekte sesat, Pak. Tapi kami bukan Nasrani, kami bukan sekte sesat, kami Kristen, pengikut Kristus. Oleh karena itu saya senantiasa akan menggunakan data yang saya punya untuk menjelaskan. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Juma mengatakan bahwa kami bukan Nasrani, tapi kami kafir. Kafir, oke. Saya akui bahwa kafir bukan suatu ejekan ya, tapi sebuah informasi yang menyatakan bahwa Kristen tidak pernah mengakui, menerima, dan mengimani Al-Quran dan kitab serta Nabi Muhammad. Itu yang saya pahami kafir ya. Silakan Pak Prater menanggapi. Bang Witmi. Oh, mungkin beliau lagi BAB ya. Bang, oh ada, silakan standby. Gimana? Ini kedengaran suaranya sampai di belakang. Oh, kedengaran juga. Ya udah, silakan tanggapin. Tunggu.
ini antara Nasrani dengan Kristen apa bedanya ya? Ya udahlah, terserah Pak Ginting aja lah. Saya ini Oke, sesuai. Oke, sependapat dengan Ginting. Hasintong, mau nanggapin pernyataan Bang Juma Hasintong? Hasintong? Mungkin dia lagi BAB. Oke, lanjut Bang Juma. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan Anda bukan Nasrani dalam hal ajaran yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, dalam hal ini orang Farisi, berarti Anda harus membuang surat-surat Paulus. Karena surat Paulus itu adalah surat yang kemudian dituliskan oleh Paulus, di mana Paulus itu adalah tokoh dari Nasrani. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 yang saudara tadi bawa. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, yaitu Paulus, adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan bahwa Paulus ini adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, salah satu tokoh yang kemudian keluar dari Bani Israel, yang adalah orang Farisi yang dari suku Benyamin, yang mengajarkan konsep Kristen yang Anda imani hari ini, itu adalah Paulus, yang kemudian mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi. Nah, ini jelas ini. Nah, kemudian saudara harus memahami, di dalam Yeremia 31 nomor 31, Tuhan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Yehuda. Nah, kalau Bani Israel diadakan perjanjian baru kepada mereka, yaitu kaum Israel dan kaum Yehuda, lalu Kristen ini menggunakan perjanjian dari mana? Sedangkan Paulus adalah orang dari tokoh sekte Nasrani yang mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus kepada non-Yahudi. Lalu, kalau Anda mengatakan Anda bukan Nasrani, saya tangkap poinnya Pak ya. silakan. Saya tangkap poinnya. Kita dari awal dulu pelan-pelan ya. Ayat Al-Quran yang Bapak bacakan ternyata tidak sesuai dengan konteks yang ada pada saat ini. Kristen bukan Nasrani ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 5 itu tuduhan Pak. Bahkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad juga dituduh gila. Apakah kita percaya dengan tuduhan itu? Paulus dituduh Pak, penipu, pendusta, sekte sesat. Itu tuduhan-tuduhan orang. Tuduhan itu tidak bisa kita terima karena faktanya tidak. Dan saya katakan tadi, kami ini Pak bukan Nasrani, saya ulangi lagi, saya dalil Pak. Tuduhan, apakah setiap tuduhan yang dituduhkan pada Paulus lalu itu kebenaran? Belum Pak. Yesus juga dituduh, banyak tuduhan-tuduhan, dibilang bukan Tuhan, dibilang anak haram dan sebagainya. Jadi marilah kita belajar membaca, jangan hanya huruf saja, tapi makna perikopnya, pesannya apa. Membaca huruf semua orang bisa Pak, membaca kalimat semua orang bisa. Makanya di dalam Islam juga kan ada namanya ilmu tafsir. Kalau dalam Kristen ada namanya Bible commentary. Ya kan, ada alegoris, ada majaz, ya kan, ada banyaklah istilah-istilah itu. Jadi tolong Pak, ini saya jelaskan. Kisah Para Rasul 24 ayat 5 itu adalah tuduhan. Karena dia dituduh sekte sesat. Dan sekte sesat itu tertulis di dalam itu adalah Nasrani. Atau berasal dari Nastarian yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Saya rasa begitu Pak. Lanjut. Oke. Di dalam pengakuan Paulus sendiri, Galatia 1 nomor 16, berkenan menyatakan Yesus di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Galatia 1 nomor 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Galatia 2 nomor 8, karena Yesus yang telah memberitakan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Paulus itu dari sekte Nasrani, di luar daripada orang Yahudi. Karena Paulus sendiri mengaku dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, Kristen. Jadi Anda salah kalau Anda mengatakan tuduhan orang-orang Israel ini adalah keliru. Memang Paulus itu dari Nasrani.
karena bukan dari Yahudi. Kan hanya ada dua golongan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Adapun Kristen hari ini itu adalah orang yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut ahli kitab. Bukan pengikut, bukan dalam arti kata penganut, tapi orang yang mengaku sebagai pengikut ahli kitab, tapi bukan ahli kitab. Saudara-saudara, Kristen itu bukan ahli kitab, tapi mengklaim diri sebagai pengikut ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi, Kristen bukan orang Yahudi. Maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan tempat di dalam pengajaran agama yang disebut sebagai ajaran para nabi, Kristen kudu harus kemudian menyamar seperti Bani Israel. Nah, terakhir dari saya supaya Anda tanggapi, Yesus mengatakan agar waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke agamanya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat dari orang Farisi itu sendiri. Nah, sekarang siapa pengikut orang Farisi? Kalau bukan Kristen, lalu siapa lagi? Sedangkan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, dengan mulutnya sendiri dia lontarkan bahwa aku ini adalah orang Farisi. Kata Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi yang yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan Romawi Yunani masuk ke dalam pengikutnya menjadi orang neraka. Dan itu yang Anda ikuti hari ini. Silakan. Oke. Mantap Pak Juma ya. Membaca sangat lancar tapi memahami tidak bisa. Menurut saya Pak Juma, jangan tersinggung ya. Waspada terhadap orang Farisi itu bukan berarti menolak seluruh orang Farisi. Kita harus teliti Pak. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang terbukti Pak, yang mengaku-ngaku ulama tapi melakukan kejahatan. Tetapi bukan seluruh ulama itu jahat. Makanya saya bilang membaca huruf itu boleh, membaca kalimat boleh. Tapi kita harus berlogika, bercerdas, menjelaskan apa? Apakah waspada itu harus menolak? Tidak, Pak. Karena di dalam kelompok-kelompok Farisi ada kejahatan. Di seluruh denominasi ada yang jahat, tapi bukan semuanya jahat. Kemudian saya ulangi, Nasrani itu sekte, Pak. Bukan berasal dari sebuah negara, kota, atau Nazaret. Bukan. Makanya disebutkan itu salah satu sekte sesat dari Nasrani. Nasrani itu sekte, Pak. Ini saya ulangi sekali lagi ya, saya jelaskan. Bapak boleh saja berasumsi, tapi kalau asumsinya itu liar dan tidak tepat, ini kan jadi sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya berasumsi, tetapi asumsi saya itu logika gitu loh, bisa diterima, bisa dipahami gitu loh. Ya Pak ya, saya ulangi sekali lagi, Nasrani adalah sekte sesat di dalam Bible. Nah, kalau di dalam Al-Quran saya nggak tahu ya. Saya hanya menyatakan Nasrani adalah sekte sesat. Dan itu terkonfirmasi, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Dan kami sebut sebagai Kristen karena kami adalah pengikut Kristus. Itulah sampai sekarang hingga nama itu diabadikan. Ya kan, bahkan di dalam negara Indonesia dijadikan nama sebuah agama. Begitu Pak penjelasan. Terima kasih Pak ya. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan Nasrani itu adalah sekte sesat, berarti Anda sudah mengakui diri Anda adalah penganut agama sesat. Kan gitu. Karena tokoh yang kemudian mengaku sebagai orang Farisi, yang mendirikan sebuah pengajaran yang pengikutnya disebut Kristen, itu adalah Paulus. Cuma Anda baca di kitab saudara, pengikut siapa yang kemudian pertama kali disebut Kristen? Ya pengikut Paulus di Antioquia itu, Kisah Para Rasul 11. Nah, sedangkan kecaman Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Paulus. Di mana tertulis? Filipi 3 nomor 6. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa orang munafik? Paulus. Di mana tertulis? 1 Korintus 9 20 sampai 21. Celakalah engkau orang yang menyeberangi lautan. Siapa orang yang menyeberangi lautan? Paulus. Baca Kisah Para Rasul 27. Nomor 1, nomor 2, nomor 27. Nomor 20 dan seterusnya. Lalu celakalah engkau orang yang menjelajahi daratan. Siapa yang menjelajahi daratan? Paulus. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Sebab engkau mentobatkan orang. Siapa yang mentobatkan orang? Orang yang bukan Yahudi ditobatkan. Yang menobatkan Damaris siapa? Yang menobatkan Dionysius siapa?
Baca Kisah Rasul 17. Paulus pelakunya, Pak. Paulus pelakunya. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya tidak semua orang Farisi, baca Matius 23. Jangan kau ikuti orang Farisi, artinya jangan kau ikuti Paulus. Ahli-ahli Taurat dalam hal ini dan orang-orang Farisi dalam hal ini, kata Yesus, mereka telah menduduki kursi Musa. Murid-murid sudah nggak ada. Siapa yang berkuasa? Paulus. Sebab itu kata Yesus, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kau menuruti perbuatan-perbuatan Paulus. Jangan kau menuruti perbuatan-perbuatan orang Farisi. Kok bisa gitu? Yes, karena mereka, dalam hal ini Paulus, mengajarkan tentang Taurat tetapi tidak melakukannya. Ini fakta. Ini tidak bisa Anda pungkiri. Jadi orang Farisi ya Paulus. Siapa orang Farisi yang membentuk agama di luar daripada agama Yahudi? Tunjukkan satu manusia aja. Kalau bukan Paulus, lalu siapa lagi? Silakan. Terima kasih penjelasan Bang panjang Ginting, lebar. silakan Bang Ginting. Iya, udah. Oke, terima kasih penjelasan yang panjang lebar. Tetapi saya masih melihat kesannya bahwa Pak Juma fasih dalam membaca kalimat per kalimat, tapi belum fasih memaknai kalimat itu apa. Saya sudah jelaskan dari tadi ya. Nasrani itu tuduhan orang kepada Paulus. Kenapa? Karena Nasrani itu sekte sesat. Makanya dituduh Nasrani. Karena dia dianggap sekte sesat. Ini aja sampai sekarang belum paham. Tapi tidak semua tuduhan orang kita percayai. Clear sebenarnya di sini. Lalu dikatakan dua Paulus Nasrani. Saya sudah jelaskan. Ada dalilnya, faktanya. Satu. Kemudian yang kedua, kita juga membaca harus lengkap Pak Juma. Di dalam Matius 24 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang Farisi dan yang munafik. Perhatikan kalimatnya. Jadinya jelas, orang Farisi, ya kan, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, yang celaka itu yang munafik, Pak. Makanya Bapak jelaskan tadi, mengajarkan tetapi tidak sesuai dengan perbuatan. Jangan ikuti ajaran tapi jangan ikuti perbuatannya, itu namanya munafik. Makanya kita harus waspada, Pak. Kalau ada yang ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku ini dan segalanya, kita harus waspada. Ini ulama beneran atau enggak? Ini ulama munafik atau enggak? Kan begitu Pak cara memahami sebuah kalimat. Jangan kita pukul rata sesuai dengan keinginan kita. Ini yang keliru kalau menurut saya. Ya, jadi mohon maaf, saya akui Pak Juma bisa membaca dan menghafal banyak ayat-ayat. Tetapi mungkin yang saya pahami sampai sekarang, Pak Juma hanya menyimpulkan sesuai dengan keinginan, ya, tidak secara tidak secara umum gitu ya, tidak netral gitu. Marilah kita pahami secara netral. Menjelajahi lautan. Wali Songo Pak menjelajahi lautan Pak dari Arab kemari. Kalau masalah berbicara tentang historis ya. Beliau juga menjelajahi seluruh daratan. Apakah dengan kriteria seperti itu lalu kita anggap bahwa setiap yang menjelajahi lautan dan menjelajahi daratan adalah penyesat? Silakan saja jawab Pak. Bahkan di Arab sana banyak yang menjelajahi daratan. Mulai dari Umar ya, para panglima-panglima setelah menjelajahi mereka dari satu kota ke kota yang lain sehingga jazirah Arab itu luas dan beragama Islam. Jadi marilah Pak ya, jangan sebuah kriteria, sebuah tindakan lalu Bapak simpulkan harus seperti ini. Ternyata di Bapak juga banyak yang menjelajahi lautan mensiarkan agama Islam, ya. Dan di dalam agama Bapak banyak juga yang menjelajahi daratan untuk mensiarkan agama Islam. Kalau tidak, bagaimana mungkin agama Islam sampai di Indonesia kalau dia tidak mengarungi lautan dan menjelajahi daratan? Dan mereka itu ahli-ahli kitab Pak, ahli-ahli Taurat. Ya, jangan Bapak katakan Islam tidak ahli Taurat, jangan, nanti kita keliru lagi. Karena di dalam Al-Quran ada Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka juga ahli Pak. Jadi begitu Pak ya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi seseorang karena dia terlihat dari luarnya seperti ini. Tetapi lihatlah ajarannya. Makanya di dalam Kristen sangat jelas dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Terima kasih Pak. Oke, jadi sang menarik kalimat terakhir, pohon akan terlihat dari buahnya. Ajaran Yesus itu pengikutnya kelihatan sama enggak dengan Kristen? Tidak. Pengikut Yesus itu adalah taat kepada hukum Taurat. Kristen? Enggak.
Tanpa ajaran Paulus tidak ada ajaran Kristen. Itu yang perlu saudara pahami. Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Siapa yang kemudian nabi-nabi yang diutus untuk non-Yahudi? Gak ada. Di dalam pengajaran Bani Israel. Gak ada satupun. Sementara Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Ini mandat dari mana dia dapatkan? Nah, kalau Anda mengatakan nyebrang lautan, Pak, itu rangkaiannya sangat jelas. Yang celaka itu siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan. Ya, orang masuk ke agamanya. Lalu dua kali lebih jahat daripada Bani Israel itu sendiri. Jadi muaranya itu ke pengajaran Yesusnya. Jangan Anda lari ke Arab, lari ke Islam. Itu muaranya dulu. Yang diterangkan Al-Quran tadi itu apa? Berselisih kalian itu. Berselisih paham kalian itu. Belum lagi antara Yahudi yang didatangkan kepada mereka kitab Taurat, Zabur, dan Injil dengan kalian yang Kristen sekarang ini. Bertentangan. Al-Quran salah nggak mengatakan itu? Tidak salah. Ada nggak kebencian di antara kalian? Ada. Ada nggak permusuhan di antara kalian? Jelas. Kelirunya Al-Quran di sini di mana? Tak ada. Nah, kemudian datang dikatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani, dan pengikut-pengikutnya yang ngaku-ngaku pengikut. Rasul kami telah datang kepadamu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW telah datang kepada kalian, kata Allah. Menjelaskan kepada kalian akan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagiannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan kami bukan Nasrani, loh, lalu Anda dari mana? Kalau bukan Nasrani, emang ada agama disebut lagi selain daripada agama Nasrani dalam kitab saudara? Ada di situ disebut Kristen? Nggak ada. Yesus pernah gitu nyebut Kristen? Nggak ada. Penyebutan Kristen itu pertama kali muncul di Antioquia. Pengikutnya siapa? Pengikutnya Paulus. Nah, lalu Paulus ini disebut apa oleh orang Yahudi? Tokoh sekte Nasrani. Berarti Kristen ya Nasrani. Kalau yang dimaksud Nasrani dalam Al-Quran adalah mereka yang didatangkan kitab suci kepada mereka, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Meski di kalangan mereka banyak yang menolak. Nah, sekarang kalau saudara mengatakan Anda cuma pandai membingkai membaca kitab, membaca huruf per huruf, tapi Anda tidak bisa memaknai. Tolong dong jelaskan kepada kita. Orang Farisi yang mendirikan agama selain Kristen yang Anda anut hari ini itu yang mana? Lalu apa nama agamanya? Bertentangan seperti apa konsep agama orang Farisi yang dibuat itu dengan ajaran Yesus? Kalau bukan Kristen hari ini, lalu agama yang diajarkan oleh orang Farisi ini agama apa? Itu yang Anda bantah dulu. Silakan. Host. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus Pak Juma. Apa agama orang Farisi? Jadi sini jelas ya bahwa Pak Juma nggak ngerti apa arti Farisi. Farisi itu Pak beragama Yahudi Pak. Farisi adalah guru-guru, komunitas guru-guru orang Yahudi. Ajarannya pun berbeda. Mereka mempercayai kitab Musa dan apa itu. Waduh. Jadi Farisi itu bukan bangsa Pak. Farisi itu orang Yahudi. Ya kan? Jadi Farisi itu adalah ahli-ahli kitab ya, yang beragama Yahudi. Termasuk di situ Pak. Makanya Farisi itu bisa secara umum adalah orang yang mengerti Taurat. Itu loh. Dan mereka belum memahami tentang Injil. Karena Farisi dan agama mereka Yahudi. Lalu Bapak tanya, agamanya apa? Kan kurang jauh Bapak berjalan ini. Ya. Kemudiannya gerejanya di mana? Nanti rumah ibadatnya apa? Ya mungkin waktu masa itu ya sinagog atau apalah istilah, saya kurang paham kan. Tapi rumah ibadah mereka ada. Nah, kembali kepada itu tadi, ya kan, menyeberangi lautan. Saya sudah sebutkan Nasrani dan penolak. Cuma karena saya apa ini lupa saya catat saya jalan ya. Tapi beberapa poin tadi saya ingat. Farisi sudah saya jelaskan. Siapa yang dimaksud dengan Farisi? Dia adalah orang Yahudi yang memahami tentang Taurat. Ya.
Nah, kemudian apalagi ya? Saya belum bisa catat, nanti lah kalau sudah sampai rumah saya akan siapkan pulpen. Tapi saya akan coba senantiasa menjawab. Mengarungi samudra, gitu. Kemudian pohon dikenal dari buahnya. Itu kan sudah sangat jelas, Pak. Saya rasa sangat clear lah. Ada beberapa poin yang memang saya ingat tadi, saya lupa. Nanti saya ingat kembali. Silakan Pak Juma. Oke, terima kasih Bung. Jadi Yesus itu mewanti-wanti muridnya, waspadalah kepada ragi orang Farisi dan Saduki. Memang orang Farisi ini adalah bagian dari mereka. Matius 16 nomor 12, Matius 16 nomor 6, itu jelas itu. Terhadap orang Farisi, murid-murid Yesus harus waspada. Murid Yesus ini bukan Kristen. Oke? Ajaran Farisi adalah ajaran yang sangat-sangat ditakutkan untuk mempengaruhi murid-murid Yesus kelak. Yesus khawatir ajaran Farisi ini akan merusak ajaran Yesus yang diajarkan kepada pengikutnya, domba Israel setelah kepergiannya. Karena kenapa? Orang Farisi kelak akan membentuk sebuah pengajaran di mana pengikutnya akan mengaku sebagai pengikut Yesus, yang adalah penyamar, yang sejatinya adalah penganut ajaran yang dibentuk oleh orang Farisi itu sendiri. Lalu pengikutnya nyamar domba. Sebenarnya ajaran Farisi yang ditakutkan oleh Yesus itu Kristen. Sekali lagi saya ulangi. Sesungguhnya agama yang ditakutkan, ajaran yang ditakutkan, penyamar-penyamar yang ditakutkan akan merusak ajaran Yesus dari kalangan Farisi itu adalah Kristen. Makanya Paulus disebut sebagai tokoh dari Farisi yang adalah mendirikan sekte Nasrani. Jadi sekte inilah yang merusak ajaran Yesus dari kalangan awalnya orang Farisi. Memang orang Farisi, Pak, yang keluar mentobatkan orang Romawi Yunani menjadi pengikutnya, lalu nyamar-nyamar menjadi domba. Anda ngerti serigala enggak? Serigala itu adalah Romawi. Domba itu adalah Yahudi. Yang menyamar menjadi Yahudi siapa? Pertama kali, Romawi. Itu yang Anda harus pahami. Anda baru datang hari ini setelah Belanda datang membawa agama Romawi, baru Anda menjadi Kristen. Jadi nubuatan Yesus tergenapi dengan datangnya orang yang ngaku Saulus bertobat, yang tadinya membunuh jasad, begitu dia mengaku bertobat, membunuh akal kemudian. Makanya tadi ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Akal Anda rusak, akal Anda sakit. Bagaimana mungkin kemudian ciptaan Tuhan, manusia, Anda anggap Tuhan? Anda sakit, Anda butuh dokter. Itu sebab apa? Disebabkan karena Yesus memang sudah menubuatkan agar pengikutnya waspada kepada serigala buas. Buasnya bukan cuma makan jasad aja, akal Pak yang ditelan mentah-mentah oleh serigala buas ini. Inilah yang terjadi terhadap saudara. Maka pertanyaan saya, agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi kalau bukan Kristen? Tunjuk agama itu apa? Baru kita jujur dalam berdialog. Silakan. Coba Pak Juma ini, saya boleh bertanya enggak Pak Juma? Definisi Biarkan Tuhan itu Musa. apa itu Pak Juma? Bentar Pak, ada satu poin nanti Bapak lanjutkan ya. Iya, Ada silakan 3 poin yang dengan saya teman kita. Pak. Tanggapi dulu saya. Jangan lari kemana-mana dulu. Satu, Pak, Farisi dan Kristen. Yang Iya. malah Pak Juma bilang Farisi itu Kristen. Padahal di zaman Yesus belum ada Kristen, Pak Juma. Pak Juma sendiri mengatakan di dalam kisah para rasul Bagus. 11 dan 26 pertama-tama disebutkan Kristen itu di Antioquia. Bagus. Lalu katanya Farisi Kristen. Ini gimana sih? Saya sudah bilang Farisi itu adalah orang-orang yang ahli Alkitab, Taurat, ya, Taurat. Siapa sekarang yang mengaku paling ahli Taurat? Ya umat Islam. Karena mereka mengatakan penyempurna. Gitu. Jadi faktanya sekarang yang sesungguhnya mengaku ahli kitab, ya, orang Farisi itu ya Islam, karena mereka mengatakan kitab kami paling sempurna, maka kami ahlinya. Gitu. Kalau kita berbicara tentang apa ya, asumsi framingnya, supaya nanti jelas. Jadi Pak Juma jangan memframing domba adalah Israel, serigala adalah Roma. Enggak, siapa sekarang? Saya tanya Pak Juma. Siapa kitabnya yang paling sempurna dan ajarannya paling sempurna? Pasti Pak Juma mengatakan Islam.
Farisi. Ya, itu satu. Kemudian Yesus Tuhan. Nah, ini lagi. Sampai sekarang ternyata Pak Juma nggak ngerti apa arti Tuhan. Tuhan itu artinya sesembahan, Pak. Jangankan Yesus, ada orang yang menuhankan sendal. Yesus itu Tuhannya umat Kristen. Ya jelas dia Tuhan. Kalau Pak Juma nggak percaya, itu bukan masalah di kami. Kalau Tuhan menuhankan Allah, itu urusan Pak Juma. Tetapi bukan Tuhan kami. Makanya ketika kita menggunakan kata-kata, tolong. Jangan kita mengucapkan kata-kata, tapi kita tidak ngerti apa artinya. Kok ditanya, Yesus kok Tuhan? Ya Tuhan. Karena dia kami sembah. Umi, aku pamit turun ya. Masalah sebelumnya. Bapak nggak percaya dia maha kuasa dan lain sebagainya, itu lain persoalan. Iya bang. Iya bang. Makasih. Jadi marilah ya. Bang. Ketika kita menggunakan kata-kata kita, yakin kita bahwa kata-kata itu kita gunakan kepada maksud yang tepat. Saya rasa itu ya. Silakan tadi teman Kristen tadi mau menambahkan. Izin Ya, Bang. kalau belum. Ya, gimana? Saya mau bertanya sama Bang Juma ini. Definisi Tuhan itu seperti apa sih? Jadi kan perdebatan ini sebenarnya nggak ada Bang Juma ujungnya tanggapi gitu. dulu nih Bang Juma, harus diluruskan dulu itu Bang Juma statementnya Oke, baru bertanya. oke. Diluruskan Oke, dulu itu. sebentar saya tanggapi sebentar ya, Bung Iya, ya. Oke. iya. Al-Qur'an menjelaskan begini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad azallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in akamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Jadi kalau Anda mengatakan Islam orang Farisi, Islam orang ahli Taurat, itu cara Anda sembunyi dari kebenaran yang terstruktur saya sampaikan kepada saudara. Maaf, ini hanya wujud kasih sayang sebagai anak bangsa sehingga saya mengajarkan. Ahli Taurat itu adalah Bani Israel yang kepada mereka diangkat 12 orang sebagai pemimpin di antara mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Aku bersamamu wahai Bani Israel. Berimanlah kalian kepada rasul-rasulku. Bantulah mereka, pinjamkanlah apa yang Anda punya untuk mereka. Pasti aku Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu wahai Bani Israel. Dan pasti akan aku masukkan kalian Bani Israel ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Tetapi barang siapa di antara kalian yang kafir di antaramu, maka sesungguhnya dia tersesat dari jalan yang lurus. Jadi jangan Anda sandingkan orang Farisi itu dengan Islam, ahli Taurat itu dengan Islam. Anda keliru. Ya, pemahaman Anda sangat dangkal dalam hal ini. Orang Farisi yang dimaksud adalah orang yang mendirikan ajaran di mana buah dari pengajarannya itu melahirkan sebuah agama di luar Yahudi. Orang Farisi membuat agama di luar Yahudi, apa nama agamanya? Kristen. Anda ingin mengatakan bahwa Kristen itu enggak dari Yahudi, bukan dari orang Farisi, tapi dari Roma. Anda berani mengatakan itu? Tidak kan? Satu-satunya solusi Anda harus mengakui bahwa Kristen berasal dari ahli Taurat, orang Farisi. Saya sih hanya membantu Anda untuk memahami itu. Kecuali saudara bisa menunjukkan, oh tidak Suma, ada oknum bernama si Fulan yang mendirikan agama, agamanya itu besar di Yunani, nama agamanya ini, dan pemimpinnya ini, kitab sucinya ini, berasal dari orang Farisi ini. Tapi kan tidak, Bung. Saya menunjukkan data bagaimana Paulus mengaku orang Farisi, bagaimana dia disebut sebagai sekte dari Nasrani. Kurang apa lagi? Anda beribadah tidak sesuai dengan yang diajarkan di Taurat. Anda mempersembahkan Yesus, tidak ada ajarannya dalam Taurat. Sabar. Jadi apapun yang Anda dalihkan hari ini, itu tertolak oleh kitab suci saudara. Kemudian yang sahabat saya tadi, saya merasa bersalah kalau saya tidak tanggapi. 1 menit. Dalam pemikiran monoteistik, kalau Anda belajar
tentang Tuhan, kalau Anda mengaku sebagai orang yang beragama, Anda tentu pasti pernah memahami dan mengajarkan diri Anda untuk memahami teori-teori pemikiran monoteistik di dalam bertuhan. Jadi Tuhan itu sendiri adalah perwujudan dari esensi yang tertinggi, pencipta, objek utama dari iman. Itu dulu. Jadi orang ketika berbicara tentang ini, meliputi teisme, deisme, panteisme, dan seterusnya, selalu merujuk pada esensi tertinggi. Itulah yang kami sebut Tuhan. Seperti itu cara belajarnya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Dia bukan tertinggi, dia bukan pencipta, dia bukan perkasa, bukan. Dia hanya makhluk yang dicipta oleh Allah, dibekali oleh mukjizat. Dan di dalam Islam disebut nabi, disebut rasul. Silakan. Kacau. Ternyata pengertian Tuhan saja Pak Juma sudah kalah kabut menjelaskan. Ya, Berarti definisi Tuhan itu berwujud gitu, Bang Juma. Bentar Bang Isotang ini tanggapi dulu, Pak Pakam dulu, nanti gantian Pak Isotang tanggapi. Pak Pakam dulu lanjut tanggapinya. Gilirannya bertanya sekarang, udah. panjang lebar Pak Juma menjelaskan definisi Tuhan, tidak menjawab. Tuhan jangan nyebrang. Masalah, Bung, masalah saudara adalah Farisi Kristen. Masalah Anda bukan tentang Tuhan. Oke, beda. Jangan Anda lari ke sana. Oke. Permisi, saya izin turun dulu sebentar ya. Wih, Pak Bombong suaranya. Ya, saya izin turun sebentar. Intinya dalam hal ini saya tepok jidat aja, ya. Oke. Ya. Sekarang gini, Farisi. Apakah Paulus itu Yahudi? Enggak. Tapi kenapa dia disebut Farisi? Karena dia ahli di dalam kitab-kitab Taurat. Makanya Farisi itu bukan berdasarkan bangsa, Pak. Memang pada saat itu orang-orang kebanyakan yang dikelompokkan ke Farisi, yang ahli-ahli kitab itu adalah orang Yahudi. Tapi faktanya Paulus bukan orang Yahudi murni. Ya toh? Jadi pahami Pak, arti Farisi itu apa? Bukan kebangsaan. Ya toh? Bukan suku, bukan ras, tapi suatu kualitas yang diberikan kepada seseorang. Itu namanya Farisi. Jadi bisa saja sekarang banyak orang-orang Farisi, ya, kalau dia merasa ahli kitab. Dan faktanya kalau saya tanya Pak Juma, siapakah yang lebih ngerti Taurat, orang Kristen atau Islam? Pasti Bapak menjawab orang Islam. Makanya dia disebut dengan orang Farisi gitu. Masa kan orang Yahudi yang tahu Taurat dikatakan Farisi, kemudian ada orang yang lebih ngerti orang Taurat tidak dikatakan Farisi? Karena Farisi itu gelar, seperti kalau di Indonesia namanya doktorandus, sarjana hukum, insinyur, atau guru, ya gitu, profesor gitu Pak. Ya, jadi siapakah yang mengarungi lautan? Sudah jelas, Wali Songo mengarungi lautan, ya, dan dia ada ahli-ahli, ya ahli-ahli Taurat. Taurat itu artinya kan hukum Pak, ya. Kalau bahasa Ibrani kan Taurat hukum, ya. Jadi jelas Pak ya. Jadi begini Pak. Jangan karena kita merasa itu penting bagi kita, lalu kita gunakan. Lalu ketika itu tidak merasa penting, lalu kita abaikan. Nah gitu kan. Tadi Bapak katakan Kristen, ajaran pengikut Paulus. Lalu satu sisi Bapak katakan Kristen pengikut Yesus. Tapi mana-mana yang benar ini. Jadi gitu Pak, ya. Jangan karena itu kita merasa penting, makanya marilah kita berdiskusi secara normal, standar gitu, netral gitu loh. Kalau yang benar katakan, kalau iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Jangan katakan iya yang pada yang tidak gitu loh. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Ya Pak, Sultan mau tambahkan atau langsung Pak Juma? Guru Anda Juma lanjut. Iya, jadi gini Bung. Satu hal yang harus Anda pahami. Pelampung Anda itu bocor. Ketika Anda hanyut, tenggelam, terbawa arus, kemudian Anda mencoba untuk mengatakan Wali Songo itu adalah orang Farisi. Mereka ada ahli Taurat. Anda ditertawakan oleh Kristen, makanya tadi ada yang terbejidat. Karena ini pemahaman yang Anda buat-buat sendiri demi untuk memenangkan pertarungan logika ini. Tapi mohon maaf, Anda nggak bisa. Karena Anda mencoba untuk membengkokkan sesuatu yang telah lurus dan meluruskan sesuatu yang nyata bengkok. Itu nggak bisa, Bung. Roma 11 nomor 13, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku ini adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal ini kemuliaan bagi pelayananku.
Paulus dengan mulutnya mengaku dia adalah rasul bagi non-Yahudi. 1 Korintus 19 nomor 21 perikop Anda baca, Anda akan sampai pada poin di mana Paulus mengaku orang Yahudi pada orang Yahudi. Oke? Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Munafik. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Inilah tanda orang munafik itu yang diceritakan dalam Matius 23 nomor 15 itu. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Anda mengatakan Paulus itu bukan orang Yahudi. Ini ilmu baru dari mana lagi? Jangan-jangan habis ini Anda akan mengatakan orang Yahudi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang Farisi itu adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan. Jangan-jangan nanti kayak gitu. Paulus mengaku, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, maka Paulus berseru dalam mahkamah agama itu dan mengatakan, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati." Jadi mau Anda lari kemana? Bahkan Paulus di dalam kitab Roma mengaku, Roma 11, dia mengaku bahwa dia adalah keturunan Benyamin. Mau lari kemana? Paulus dengan melontarkan nada yang kenceng kepada non-Yahudi. "Wahai orang Roma, wahai orang Yunani, aku ini orang Farisi dari keturunan Benyamin." Berarti dia termasuk dalam 12 suku Bani Israel. Anda ngaku bukan Yahudi. Ya, cari pelampung yang bagus. Dunia debat itu kejam. Kalau Anda tidak membekali diri Anda dengan ilmu, Anda akan dibuat bulan-bulanan oleh Bang Suma. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang terdahulu merubah kitab-kitab Tuhan, menyembunyikan kitab Tuhan, lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan diutus untuk menjelaskan itu, Anda tidak sezaman dengan beliau. Maka yang menjelaskan itu adalah pengikutnya Bang Sulma Sulkifli Amabas. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Kamu menyembunyikan, tapi beliau menjelaskan. Kamu mencampur adukkan, tapi beliau menguraikan. Dan saya Bang Suma mewakili itu. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi Pak Juma membacakan sebuah ayat, aku orang Farisi keturunan Benjamin. Gak ada dikatakan Yahudi. Yahudi itu siapa sih? Nanti Pak Juma belajar lagi jauh ke depannya. Israel dan Yahudi itu dua hal yang berbeda ya. Perhatikan. Ya, Israel dan Yahudi itu berbeda. Saya tidak mau mempermalukan ya. Tetapi saya ingin menjelaskan. Jadi makanya saya bilang, ketika kita membaca sebuah ayat itu pahami secara detail. Jangan mana yang dianggap penting lalu diambil, yang tidak penting dibuang. Saya rasa Pak Juma tidak mengingatkan siapa ayah Paulus, siapa ibu Paulus, ya. Saya bilang Paulus bukan Yahudi murni, bukan Israel murni, ya. Tetapi dia orang Farisi. Kenapa disebut Farisi? Karena dia punya keilmuan. Berbicara Farisi itu bukan berbicara tentang kebangsaan. Saya sudah berulang-ulang mengatakan ini. Tetapi Pak Juma tidak berani menerima fakta ini, sehingga memutarbalikkan ke sana kemari, menghafal ayat-ayat sampai tak kemana-mana, membahas Farisi sampai sekarang nggak tuntas, ya. Begitu Pak. Makanya di dalam istilah-istilah kekristenan banyak disebut, kamu jangan menjadi orang Farisi di sini, kan gitu kan. Farisi itu Pak sebuah keilmuan Pak, sebuah komunitas berdasarkan keilmuan, bukan kebangsaan. Jadi siapa saja bisa. Faktanya Paulus yang bernama Saulus, saya nggak tahu Saulus itu nama apa, nama Ibrani atau nama Romawi. Nah itu nanti kita pelajari bersama-sama. Jadi begitu Pak, ya. Saya rasa gitulah ya. Oke, kita bukan mau mempermalukan ya Pak, tapi kita menjelaskan. Ternyata apa yang kita ketahui, sebanyak-banyak yang kita ketahui, lebih banyak rupa yang tidak kita ketahui. Contohnya Bang Juma. Jadi berbicara tentang Kristen, ya Bapak perlu belajar lagi sama saya orang Kristen. Untuk memahami makna daripada Bible itu ya.
Kalau hafal mungkin oke, saya akui Pak Juma banyak hafal. Tapi makna yang terkandung di dalamnya, mohon maaf, saya pasti lebih tahu. Karena saya sudah belajar dengan iman, dengan keyakinan, bukan didorong kebencian. Nah ini beda Pak. Kalau saya membaca Bible itu berdasarkan keimanan, kepercayaan. Kalau Pak Juma bisa saja berdasarkan kebencian kan. Nah gitu logikanya Pak. Lanjut. Oke. Rupanya Anda ini orang Parisi, Anda nggak tahu. Orang Yahudi juga Anda nggak tahu. Ini naif. Sedih saya dengarnya. Kita sudah jauh, udah bertahun kita berdialog, Anda nggak paham Parisi. Literatur rabbinik sangat jelas menguraikan kaum Farisi itu siapa, digambarkan sebagai apa. Mereka pengamat, mereka penegak hukum Taurat, dan mereka sangat teliti di dalam menjelaskan tentang hukum Taurat itu, tetapi tidak mempraktekkan kebanyakan dari mereka. Orang Farisi ini siapa? Mereka penganut Torah. Mereka yang menggambarkan seperti konfliknya ajaran Torah kepada pengikut-pengikut Bani Israel, Bani Yakub. Anda harus memahami, Yahudi Farisi itu adalah sebuah denominasi di dalam pengajaran agama Yahudi. Pahami itu dulu. Kemudian Anda mengatakan, oh Paulus itu orang Yahudi, bedakan Yahudi dengan Bani Israel. Bung, Anda belajar di mana? Yahudi itu adalah sebuah agama, etnisitas atau suku bangsa, atau kepercayaan yang mana muaranya kembali kepada pengajaran Yakub atau Bani Yakub yang disebut Israel. Aduh, sangat disayangkan kalau yang kayak gini-gini aja Anda nggak paham. Yahudi itu diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel, yaitu Yehuda atau Yehudi. Ini yang perlu Anda pahami. Pantas aja Anda kelabakan. Sekali lagi saya katakan, Paulus mengaku sebagai keturunan dari Benyamin. Berarti dia orang Yahudi. Dia Bani Israel. Dia ahli Taurat. Dia orang Farisi. Menjelajahi daratan. Menyeberangi lautan. Mengajarkan mempersembahkan anak Tuhan demi untuk penebusan dosa. Dan itu tidak dianut oleh agama Samawi. Ini loh Bang, dari tadi saya bertanya, agama mana yang didirikan oleh orang Farisi kalau bukan Kristen? Jadi Kristen sejatinya adalah Farisi, Farisi sejatinya adalah Kristen. Kristen inilah agama yang harus diwaspadai oleh pengikut Yesus yang sesungguhnya. Silakan Anda bantah. Dijawab dong, agama apa itu? Saya sudah menjawab Pak Selebes ya. Saya bertanya, apa Bapak Juma harus bisa membedakan antara Farisi dan Yahudi? Ya sudah dijelaskan. Ya sudah, nggak ada masalah. Berarti dia ngerti. Saya pikir dia nggak ngerti. Ternyata dia menjelaskan Yahudi agama, Farisi adalah komunitas orang-orang yang ahli dalam Taurat. Clear ya. Saya terima kasih ketika Pak Juma mengerti itu gitu loh. Saya pikir nggak ngerti, makanya saya tanya ya. Kemudian kedua gini lah, kan lucu tuh. Saya bilang ya Paulus memang Farisi. Kenapa? Karena dia ahli Taurat. Udah diakui dia. Ya, tapi dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel murni. Jadi artinya bukan hanya orang Israel murni yang bisa jadi Farisi. Masa kan ini nggak jelas? Ya toh? Bukan hanya orang Israel murni yang bisa jadi Farisi. Siapa saja bisa, Pak Juma. Yang penting dia sudah melalui testing ya, atau melalui uji, dia sudah bisa dinyatakan ahli dalam Torah gitu loh. Tapi bukan masalah Yakub. Kenapa hubungan ke Yakub lagi, ke penebusan lagi. Masih membahas Farisi aja udah penebusan dosa kata-katanya salah lagi, penebusan dosa coba lah. Ini kan saya jelaskan pertanyaannya begini. Pertanyaannya. Ya kan? Jadi begitu Pak Juma, kita kalau diskusi itu poin per poin, jangan melambung ke Yakub, melambung ke penebusan dosa. Apa hubungannya Farisi dengan penebusan dosa? Lagi Itu pertanyaannya dijawab dulu Pak Giting. Nanti bisa saya bantah. Di mana tertulis dalam Alkitab ada penebusan dosa? Belar juga nanti, kan susah. Jadi oke lah, marilah kita pilih kata-kata kita itu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Maksudnya seperti itu loh. Makasih, lanjut. Pak Giting jawab pertanyaannya dulu itu. Udah jawab, udah. Oke ya. Jadi gini Pak, Anda sudah mengakui bahwa Paulus itu orang Farisi, dan sama sekali Anda tidak bisa memberikan suatu sanggahan
bahwa di luar Paulus ada orang Farisi yang mendirikan agama di mana konsep agamanya tidak selaras dengan ajaran ilahi. Kenapa saya menyinggung tentang pengorbanan? Tuhan melarang pembunuhan terhadap orang benar. Dengan kata lain, Tuhan melarang pembunuhan terhadap anak Maria. Dengan kata lain, Tuhan melarang orang manusia ciptaannya beragama Kristen. Simpulnya di situ. Simpulnya itu tolong diingat. Kalau Anda merasa susah untuk mengikat diri Anda dengan simpul itu, lepaskan diri Anda dari simpul itu kalau Anda bisa. Saya taruhan dengan Anda ini. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari simpul itu. Kenapa? Anda beragama Kristen dan itulah juru selamat yang akan membuat Anda selamat. Tapi bohong. Satu hal. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 5. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi. Menurut mazhab, menurut golongan, menurut aturan yang paling keras dalam agama kita, Yahudi. Apa makna daripada pengakuan Paulus ini? Sudah kita ketahui bahwa agama Kristen ini adalah agama Farisi yang diminta oleh Yesus kepada muridnya agar waspada kepada agama itu. Alhasil, Bani Yakob, ke-12 suku, bukan menjadi tokoh yang mengajarkan agama Kristen di dunia saat ini. Itu hasilnya, Pak. Maka Islam datang sebagai solusi untuk menyelamatkan kalian dari cengkraman simpul Farisi yang Anda anut sampai hari ini. Islam solusi itu. Maka Al-Quran mengatakan, telah datang kepada kalian Rasul kami. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitaba ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Islam dan Al-Quran. Udah datang kepada kita nih. Anda bukan orang Farisi, yes. Anda bukan ahli Taurat, yes. Anda bukan orang Yahudi, yes. Bukan keturunan Yakub, yes. Tidak digelari Bani Israel, yes. Lantas kenapa ngaku-ngaku? Hanya sekedar untuk memuaskan pendahulu saudara yang adalah serigala nyamar domba. Dan itu Anda lihat, Anda biaskan hari ini. Bahkan Anda praktekkan. Bukan orang Yahudi, ngaku sebagai orang Yahudi. Bukan penganut Torah, mengaku sebagai pelanjut Torah. Mau lari kemana perginya? Sementara Tuhan mengajarkan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maka pondasi itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba umat Islam, bariskan mereka. Tanya mereka satu persatu. Siapa Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil? Apa yang terlontar dari mulutnya? Dia manusia suci yang diberi tanda-tanda kenabian dan kerasulan, dibekali dengan mujizat kekuatan dan kemudian Ruhul Kudus di atasnya. Dia manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Subhanallah. Tapi coba tanya Kristen. Yesus itu siapa? Inkarnasi Tuhan. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengosongkan diri. Dia adalah jemaah, dia adalah tipologi, dia adalah inkarnasi, dia adalah orang yang terkutuk, dia adalah anak hewan, anak domba, anak binatang yang dipersembahkan kepada Theos. Itu Kristen. Maka pola ini kita ukur kemudian kepada Yesus sendiri. Ketika Roh Kudus itu datang, dia akan mengajarkan tentang aku kepada kalian. Dia akan memuliakan aku. Sekarang hari ini siapa yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Islam. Itu dulu poinnya. Makanya kalau Anda tolak ini, sekali lagi, kalau Anda tolak ini, maka ukur diri Anda sekarang. Ambil penggaris ukur, lalu kemudian cerminkan pengukuran Anda itu kepada dalih nubuatan Yesus tentang lahirnya Nasrani, tentang lahirnya pengikut-pengikut orang Farisi. Di mana Anda pergi dan akan Anda temukan diri Anda di mana? Orang Farisi kah? Atau orang Yahudi kah? Atau ahli kitab kah? Atau apa ini? Coba. Kalau kami jelas, Muslim kami, Muslim. Kami Muslim. Kami Muslim. Silakan. Oke. Halo, Saya orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia suku Karo beragama Kristen, apa hubungannya dengan Farisi? Makanya saya bilang Pak Juma ini menjelaskan kemana-mana. Kita menjelaskan siapakah Farisi itu, saya sudah jelaskan. Dan Pak Juma sendiri sudah tahu, Farisi itu adalah orang yang ahli sebagai pengawas. Kenapa dia pengawas? Karena dia ahli dalam Taurat. Lalu siapa sajakah dia? Bisa saja orang Yahudi murni, Israel murni. Bisa juga tidak. Contohnya Paulus, tidak Israel murni. Ini saja kok diulang-ulang tak jelas, ya toh?
Itu yang satu. Kemudian simpul. Saya tidak akan bisa melepaskan simpul. Pak, saya bukan tidak bisa, Pak, tapi saya tidak mau. Karena saya tahu simpul yang saya pegang itu simpul yang kuat. Meneguhkan saya untuk keselamatan. Makanya saya tidak mau lepas dari simpul itu. Jangan Bapak bilang tidak bisa. Bisa. Banyak orang yang bisa melepaskan simpul. Karena harta, dunia, pangkat, dan sebagainya. Atau terjepit, terdesak. Atau karena tidak mengerti. Jadi makanya Pak, gunakan Pak. Pilihan kata-kata itu yang benar. Jangan Bapak bilang saya tidak bisa. Saya bisa, tapi saya tidak mau. Nah, beda ya. Nah, jadi begitu Pak. Jadi Farisi aja belum bilang, ini sudah entah kemana-mana, yang penebusan lah, yang katanya Tuhannya hewan lah. Jadi aduh gimana ya. Pilihan kata-kata Bapak nggak apa gitu loh. Kita ada istilah di dalam kekristenan ada namanya alegoris, metafora gitu ya kan. Jangan ditafsirkan sesuatu yang menjustifikasi ke negatif gitu loh. Tanyakan arti anak domba itu apa. Ya jangan tuh, wah itu anak domba kan hewan, ya binatang. Jangan seperti itu Pak, kita dewasa Pak. Memang domba binatang Pak, saya potong. Domba kan Iya, binatang. tapi cara berpikir orang dewasa nggak seperti itu. Pikiran orang dewasa itu positif. Anak domba itu artinya apa sih? Ya memang kalau anak-anak mengatakan dia taunya itu hanya binatang. Itu Binatang, anak-anak. Pak. Serius, binatang. Iya, itu. anak-anak dengar Pak Handi, jangan kepanasan ya. Enggak. Saya cuma luruskan domba itu Iya, binatang. anak-anak tahu anak domba itu binatang. Itu anak-anak. Betul. Tapi saya orang dewasa ngerti. Itu kalimat metafora dan alegoris. Maknanya apa? Katanya sudah dewasa, tapi diskusinya kok bahasa anak-anak digunakan. Gitu Pak ya. Oke, lanjut. Bro Pakam, Oke, Bro Pakam. Bang Hadi, Bro, Hadi isi. bisa saya tambahkan bro? Yang lain diam dulu, Mohon maaf. Bang. Sabar, saudara. Yang Sabar dulu. Oh, Saya akan iya, buktikan bahwa saudara Ginting ini lebih ke kanak-kanakan daripada anak-anak. Saudara tahu tidak? Apa dasar Yesus disebut sebagai anak domba? Anda paham tidak? Kenapa julukan itu diberikan kepada anak manusia? Apa yang ingin dijajakan oleh gereja Anda dengan penyebutan anak domba kepada Yesus? Karena Anda dituntut untuk mematikan akal. Karena yang diminta untuk dipersembahkan oleh kalam ilahi yang datang kepada para nabi, baik di Al-Quran maupun di kitabnya orang Yahudi, meskipun hanya terjemahan, adalah darah hewan. Hewan yang dipersembahkan di sana lembu, hewan dipersembahkan di sana domba. Jadi Yesus yang adalah manusia kudu wajib disetrika dia sehingga penamaan anak manusianya itu lenyap menjadi anak domba supaya dia bisa menjadi korban untuk Kristen kepada Theos yang masih abu-abu sampai hari ini. Jadi anak-anak itu lebih jujur mengakui, Anda sudah tahu, Anda dewasa, yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan adalah domba beneran. Tetapi kemudian yang dipersembahkan oleh Kristen adalah domba palsu. Yaitu manusia yang kemudian ditutup wajahnya dengan topeng domba. Sekarang siapa yang lebih kekanak-kanakan? Anak-anak ini yang jujur atau Anda yang sudah tua tapi manusia disebut domba? Parah itu, Bung. Nah, kembali kepada tema. Sabar. Kembali kepada tema kita. Ya, kembali kepada tema kita. Mau lari seperti sekencang apapun Anda dari simpul itu, Al-Quran sudah menguraikan memang yang dibihillah manittaba ridwana subulan salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Tidak akan ada orang yang bisa lolos dari simpul itu kalau dia tidak mendapatkan ridha dari Allah, petunjuk dari Allah. Apa petunjuk itu? Ketika datang Bang Suma menjelaskan sebagai perpanjangan tangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda menutup diri dari penjelasan itu, maka Allah tidak memberikan ridha kepada Anda, maka Anda akan tidak mendapatkan petunjuk. Meskipun sudah nyata, yang saya jabarkan ini, yang saya uraikan ini terstruktur secara sistematis. Siapa orang Farisi yang harus ditakuti oleh orang-orang Israel, Anda nggak mau menerima. Itulah yang disebut summum bukmum umyum fahum la yarjun. Maka Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Finalnya di situ. Silakan. Ini Pak Juma. Kita santai Pak Juma ya. Kita kan udah lama debat santai lah, nggak perlu apa ya. Jadi begini. Saya kan menjelaskan tentang anak-anak
hanya ngerti kalau anak domba itu adalah binatang. Nah, itu kan, anak-anak. Tetapi Pak Juma ternyata orang dewasa. Sudah bisa menjelaskan kata anak domba dalam Alkitab itu maknanya begini. Saya terima kasih. Oleh karena itu jangan lagi nanti Pak Juma maksudkan bahwa anak domba itu binatang di dalam Bible Perjanjian Baru gitu loh ya. Ya Pak ya. Oke, terima kasih atas semuanya itu. Saya rasa itu aja Pak. Oke, Terima saya kasih. lagi tambah dikit ya. Boleh ya? Boleh Pak Ginting? Nggak kabar ini. Oke, lanjut. Oke, saya tambahin dikit ya. Tambahin banyak Bang Handi. Ya, izin ya Bang Juma. Dulu ya, memang ya betul kata Bang Juma. Yang dipersembahkan itu binatang. Waktu menguji Abraham dengan Ishak diganti domba. Kenapa Yesus dikatakan domba, anak domba? Supaya tidak terlalu tragis bahwa manusia yang akan dikorbankan di tiang salib. Diberinya gelar anak domba supaya menyentuh psikis orang, tidak membunuh manusia, padahal yang nyata adalah manusia. Di situ sejarahnya. Supaya kalian ini tidak terlalu merasa melayang-layang kesedihan, mengeluarkan air mata bahwa manusia yang dipersekusi di tiang salib. Jadi diberilah gelar anak domba untuk menutupi kesedihan kalian, berbalik menjadi iman Kristen, mempersembahkan darah manusia ke dewa Molok. Itu sejarahnya. Siapa di balik ini semua? Mari kita cek. Apa posisi Paulus di sana sebagai orang Farisi? Satu ya, waktu itu namanya Saulus. Apa yang dikerjakan Saulus waktu itu? Menganiaya, membunuh murid-murid Yesus. Tidak setuju ya ada Yesus di muka bumi. Ini Maka kemana itu- nih Pak Handi? Ngelantur kemana nih? Sebentar dulu, saya akan lari ke sana. Poinnya aja. Ya nggak usah diam dulu, ini ngelantur. poin, ini sejarah. Oh iya, ini Mana masih ke poin Paulus. ini? Diam dulu Pak Pakam. Kalau salah ini nanti aja dihajar aja Bapak kesalahan Kang. saya. Oke, oh, Tidak ya, ada ya, yang satu pun manusia di muka Tanya. bumi ini bisa membantah kalau Saulus orang Farisi ini ya membunuh, menganiaya, membantai murid-murid. Bahkan misi perjalanannya ke Damsik masih ingin menganiaya, membunuh itu. Sayang sekali dia dijatuhkan, matanya dibutakan. Itu satu ya. Kedua adalah siapa sih Farisi Saduki ini? Anda tadi udah setuju bahwa mereka dua ini adalah ahli Taurat, tua-tua ahli Taurat gitu ya. Apa kerjaan mereka? Kerjaan mereka ini dalam hal memang Farisi Saduki ini bertentangan, tapi kadang bersatu. Apa itu? Orang Saduki dan Farisi bersatu untuk menghukum mati Yesus. Anda boleh baca di Matius 14:53, Matius 15 nomor 1, Yohanes 11 48 sampai 50. Itulah peran mereka. Berhasil dia. Peran Farisi adalah bekerja sama, otak pelaku bersama kayak apa bapak tua-tua itu ahli Taurat ingin membunuh Yesus Mesia di tiang salib. Menurut sejarah di Bible Anda terjadi pula itu. Bekerja sama dengan eksekutornya Roma. Nah, barang siapapun agama di dunia ini percaya ada pengorbanan darah manusia di tiang salib, itulah Kristen. Kenapa Anda tidak mau menjawab pertanyaan Bang Yuma? Agama mana yang mewarisi aktivitas Farisi itu? Tinggal Anda jawab, Kristen. Karena apa? Tujuan mereka ini ada yang mati di tiang salib terkutuk di Galatia 3:13 itu. Itu singkatnya. Kalau saya salah diluruskan, kalau enggak ya Anda terima apa adanya. Thank you. Terima kasih ya. Saya jawab ya. Jadi begini. Saya sudah jelaskan berulang-ulang kepada teman-teman ya. Sampai saat ini yang saya pahami, kenapa Yesus mati disalib ya. Karena itu pertama untuk menggenapi kitab para nabi yang tertulis ya, bahwa dia akan mati di antara begini bla bla bla. Ini Pak Juma mungkin hafal ya. Satu. Kemudian kedua di dalam Yohanes 10:33 karena terindikasi Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Itu komparasi ya, tanggapan daripada orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Kamu yang hanya sebagai manusia menyamakan dirimu dengan Tuhan. Itu yang bisa saya tangkap dalam hal ini ya. Saya tidak berbicara tentang penebusan dosa dulu. Kenapa? Karena dalam Bible sendiri pun tidak ada kata-kata yang eksplisit mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Tidak. Tapi dia mati untuk menebus manusia. Itu yang saya tangkap ya. Tidak menebus dosa. Nanti kata-kata penggunaan kata kita gunakan dengan benar. Kemudian begini.
Kenapa harus digantikan anak domba itu memang sudah dijelaskan Pak Juma ya, bukan harus air mata sedih dan sebagainya ya, tidak ada. Kalau saya tidak menanggapi seperti itu. Ini kita berbicara tentang sikap iman saya Pak ya. Saya tidak berbicara tentang sikap iman orang lain. Karena berulang kali sudah saya katakan, Bible itu bisa menjadi multitafsir bagi orang-orang sesuai dengan batas kemampuannya dan apanya ya. Jadinya begitu dia Pak ya. Jadi ajaran perbuatan nggak bisa kita pukul ratakan. Karena dia mengajarkan demikian, perbuatannya demikian, lalu kita samakan bahwa banyak Pak. Di dunia ini banyak yang mengaku-ngaku orang alim tapi perbuatannya jahat. Lalu apakah kita katakan bahwa ajaran orang yang mengaku alim itu adalah sesuai dengan perbuatannya? Kan tentu tidak. Makanya kita cross check. Kira-kira dia melakukan ini sesuai ajaran agamanya atau tidak. Inilah yang ditegaskan oleh Yesus, hati-hati. Karena pada masa itu yang mengajarkan hukum-hukum biasanya orang Farisi. Makanya kita harus berhati-hati, Farisi yang mana gitu loh. Kita sudah sepakat bahwa Farisi itu bukan sesuatu yang diturun-temurun ya, tetapi sesuatu yang bisa diperoleh gitu loh. Jadi ya, karena dia Pak Kam, saya ralat sedikit. Pertanyaannya simpel dari Bang Juma tadi. Farisi mana yang dirikan Kristen selain Paulus? Kalau ada selain Paulus, coba siapa orangnya? Itu aja simpel pertanyaan. Kalau itu Bapak tadi menjawab, saya tidak bisa menjawab karena saya belum membaca, belum tahu. Dia belum menjawab itu dari tadi. Ya. Oke, saya belum menjawab, tetapi saya sudah menegaskan bahwa Farisi itu tidak murni hanya orang Israel asli, itu saja ya. Di luar Paulus saya tidak tahu siapa yang disebut Farisi. Ya, terjawab ya. Nggak bisa dipaksakan saya harus tunjukkan itu enggak, karena saya belum tahu. Sip. Ya, oke. Jadi begitu Pak ya. Cukup. Kemudian mengenai ajaran dan perbuatan ragi orang Farisi, perhatikan kalimat itu, ragi orang Farisi, bukan raginya Tuhan. Pak Juma pasti tahu ragi itu artinya pengajaran ya. Pengajaran orang Farisi, berarti ini oknum yang dimasukkan Yesus itu. Hati-hati terhadap ajaran-ajaran orang yang mengaku Farisi. Saya rasa begitu Pak. Oke. Ya, oke ya. Terima kasih. Bang Juma lanjut lagi Bang Juma. Sorry tadi saya Bro Ginting, bisa saya kasih masukan bro, sharing? Bisa dulu bro? Pak Triwira. Ini bagian Bang Juma dulu. Ini bagian Bang Juma dulu, biar kelar dulu. Oke. Maaf ya Bang ya. Saya tadi salah dikit, saya izin kok. Silakan Bang Juma. Nanti Pak Triwira, nanti setelah Pak Juma nanti Bapak ya. Silakan. Iya, boleh beliau masuk untuk ini. Karena saudara kita sudah mengakui tak mampu menunjukkan sebuah agama atau oknum yang kemudian mendirikan sebuah agama di mana agama ini dihasilkan dari pengakuannya dia sebagai orang Farisi. Dengan kata lain, pemain tunggal sekarang ini selama 2000 tahun masih tetap Bapak Paulus dengan agamanya Kristen. Belum bisa tergantikan. Maka yang wajib diwaspadai selama 2000 tahun ini oleh ahli Taurat, orang Farisi adalah Kristen dalam pengajaran Paulus. Kecuali saudara Triwira sebentar bisa, tidak, ada agama lain yang dibentuk oleh orang Farisi. Namanya agama Salome misalnya. Pendirinya ini, pengakuannya di dalam kitab ini bahwa dia adalah dari Benyamin, orang Farisi, membunuh murid-murid Yesus, menganiaya murid-murid Yesus, kemudian mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian lama. Perjanjian baru adalah yang sekarang dia pegang. Kalau bisa tunjukkan. Selama itu tidak ada, maka saya mengatakan yang menggenapi nubuatan Yesus agar Bani Israel berhati-hati kepada ragi orang Farisi adalah Kristen yang menggenapi itu. Sekarang pertanyaan saya ulang. Agama mana yang didirikan oleh orang Farisi setelah mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan tanah Yudea? Sampai ke Kiliki, sampai ke Arab katanya, sampai ke Damsyik, sampai ke Roma, dan seterusnya. Itu agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi? Kalau Islam, itu agama yang dibentuk oleh orang Arab. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah dan Aminah. Nah, kalau orang Farisi yang mendirikan selain Kristen itu siapa namanya? Silakan. Langsung bro, sebut agama dulu bro Ginting. Loh, kan saya sudah bilang begini. Saya sudah bilang saya tidak atau belum tahu. Bukan berarti semua orang tidak tahu. Makanya jangan pukul rata ketika saya tidak tahu semua orang Kristen nggak tahu. Kan tidak seperti itu Pak Juma. Saya katakan, saya akui saya belum tahu atau tidak tahu. Tapi jangan katakan semua orang Kristen nggak tahu. Hanya Paulus saja. Ini kan gimana jadi? Saya bingung jadinya. Apakah saya mewakili Kristen di sini? Tidak.
Saya mewakili keimanan saya, ya. Tetapi keimanan saya itu berdasarkan Bible, gitu. Jangan katakan saya mewakili Kristen, karena Kristen ini banyak denominasinya. Saya Trinitas, gitu Pak. Begitu. Tadi Bapak sendiri, Pak Juma sendiri sudah mengatakan, membaca sebuah ayat Al-Quran yang begitu lancarnya, bahwa telah aku utus seorang rasul ahli kitab. Ahli kitab ini maksudnya apa? Kan termasuk hebat dia di dalam Torah, di dalam hukum. Karena Al-Quran itu dalamnya ada Taurat, Jabur, dan Injil. Ahli dia. Berarti kalau pengertian Farisi adalah pengawas, karena dia memiliki suatu keilmuan yang sangat tinggi, maka saya bisa mengkomparasikan bahwa ya semuanya itu bisa disebut Farisi, siapa saja pun terlepas dari suku dan bangsanya. Begitu loh Pak Juma. Waduh, Lalu agama apa yang disampaikan orang Farisi, saya sampai sekarang belum tahu. Tetapi bukan saya katakan semua orang Kristen tidak tahu, gitu. Terima kasih. Itu Pak Triwira, silakan. Ntar dulu, Bang Juma udah puas, Bang Juma? Enggak, puas. Izin bukan mau puas-puasan Pak. Enggak, maksudnya sudah klimaks gitu loh. Oke, bisa dengar ya. Bisa dengar ya. Satu Jadi menit dulu, begini, Bang Triwira. saya Satu sharing menit. aja ya. 1 menit dulu. Ini untuk Saudara menambah Triwira, pengetahuan 1 menit. ya. Cuma saya setuju dengan Nggak Pak dengar Ginting ya. Jadi Bang Suma itu jangan menggunakan kata-kata yang kalau di kekristenan itu nggak pernah digunakan. Pemahamannya juga berbeda. Domba Allah, domba yang tak bercacat celah, itu satu ya. Jadi janganlah. Tapi saya yakin Bang Suma sudah tahu itu, ya sudah tahu. Terus yang kedua mengenai Farisi. Ini sejak awal Farisi dan Saduki Pak Triwira, itu sebelum mencobai ke Tuhan Farisi Yesus dulu terus jelas, menerus. Pak Triwira, domba Ya. itu binatang atau bukan, Pak? Domba. Gimana? Binatang atau domba itu? Iya itu kan alegoris bro. Enggak, Bro kalau kamu nggak paham sih? Kalau saya ngomong domba, binatang atau manusia? Iya itu alegoris bener binatang. Makanya Ya, dia binatang, disebut ya udah. anak domba Allah yang tak bercacat celah bro. Ya udah, oke, Jadi lanjut. kalau domba yang mau dipersembahkan itu tidak boleh bercacat. Makanya dia dibilang anak domba Allah yang tak bercacat celah. Masa nggak paham sih? So, tenanglah ya. Itu begitu bro di kekristenan seperti yang Pak Ginting bilang tadi. Betul banget. Nah kita kalau mau diskusi yang jujur, kita juga nggak saling memaksakan kok, tapi saling memahami. Gitu loh. Ya, kita ini orang Kristen puluhan tahun bro. Kita baca Alkitab juga puluhan tahun. Ya, saya nggak main-main gitu loh. Jadi kita sangat memahami bro. Ya, kalau bro baca baru 5 tahun, kita udah puluhan tahun. Ya, itu satu. Ya udah, kalau Anda puluhan Terus, tahun Anda jawab itu. Oh Jawab tadi. iya juga, memang mau dijawab. Jangan jangan disilang dulu lah. Kau gimana sih? Ya jadi gini Farisi. Orang Farisi dan Saduki itu kalau bro baca di Alkitab, saya lagi ngemudi tapi nggak apa-apa. Baca di Alkitab itu mereka mencobai Tuhan Yesus terus menerus sampai Tuhan Yesus itu disalibkan. Ya, memang di dalam Farisi dan Saduki tidak semua oknum itu terlibat. Ya, kalau baru tahu misalnya Yusuf Arimatea, Nikodemus, itu orang-orang Farisi. Ya kan, termasuk Paulus. Jadi, merekalah orang Farisi yang bertobat, percaya Tuhan Yesus. Beda dengan orang Farisi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, yang menjadi setru bagi Tuhan Yesus. Itu sangat jelas di Alkitab. Ya, sangat berbeda. Jadi kalau bro Suma bilang bahwa kekristenan itu adalah dari ajaran Farisi, itu salah. Itu sangat salah. Jadi kalau Paulus dari golongan Farisi, tapi dia bertobat menemui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Farisi yang bertobat. Jadi kita bukan dari Farisi. Itu satu ya. Jelas sekali. Terus kedua, mengenai Nasrani. Kita juga bukan Nasrani, karena Nasrani itu adalah sekte sesat. Sebelum Kristus lahir, itu sudah ada sekte itu. Ya, sekte Nasrani. Itu sekte sesat. Menurut orang Yahudi, menurut orang Farisi dan Saduki, itu sekte sesat. Nasrani. Makanya kita orang Kristen. Agama Kristen beda dengan Nasrani, Farisi dan Saduki. Itu jelas. Bisa di tracing itunya, apa sejarahnya. Ya. Terus yang closing ini yang paling penting. Bang Suma tuh selalu beritahu bahwa dilarang bahwa ajaran kita adalah mempersembahkan manusia, mestinya yang mempersembahkan adalah binatang. Bro baca dengan teliti ya.
Kalau bro mau baca kitab Taurat ya, sejak Kejadian sampai yang paling krusial banget itu, yang paling sentral itu pada saat Abraham diminta mempersembahkan anaknya. Bro baca Alkitab, kenapa pada waktu dia mempersembahkan anaknya itu Tuhan melarang dia? Karena memang dilarang mempersembahkan manusia, anaknya dan lain-lain kepada siapapun. Itu dilarang. Nah, Tuhan mengganti dengan domba. Sebentar, supaya jangan belum selesai ini. Ya, untuk apa? Jadi Tuhan yang menyediakannya. Kalau bro baca sebagai anak domba Allah itu, jadi sebenarnya Allah berinkarnasi, firman-Nya menjadi anak manusia untuk dipersembahkan. Itu adalah Dia sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Bukan kita manusia yang mempersembahkan, dilarang. Kita nggak bisa bayar utang itu, Dia sendiri yang bayar. Ya, makanya Dia sendiri yang di kayu salib itu. Melalui firman-Nya yang berinkarnasi, itu Dia sendiri, Allah itu sendiri. Dia yang berkorban buat kita. Kita mestinya dihukum, ya. Jadi istilah ditumbal itu tidak ada, bukan tumbal, ya. Anda salah sangka. Ya, itu menjadi penghujatan. Tidak ada tumbal, tapi itu hukuman. Mestinya kita yang mati di kayu salib dihukum. Ya, ditombak di kayu salib. Tapi Dia menggantikan kita. Ya, Dia menggantikan kita, ya. Jadi selesai, ya. Jadi jangan Anda salah sangka, ya. Menuduh macam-macam. Ya, oke, itu. Silakan aja. Oke, ya. Cuma dulu baru saya. Jangan kepanasan lah, udah dijawab itu. Jadi gini. Oke. Tadi saya mengatakan bahwasanya penggenapan dari orang Farisi itu adalah Kristen. Tengoklah saudara kita ini Triwira. Orang Farisi itu adalah ahli tafsir. Mereka itu dari dulu, orang Farisi ini dari sejak abad 1 sebelum Masehi, ada sebuah kota yang bernama kota Yafne. Di situ ada sekolah Hillel dan juga Semai. Sekolah ini adalah sekolah orang Farisi. Sekolah tafsir, mentafsirkan hukum Tuhan. Jadi orang Farisi itu memang adalah orang yang ahli dalam hukum tafsir. Mereka mampu kemudian mentafsirkan sebuah ajaran dengan tafsiran-tafsiran mereka itu sendiri. Makanya orang Farisi itu merupakan pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada bait Tuhan kedua. Sekitar abad 2 sebelum Masehi. Kalau Anda membaca sebuah buku yang konon ceritanya orang Kristen mengatakan dia adalah ahli sejarah eksternal di luar daripada orang Yahudi, Yosipo Filipus. Dia banyak bercerita tentang orang Farisi ini. Bagaimana orang Farisi ini mempengaruhi kekuatan politik terhadap masa Alexandria di abad 7 abad pertama sebelum Masehi, kisaran tahun 70-an. Ini yang perlu saudara pahami. Dulu saya pernah baca bukunya. Saya dulu pernah baca buku Yosefus ini, dipinjam oleh teman saya dari Kristen, ya. Dia kerja di Departemen Agama, sampai hari ini dia belum kembalikan. Udah hampir 10 tahun. Nah, beliau menceritakan dalam bukunya bahwa orang Farisi ini memang ahli tafsir. Tuhan datang mengorbankan dirinya, merubah dirinya menjadi manusia agar dia menjadi Tuhan. Itu tafsir. Tafsir siapa? Orang Farisi. Di luar orang Farisi, tak berani orang itu mentafsir-tafsirkan kitabnya orang Yahudi. Hanya Kristen inilah yang berani mentafsirkan kitabnya Yahudi. Kenapa? Karena sejatinya Farisi yang sesungguhnya mereka Kristen. Bagaimana orang Farisi kemudian memberikan sebuah ilustrasi keilmuan. Mereka memahami tentang ajaran Esra, Nehemia. Mereka menetapkan kemudian kedudukan daripada Torah di masyarakat Yahudi pada masa itu. Siapa mereka ini? Farisi. Makanya Yesus mengatakan kursi Musa sudah diduduki oleh orang Farisi. Orang Farisi yang punya wewenang kemudian mengentaskan sebuah konsep di mana konsep itu berubah dengan nyata di hadapan kita. Tuhan yang tadinya minta persembahan hewan berubah menjadi persembahan manusia. Saudara tadi mengatakan, Triwira, Tuhan tidak pernah minta, tidak pernah dipersembahkan kepada
hanya darah manusia, tapi Tuhan itu sendiri yang mempersembahkan dirinya. Bong, ambil pulpen, catat. Nih Bang Suma nih yang lagi ngajar nih. Orang Islam aja kalau Bang Suma yang menyampaikan, mereka mencatat. Masa Kristen kagak? Efesus 5 nomor 2, Yesus mempersembahkan dirinya kepada Theos. Theos iki sopo? Dia dipersembahkan kepada Theos. Theos yang mana? Theos yang mana lagi yang ditafsirkan oleh orang Farisi yang minta darah manusia, yang supaya dilegalkan dianggaplah dia itu domba. Ayo, Kristen itu paling jago menafsirkan kitabnya orang. Perjanjian baru yang adalah hukum Taurat ditafsirkan sebagai perjanjian lama. Ilmu dari mana? Ilmu dari orang Farisi. Siapa wakilnya? Paulus. Makanya tidak ada di antara kalian yang mampu menerangkan ke kita, ke anak bangsa, khususnya Indonesia. Ada orang Farisi mendirikan sebuah agama di luar orang Kristen, di luar agama Nasrani, di luar agama Kristen. Tapi siapa namanya? Salome. Tapi ternyata itu bohong. Jadi 2000 tahun kedudukan Paulus belum terganti. Farisi yang ditakuti oleh orang-orang Bani Israel yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Saulus bin Paulus. Yang Saulus bin Pulan, ya, yang sekarang agamanya pengikutnya disebut Kristen. Jadi Kristen ini adalah cerminan Farisi, mempersembahkan manusia kepada Theos, yang adalah kebiasaan orang dulu ke dewa Molok. Silakan Anda bantah. Oke, saya tambahin dikit ya. Jadi semua begini, saya lebih keras lagi karena Anda jelas-jelas memfitnah, ya, memfitnah Alkitab. Sangat jelas, ya. Pertama yang kau fitnah mengatakan bahwa orang Farisi itu hanya Paulus. Kau tahu nggak murid-murid Tuhan Yesus itu orang Yahudi semua? Kau bisa verifikasi nggak bahwa dia orang Farisi dan orang Saduki? Dan semua mereka percaya akan kebangkitan. Berarti mereka orang Farisi. Jadi jelas kau bohong, ya, sesat kau, ya. Saya tegas sama kamu itu. Dikasih info yang benar kau serong-serongkan. Kalau diskusi jangan begitu, ya. Jadi begini, ya, itu satu. Terus yang kedua, ya, yang kedua, kau tadi bilang sudah dikatakan bahwa dia sendiri yang datang sebagai manusia, berinkarnasi dari firman-Nya. Firman itu adalah Allah itu sendiri, Elohim, jelas. Ya, sangat-sangat jelas. Kau baca kitab Taurat itu semua penuh nubuatan. Memang semua itu harus digenapi. Kau bilang itu tafsiran. Aduh. Nah, jelas ya. Sangat-sangat jelas. Dia datang. Dia sendiri. Dia mengutus dirinya sendiri. Firman-Nya yang dia utus. Ya, untuk menjadi daging, jelas, ya, menjadi manusia. Coba fokus ke tema pertanyaan untuk dikorbankan. Sebentar. Jadi yang berkorban itu dia sendiri, bukan manusia, bukan kita yang mengorbankan anaknya yang kamu bilang kepada Molok. Pak Triwira, Efesus 5 nomor 2, tidak Pak. sendiri karena kita tidak bisa Efesus 2 membayar pakai hutang. data, Pak. Dosa Pak itu di Triwira. Alkitab kalau kamu Efesus kita 5 nomor kamu 2, Pak, teliti, dibahas, itu Pak. sama dengan hutang. Efesus 5 nomor 2, Pak. Nah, kita Pakai nggak bisa data. bayar hutangnya. Nah, makanya dia sendiri yang bayar Marah hutang dulu itu, nih Anda bro. ini. Jadi dia Jangan sendiri marah, Bro. yang dari firman yang menjadi daging dan dia makanya dia mati di kayu salib. Dan dia sendiri. Ini saya ulang ya. Tapi dia sendiri yang Efesus 5 nomor 2, Pak Triwira. Ya, mestinya kita yang dihukum, bro. Ya, mestinya kita yang dihukum. Tapi dia yang menggantikan kita. Dihukum, Efesus 5 nomor 2. dia sendiri. Jangan. Mempersembahkan manusia. Siapapun manusia yang mempersembahkan anaknya untuk sebagai korban bakaran kepada Molok itu tidak ada. Sangat berbeda, bertentangan. Tapi dia sendiri yang berkorban untuk kita supaya kita selamat. Sangat berbeda. Tidak Pak Andi, ini kan apa? Maksudnya begini. Bentar Pak, gini. Quran Jumat kan sudah kasih poin. Poinnya tuh satu, mereka belum jawab. Itu kita fokus ke situ dulu. Soalnya poinnya itu siapa mendiri sekte Nasrani ini kekristenan dari pihak Farisi ini, siapa selain Paulus? Itu dulu kita kejar. Karena dari tadi mereka nyangga terus. Oke, bentar biar saya tanggapi. Kan sudah saya jawab. Efesus 5 nomor 2, Bro. Efesus 5 nomor 2. Nah, satu-satu saya jelaskan. Pelan-pelan ya. Saya sudah jawab berulang kali. Saya tidak tahu dan belum tahu. Kenapa harus ditanya-tanya lagi? Kan ditanya ke Triwira tadi. Ditanya ke Triwira tadi. Iya, dia pun kan nggak tahu, ya toh.
Jadi kalau sudah saya jawab tidak tahu, jangan ditanya lagi. Ini Kalau nggak maksudnya tahu, apa? kenapa memfitnah? Bilang guru anda kami fitnah Bentar. kalian. Aduh, itu oke kan dia udah turun ya, udah diturunkan ya. Sekarang Enggak, saya turun akan sendiri menjawab. Enggak, saya Sendiri, turunkan, saya turunkan. Ya, oke ya, udah ya. Nah, oke lah bisa diturunkan karena dianggap apalah ya, menimbulkan sedikit perbincangan apa. Oke, nggak masalah lah. Itu kita abaikan aja dulu. Saya sudah bilang, saya tidak tahu. Tapi kalau saya katakan tidak tahu, tolong jangan ditanyakan lagi. Jawabannya pasti saya juga Ya katakan oke, saya yang tidak tahu gini aja Pak Ginting Ya, izin. yang pertama. Kemudian Efesus yang 5 kedua. nomor 2 aja yang Anda tahu. Benar, satu-satu Pak Handi. Saya catat loh apa yang disampaikan Pak Juma. Makanya saya tidak bisa lompat ke sana dulu. Karena Efesus 5 ayat 2 itu tadi penjelasannya setelah beberapa kalimat dia sampaikan. Kemudian dengan Farisi, saya kembali lagi menjelaskan. Kita sudah tahu Farisi adalah orang yang memiliki legalitas untuk melakukan pengawasan. Tetapi pengawasan yang bisa dilakukan itu adalah seseorang yang sudah dinyatakan memiliki legal hal itu. Contohnya Pak Juma sendiri telah mengatakan ada 2 sekolah, Hillel dan Simai. Ya toh, tidak semua orang bisa disebut Farisi pada saat itu. Orang-orang disebut Farisi adalah ketika orang itu sudah menamatkan sebuah keilmuan ya pada zaman itu. Siapa-siapa yang masuk di dalamnya tentu bukan semua orang Israel asli, saya bilang tadi. Contohnya salah satunya ya si Paulus. Dia bukan orang Israel asli ya. Kemudian Efesus 5 ayat 2 saya buka ya. Ya. Efesus, bentar saya buka dulu. Oh, bukannya disiapkan dari tadi. Enggak, tadi saya mendengarkan itu. Jangan terburu-buru. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Ya, bentar dulu. Ya, Efesus 52 bro. Sebentar ada telepon ya, saya jawab sebentar Pak ya. Ya. Kau mau terima telepon dulu? Kalau gitu Penting Bang Andi. Ada Go With Me tuh. Go With Me silakan. Taruh dulu, saya tanggapi tadi ini Triwira. Dikit ya Bang Coba ya. Dikit saya setengah menit. Lanjut Bang, lanjut. Ya, setengah menit gitu ya. Sudah jelas tadi Triwira ngomong bahwa tadinya Abraham diuji dengan manusia gitu ya, diganti menjadi domba. Itu perintah Tuhan untuk alat uji gitu. Tapi Kristen sekarang merubahnya begitu. Siapa? Ya Paulus. Apa itu? Manusia, domba yang sudah diganti, manusia tadi diganti sama domba, dia balikkan fakta. Jadi domba menjadi manusia. Nah, supaya samar-samar manusia ini diberi gelar anak domba untuk menghilangkan kekerasan dan penyiksaan pembunuhan berencana itu. Oleh siapa? Oleh Farisi tadi. Siapa Farisi? Ya Paulus. Saya udah jelaskan tadi. Di mana tertulis? Baca di Markus 14:53, Markus 15:1, Yohanes 11:48. Siapa itu Farisi? Ahli-ahli Taurat, tua-tua di sana itu. Mereka inilah yang ingin membunuh Yesus. Terjadi akhirnya membalikkan fakta dari manusia alat uji Abraham ke Ishak menjadi domba. Mereka putar balik. Apa itu? Domba diganti manusia. Sebagaimana tertulis, Bang Juba mengatakan Efesus 5 nomor 2. Kelar. Barat tokoh. Siapa ini? Tokoh ini siapa? Kesimpulan sementara dan permanen. Sementara hari ini permanen selamanya. Efesus adalah Paulus. Silakan Bro Ginting. Kelar toh? Selamanya ya. Iya. Gimana tadi ya? Kelar ini gampang kok di bahasanya itu. Efesus 5 Bang. 52. Efesus 5. Saya ngambil Alkitab tadi. Ya. Kelar itu. Malu kau. Efesus 5 nomor 2 ya. Manusia diganti domba, Ya. Anda ganti domba menjadi manusia. Tapi manusia Anda katakan anak domba supaya menyamarkan. Supaya Dan tidak terlalu hiduplah di bersedih. dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Bagi Theos ya. Oke. Pertanyaannya di sini apa? Kepada siapa dia? Theos itu siapa kan gitu kan? Bapak atau bapak lah kita istilahkan Bagaimana? gitu. Bisa kira-kira Pak Juma. Masuk. Bisa kira-kira Pak Juma. Allah ini sini kan katanya Allah ya. Jadi saya atau ambil kitab apalah.
Bukan Allah di situ, Bang. Theos Iya, di iya. sana, Bang. Original Iya, teksnya sebenarnya Theos. Theos, iya, Maka iya. nanti dicari Theos mana yang sejatinya selalu minta persembahan darah manusia. Oke, saya ambil dia apa ya? Indonesia Modern Bible aja ya, supaya nggak ada kata Allahnya ya, dah. Efesus 5 nomor 2. Oke. Nih. Dan hiduplah dalam kasih sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim. Itu dia. Kira-kira bisa nggak terjemahan ini kita gunakan? Bisa Pak Juma? Pak Juma? Ya, silakan Bang, silakan. Oke, Silakan ya, Bang. oke ya. Jadi begini, makanya sebelum kita memahami Bible berdasarkan doktrin Trinitas, maka kita harus paham bagaimana konsep ketuhanan di dalam Trinitas ini. Saya dari awal sudah mengatakan, konsep ketuhanan di dalam Trinitas ada 3 kuasa ya, 3 kuasa, 3 pilar yang disebut dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Tapi ketiganya itu adalah satu kesatuan, satu badan lah istilahnya ya. Jadinya Yesus yang keluar dari Bapa ini, yang berinkarnasi, lalu dia mempersembahkan dirinya. Tapi saya sebenarnya kalau membahas ini nanti saya kurang paham gitu. Tentang penebusan ini saya nggak paham. Makanya tadi Pak Wira tadi sebenarnya yang bisa. Nanti takutnya saya nanti menjelaskan salah gitu ya. Akhirnya nanti ada yang komplain kepada saya teman-teman Kristen. Tetapi kalaupun ini disebut sebagai persembahan ya memang ya Tuhan bagian dari dirinya itu dipersembahkan untuk dirinya. Itu aja singkatnya kalau saya. Begitu dia Pak Juma. Iya, oke, saudara. Untuk Triwira di bawah, sebelum saya masuk di sini, Anda mengatakan Tuhan sendiri yang kemudian jadi manusia untuk menjadi korban. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Tuhan sendiri yang mau jadi manusia untuk dipersembahkan ke Theos, maka dalilnya sejatinya aku datang atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau datang dalam rupa manusia. Tapi itu tidak ada pengakuan dari Tuhan seperti itu. Tidak ada pengakuan dari Yesus seperti itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara Tuhan itu maha kuasa. Aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Sementara Tuhan itu maha berfirman. Jadi murni tafsiran-tafsiran Farisi yang kemudian Anda imani menjadikan Yesus itu korban untuk Theos. Orang Farisi itu Pak, keahliannya mampu membedakan antara hukum tertulis dan hukum lisan. Orang Farisi itu di dalam konsep penjabarannya menekankan ketaatan pada hukum tak tertulis. Ini yang perlu Anda pahami. Hukum tertulis harus dipelajari dan harus dieksegesis dalam terang tradisi lisan untuk kemudian apa? Memenuhi konteks zaman di mana mereka kemudian mengajarkan satu konsep. Maka ketika orang Farisi mengajarkan konsep kepada orang Romawi, konsep yang ditafsirkan, dijabarkan, diwarnakan dengan warna di mana konsep itu dijajakan. Orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, konsep mereka, warna keyakinan mereka memahami konsep-konsep bahwasanya Tuhan dewa datang dalam rupa manusia untuk kemudian menyelamatkan manusia. Maka penafsir ini mengambil dalam tradisi kemampuan mereka untuk memberikan tafsiran. Inilah yang terjadi. Maka ketika Anda ditanya, apakah Paulus itu nabi? Bukan. Apakah Paulus itu orang yang menerima wahyu? Yes. Dia mendapat roh, ilham? Yes. Padahal tidak. Orang Farisi jago tafsir. Yang ditulis 14 kitab itu tafsiran Paulus yang dijajakan kepada Bani non-Yahudi, Abodah Sarah. Ini yang Anda pahami. Makanya kemudian ketika saudara siapa tadi Triwira menjelaskan ini. Yang dijelaskan itu apa? Muatan dari cakupan pengajaran tafsir-tafsir Farisi. Begitu juga saudara. Anda tidak mau kemudian mengatakan, oh saya belum tahu, saya harus pelajari dulu, saya tidak pernah mengatakan gini. Kenapa Anda tidak bisa Anda bukan orang Farisi. Kalau orang Farisi dan pengikut Farisi seperti Triwira, jago tafsir,
Itulah dia. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Konsep ini terpenuhi oleh siapa? Paulus. Apa muatan ajarannya? Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buah itu? Kristen. Buah tafsir yang dihasilkan oleh orang Farisi yang mendirikan agama di luar orang Yahudi adalah Kristen dan perjanjian barunya. Ini konsep, Bung, yang Anda harus telan, pahit ataupun tidak enak, ya itulah derita saudara. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengatakan, ya ahlul kitab, Rasul kami telah datang kepadamu mengajarkan. Ikutilah dia. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma, mantap sekali ya. Gini, buah itu alegoris bukan denominasi ya, tapi ajaran. Jadinya yang mengajarkan itu dikenal dari ajarannya. Itu loh untuk korelasinya seperti itu. Apakah dia berasal dari si A, si B, dan si C, atau berasal dari Tuhan atau tidak. Itu sebenarnya maknanya. Supaya saya jelaskan di sini. Kemudian Pak Juma tadi setuju ya bahwa ahli Farisi itu adalah orang yang jago menafsirkan. Tetapi tentu dari penjelasan kita yang lalu-lalu, Pak Juma juga sudah mengatakan mengapa dia disebut jago menafsirkan? Karena dia sudah melalui lembaga pendidikan yang disebut, ya ada Hillel dan Simai. Artinya legalitasnya sebagai yang disebut jago penafsiran, ya oke, sudah kita terima gitu loh. Lalu apakah di dalam komunitas itu ada yang menafsirkan keliru? Ya bisa saja terjadi. Dan inilah yang disampaikan Yesus, waspada. Makanya kenali ajarannya. Baru kita tahu bahwa itu bersumber dari sumber yang benar atau yang tidak. Sebenarnya sederhana loh cara berpikirnya. Tetapi kenapa harus kita pelintar-pelintir ke sana gitu loh. Saya rasa nggak ada masalah lagi kan. Kemudian aku tidak dapat berbuat apa-apa dan didiskusi. Itu artinya Yesus mengatakan bahwa konsep ketuhanan Kristen ini, konsep ketuhanan ini seperti ini loh. Aku, Bapa, dan Roh Kudus itu ada gitu. Dan ketiganya itu kami adalah satu gitu. Makanya secara singkat, sederhana ya, walaupun nanti kita bisa tafsirkan berbeda nanti ya. Yesus sendiri berkatakan, aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Berarti aku dan Bapa itu satu kesatuan. Gak mungkin seorang makhluk mengatakan bahwa dia dengan Tuhannya itu satu. Gak mungkin. Artinya bahwa ya sejatinya Tuhan itu sendiri yang mengatakan gitu, bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Karena dia memang secara utuhnya satu, tidak terpisah gitu. Oleh karena itu saya berharap ketika Pak Juma nanti ingin membahas dan mempertanyakan Kristen, tanya dulu dia, istilahnya kamus-kamusnya apa, ini maksudnya apa, itu maksudnya apa gitu kan. Tetapi yang saya perhatikan, Pak Juma sepertinya oke, bisa membaca banyak hafal ayat. Tetapi sedikit ya, Pak Juma belum pernah menanyakan anak domba itu artinya apa, seperti tadi kan saya bilang artinya binatang gitu kan. Ya memang benar, anak domba itu secara sudut pandang perspektif seseorang bisa dikatakan binatang. Tapi ketika kita berbicara di dalam kitab suci, ada memang anak domba yang binatang ada, ya, tetapi narasinya kan harus jelas. Oh ini anak domba ini artinya binatang karena begini. Oh kata anak domba di sini artinya berbeda, kan gitu kan. Sama seperti makan, Pak Juma, makan. Makan itu kan tidak semuanya segala sesuatu harus artinya dimasukkan dalam mulut gitu kan. Tetapi bisa makan angin, artinya kan beda. Jadi begitu saya rasa Pak Juma. Saya terima kasih ya atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih memperdalam, menyelidiki, mengusut sampai tuntas sehingga saya semakin meningkat. Ya kan, keimanan saya semakin meningkat. Gitu. Karena kita memang diskusi di sini ya, bukan untuk ya menjatuhkan, tidak ya. Kebanggaan saya hanya satu Pak Juma dalam diskusi dan komal ini. Kebanggaan saya adalah ketika saya bisa menjelaskan keimanan saya kepada orang lain. Bukan menjatuhkan agama orang lain. Itu kebanggaan saya dalam hal ini. Supaya nanti kita sama-sama paham. Saya rasa begitu Pak Juma penjelasan saya. Silakan. Oke. Yang pertama terkait dengan anak domba. Kalau Anda mengatakan itu tidak ada hubungannya atau saya salah di dalam memahami terkait dengan istilah anak domba yang dinisbahkan kepada anak manusia, Yesus. Coba Anda buka dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Kalau manusia nggak bisa disembeli dia harus hewan. Ini makna yang tertulis, bukan tersirat, makna yang tertulis.
Lalu kemudian penggambaran terlihat jelas di dalam Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor, bukan seorang, seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke atas muka bumi. Anak domba ini siapa nih ya? Seekor anak domba ini siapa nih? Yesus. Jadi diidentikan kepada apa? Kepada binatang, Bang. Tidak bisa Anda lari dari sana. Kenapa? Karena penafsiran-penafsiran yang muncul di dalam kitab saudara yang dihasilkan dari pemahaman dan penafsiran orang yang sekolah, kemudian disebut Farisi yang harus diwaspadai ini, itu tidak muluk-muluk. Mereka memang sedang mencocokologikan antara prosesi pembebasan dosa manusia sebagai pendamai, pembatas antara Tuhan dengan manusia dengan darah. Sayangnya, yang diajarkan oleh Tuhan dan diajarkan oleh Yesus sebagai utusan Tuhan harus darah yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Dan yang diperintahkan oleh Nabi Musa di dalam Matius 8:4, Lukas 5 nomor 14 hanya darah hewan. Muncul orang Farisi. Sejauh ini kita masih sepakat bahwa itu masih Paulus karena belum ditemukan oknum lain. Muncul Paulus mentafsirkan bahwa darah hewan itu hanya penggambaran, hanya bayangan. Darah yang sesungguhnya harus darah manusia Yesus. Itu poin yang Anda harus pahami, bahwa tafsiran Paulus sebagai orang Farisi yang harus diwaspadai murid-murid Yesus, kelak ajaran Musa diganti dengan mengatakan itu adalah bayangan, yang asli adalah Yesus yang harus mati. Nah, sementara kita akan diperhadapkan dengan tembok 7 lapis langit dan bumi. Apa itu? Jangan engkau membunuh orang yang benar. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Kalau ada pagar setinggi langit dan bumi untuk menghalangi dan melindungi Yesus, kita mau dengarkan tafsiran Paulus orang Farisi ini dengan stigma apa? Kalau bukan doktrin dan dogma saja, hanya imani saja. Sementara Yesus itu dikelilingi oleh ajaran Tuhan yang mengatakan dengan jelas tidak boleh dibunuh Yesus itu. Kenapa? Yesus orang benar. Dia tidak boleh disentuh, dia tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Itu perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah dan Tuhan tidak pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jadi mau lari kemana? Tafsiran Paulus gagal total. Kenapa? Yesus dilindungi oleh Allah. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, terangkat dia, diselamatkan dia. Tidak bisa orang benar itu dibunuh. Itu sudah dibuatkan. Begitu juga di Mazmur 91. Yesus terangkat ke langit, malaikat menatang kakinya, tangannya sampai kakinya tidak terantuk kepada batu. Jadi saudara hanya mengimani tafsiran-tafsiran orang Farisi. Lahirlah Kristen, itulah agama saudara. Sekarang saatnya berpikir. Karena Yesus memerintahkan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal. Bukan dengan segenap iman, tapi akal budi. Nah, berterima kasihlah kepada Bang Handi dan teman-teman apologet Muslim yang telah mengingatkan bahwa sampai 2000 tahun belum ditemukan orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi selain Paulus dengan agamanya Kristen yang Anda imani sekarang ini. Silakan. Terima kasih Pak Juma, semakin tercerahkan saya. Saya sudah berulang kali katakan Kristen itu bukan ajaran Paulus, dan kita sudah membaca ya di dalam bukan sebuah nama, denominasi ataupun agama yang diajarkan Paulus. Bahkan Kristen itu adalah sebutan-sebutan orang-orang kepada umat-umat yang pengikut Kristus. Jadi ini harus kita clearkan dulu. Jangan katakan Paulus itu mengajarkan Kristen, tidak. Bahkan dari mulut Paulus nggak pernah, hai agama yang ku sampaikan adalah Kristen, nggak ada. Bahkan Kristen itu sudah kita pahami ya sejarahnya, bagaimana ada munculnya nama Kristen itu satu ya. Kemudian poin yang kedua, jangan membunuh orang yang tidak benar-benar. Itu jelas, jangankan orang yang tidak benar, orang jahat sekalipun tidak boleh dibunuh. Tetapi bukan artinya setiap orang benar itu tidak bisa dibunuh, bisa. Jadi ini harus jelas ini Pak Juma, mengklirkan, mempermasalahkan ini. Orang benar memang tidak boleh dibunuh. Jangankan orang benar, orang berdosa aja jangan dibunuh. Tetapi bukan artinya setiap orang benar itu tidak bisa dibunuh.
Ya itu ya. Kemudian kejahatan pasti ada, tapi terkutuklah orang yang melakukannya. Jadi artinya pemahaman-pemahaman ini harus kita pahami dengan netral gitu loh, saya harapkan gitu loh. Jangan karena Yesus orang benar itu nggak bisa dibunuh, enggak. Karena ketika dia menjadi manusia memang itu untuk penggenapan. Karena dia akan mati di antara para penjahat, itu kan ada. Kalau Yesus tidak mati di antara para penjahat, berarti apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama menurut pemahaman Kristen itu nanti sebuah berita bohong. Jadi kematian itu untuk menggenapi gitu loh ya. Kemudian tafsir, ya tafsir tentu sangat perlu ya, sangat perlu sekali tafsir itu. Kenapa? Karena tafsir itu adalah salah satu kecabangan ilmu untuk menjelaskan lebih jelas lagi apa maknanya, apa pesannya, apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Yang mungkin secara naratif bisa saja berbeda dengan penjelasan-penjelasan yang lain gitu loh ya. Kemudian darah ya. Darah ini sebuah metafora dan alegoris untuk menyatakan sebuah perjanjian. Makanya Yesus berkata, inilah darah perjanjian ya. Jadi kita harus menafsirkan seperti itu, seperti tafsir tadi ya. Jangan pakai pukul sama rata, setiap darah artinya sama. Dalam sebuah kalimat saya bilang ya, satu kata yang sama bisa berbeda arti gitu loh. Oleh karena itu kita harus pahami dulu seluruh kalimat ini. Kata ini maksudnya apa sih? Merangkum seluruh kalimat. Sepertinya gitu Pak Juma ya. Saya rasa itu poin-poin yang saya tangkap. Nah, kemudian gini lagi. Nah, di dalam bahasa kemanusiaan itu ada kaidah bahasa namanya. Kalau Pak Juma mengatakan harus seorang anak domba, ini nanti nggak cocok dengan kaidah karena di situ anak domba. Maka anak domba itu ya kaidah bahasanya harus seekor. Nggak mungkin lah seorang anak domba, kan lucu jadinya kan. Ini anak domba kan ini seorang. Akhirnya orang membacanya ini nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tetapi maknanya harus kita pahami. Seekor anak domba maksudnya apa? Apakah benar-benar anak domba? Anak domba secara literal? Ternyata tidak. Itu sebuah metafora ya atau alegoris untuk menjelaskan anak domba itu maksudnya ini loh. Anak domba itu istilahnya ya sesuatu yang dipersembahkan. Tetapi saya tidak mau masuk kemarin. Nanti saya salah menafsirkannya sehingga saya tidak jauh ke sana gitu loh. Saya hanya bisa membaca ya, menyampaikan apa-apa yang tertulis. Dan yang tertulis itulah yang bisa saya tafsirkan ya. Begitu saya rasa Pak Juma. Terima kasih. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Paulus itu mengaku dengan lisannya sendiri di Galatia 1 nomor 16 ayat 17 juga mengatakan begitu. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Paulus ini memang diutus untuk orang non-Yahudi. Inilah orang Farisi yang kemudian harus diwaspadai. Nah sekarang siapa yang diutus ke non-Yahudi selain Paulus? Yang mengaku hanya Paulus saja. Kalau misalnya ada mengatakan banyak kok murid-muridnya juga, iya siapa dan apa agama yang dibentuknya? Kalau saudara mengatakan kemudian Kristen itu bukan kemudian pengikut Paulus bukan pendiri Kristen, lalu Kristen ini yang dirikan siapa? Sementara Paulus sudah nyata-nyata dikatakan oleh orang sezamannya sebagai tokoh dari Nasrani. Nah, kenapa ada pernyataan saya tadi ada yang typing di bawah? Oh jadi sekarang Bang Suma itu sudah mengakui ya bahwa Nasrani itu adalah Kristen? Tidak. Paulusnya yang dari sekte Nasrani. Dia adalah ahli kitab. Pengikutnya adalah Kristen. Itu dikatakan dalam Matius 23. Orang Farisi celaka, ahli Taurat celaka, ahli kitab celaka. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamanya. Masuk ke agamanya ini apa? Itulah pengikut Paulus yang kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus. Lahirlah kata Kristen. Kenapa demikian? Karena orang Farisi Paulus ketika dia datang ke Antioquia, dia mengajarkan dirinya ini adalah Rasul Yesus. Sehingga Yesus dijual di sana. Sehingga orang yang mengikuti Paulus disebut sebagai pengikut Yesus, Kristen, pengikut Kristus, padahal bohong. Justru pengajaran Paulus ini yang harus diwaspadai oleh murid Yesus.
Nah, kalau sekarang Anda tidak bisa membantah, tidak bisa menjawab oknumnya siapa, agamanya apa, yang dari Farisi yang mendirikan sebuah agama dan pengajaran, Anda tidak bisa nunjukkan, berarti suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, Anda harus mau menerima bahwa sampai hari ini yang masih terdeteksi dengan kuat, terbukti dengan akurat, orang Farisi mendirikan agama yaitu Paulus. Berarti Kristen ini harus diwaspadai. Kristen ini harus dijauhi. Karena ternyata dia adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi, yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai serigala yang nyamar seperti domba. Maka Islam mengambil sikap. Lakum dinukum waliyadin. Saatnya saudara mikir, Islam mengambil sikap lakum dinukum waliyadin, Kristen apakah tetap mau mandi dalam kubangan itu atau mandi membersihkan diri dari ajaran itu? Itu coba direnungkan, silakan. Terima kasih, mantap sekali ya. Tapi saya rasa kok diulang-ulang padahal sudah dijelaskan. Kita tadi sudah saya jelaskan berulang-ulang bahwa sekte Nasrani adalah sekte sesat yang dituduhkan kepada Paulus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Masih juga Bapak Juma katakan bahwa Paulus tidak pernah menerima, dia disebut Nasrani. Tetapi dia dituduh seperti itu. Mana ada dikatakannya aku Nasrani, aku Kristen? Nggak ada Paulus berkata begitu. Bahkan saya jelaskan, Kristen itu asal muasalnya dari mana? Sudah kita ulang-ulang. Masih juga Bapak katakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Paulus. Secara istilah pengertian kata saja, Kristen itu artinya bukan pengikut Paulus, pengikut Kristus. Tapi aneh saya, ini sebenarnya tidak mampu menerima penjelasan orang atau tidak paham. Sudah dijelaskan berulang-ulang. Arti Kristen itu pengikut Kristus. Berarti kami bukan pengikut Paulus. Hanya ada beberapa hal-hal yang disampaikan Paulus yang kami yakini sebagai sebuah penjelasan yang benar. Sama seperti Bapak ya. Ketika Bapak mengikuti istilahnya hadis Imam Bukhari. Apakah Bapak pengikut Imam Bukhari? Kan tidak. Jadi cara-cara berpikir inilah kita gunakan sekarang ya. Jangan paksakan seperti itu hanya untuk memframing sehingga bisa berpikiran menyudutkan seseorang. Nggak usah lah, kita berbicara secara netral saja gitu loh. Itulah sebenarnya sebuah diskusi itu yang asik gitu loh. Saya sudah berulang kali mengatakan Kristen artinya bukan pengikut Paulus ya. Ini tolonglah dikunci. Walaupun di Paulus ada mengajar-ngajarkan, contoh ya, di dalam Bible banyak itu tulisan-tulisan, ada Yeremia ya, ada Yesaya. Apakah saya pengikut Yesaya? Bukan. Apakah saya pengikut Maleaki? Bukan. Apakah saya pengikut Musa? Bukan. Saya pengikut Kristus. Apakah saya pengikut Matius? Bukan. Walaupun ada surat-suratnya. Begitu loh Pak, maksud saya cara kita itu. Contoh begini, saya sudah menjawab tadi. Agama manakah yang dibuat orang Farisi selain Paulus? Saya sudah katakan tidak ada gitu. Saya belum tahu. Masih juga diulang lagi ditanya. Lalu maksudnya apa? Kalau sudah saya jawab saya tidak tahu lalu ditanya terus. Jadi saya heran Pak Juma ya. Saya heran, sangat-sangat heran gitu. Saya pernah menanyakan pada Pak Juma, dan ketika Pak Juma mengatakan tidak tahu, saya tidak jawab lagi. Saya bilang, tolong tunjukkan kitab yang berada di Lauhul Mahfuz, saya bilang. Oh, saya tidak bisa nunjukkan. Ya udah, saya selesai. Nggak saya kejar-kejar lagi Pak Juma. Karena saya tahu diskusi yang benar itu sebenarnya seperti itu. Ketika teman kita sudah mengatakan belum tahu atau tidak tahu, nggak usah lagi diulang-ulang. Saya rasa sampai sekarang saya pusing sekali. Sudah dijawab, tadi diulang lagi tanya. Oleh karena itu marilah kita mengalir ya. Diskusi kita mengalir lah. Nggak usah lagi diulang balik, ke sana lagi balik. Akhirnya nggak sampai kepada tujuan. Mutar-mutar di situ saja. Saya rasa poin yang Pak Jumat pertanyakan tadi, tentang agama apa yang diciptakan Farisi sudah saya jawab. Saya tidak bisa menjawabnya karena saya belum tahu atau saya tidak tahu. Kemudian tentang Nasrani adalah sekte sesat yang dituduhkan kepada Paulus dan Paulus tidak menerimanya, saya juga jelaskan. Kemudian arti Kristen itu bagaimana sejarahnya sehingga ada nama Kristen sampai sekarang dan di Indonesia dinyatakan sebagai sebuah agama gitu ya. Padahal kalau Pak Juma kan sering baca Bible ya, kalau bahasa aslinya pun udah paham ya. Sebenarnya kata agama nggak ada di dalam Kristen sebenarnya. Yang ada itu kebenaran gitu, riset, tak apalah itu ya. Saya rasa begitu Pak Juma. Terima kasih, lanjut. Pak Juma, ini Pak Pawan, bisa saya tambahkan sedikit ke Pak Juma juga? Boleh, silakan Pak.
Ya, jadi saya sependapat juga dengan Elpak Paham itu bahwa di mana Paulus itu bukan asal muasal atau pendiri dari Kristen. Karena di sini ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa di mana bukan Paulus yang mendirikan Kristen. Yang pertama itu ada di Matius 16 ayat 18. Bahwa di mana Yesus itu sudah mengatakan jauh waktu masih itu Paulus mengikuti Yesus, di atas batu karang akan dia dirikan jemaatnya atau gerejanya. Baru kemudian Kristen itu sudah ada selama puluhan tahun sebelum Paulus menjadi Kristen atau sebelum Paulus bertobat. Jadi Petrus itu sudah memimpin lebih dulu sebelum Paulus bertobat. Jadi bukan Paulus asal muasal dari Kristen. Seperti itu. Seperti itu aja Bang Suma. Main dikit. Ini harus diluruskan gitu ya. Kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan pendiri Kristen, ya is oke saja. Artinya Anda kurang membaca tulisan-tulisan Paulus yang begitu dahsyat. Intinya tadi udah dibacakan Efesus 5 nomor 2, 1 Korintus 5 nomor 7 Bang. Di mana ajaran para nabi itu dalam penebusan atau pengorbanan itu darah hewan. Termasuk bagaimana Abraham ke Ishak itu tadinya manusia diganti menjadi domba. Tapi orang Farisi ini begitu. Sekarang sudah bacakan tadi sebagaimana dijelaskan di Markus 14:53, Yohanes 11:48 itu, mereka Yesus memang harus dibunuh supaya menghilangkan rasa kekejaman disalib. Digantilah istilah anak manusia menjadi anak domba, supaya faktor psikologis untuk menyentuh hati Anda dalam pembunuhan yang tragis itu menjadi iman Kristen yang menghaluskan agar Anda tidak terlena dalam kesedihan matinya orang di tiang salib menebus dosa Anda, kan begitu. Di mana ini terjadi? Bang Juma udah menerangkan. Tulisan Paulus saya memenuhi ini semua Bang. Siapa itu Paulus? Paulus adalah orang Farisi. Kan udah disepakati tadi. Tidak ada satupun orang di luar orang Farisi kecuali Paulus yang kita bisa bahas pada hari ini. Belum ada nama lain yang disebut. Jadi abang ya, jangan membantah sesuatu kalau tidak berdata. Kalau Anda ingin membantah bukan Paulus pelakunya ini semua, bantah Efesus 5 nomor 2, bantah 1 Korintus 5 nomor 7 Bang. Pakai data dong. Saya ingin bahas ini supaya Anda jelas dan memberikan cap jempol dan mermatre bahwa Pauluslah pelaku ini semua Bang. Itu dari saya. Untuk membantahnya bahas Efesus 5 nomor 2 lagi siapa itu, dan 1 Korintus 5:7 sebagai paling krusial. Itu adalah tulisan Paulus. Silakan dibantah. Kalau seperti itu kan kayak kita memaksakan untuk pembantahan di satu ayat. Nah sekarang bisa nggak bantah yang di Matius 16 ayat 18? Itu kan sudah jelas ya sendiri yang mengatakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Jadi kalau begitu kontradiksi dong Bang. Bang Andi. Saya bacain 1 Korintus 5 nomor 7 dulu ya Bang ya. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita sudah disembelih, yaitu Kristus. Itu tulisan Paulus. Efesus 5 Tanggapi sebentar Pak, nanti sebelum ditambah ragi. Sebentar Pak Andi. Pak Andi sebentar. Ragi yang lama ngerti artinya enggak maknanya? Ragi yang lama itu artinya adalah aturan untuk persembahan itu adalah darah hewan. Iya, benar. Diganti menjadi darah manusia. Di dalam Kristen tidak lagi melakukan persembahan yang lama itu, memotong domba. Iya, beda dengan teman Muslim masih berkorban ada di dalam Idul Adha. Iya, makanya Bang, sekarang teman-teman Kristen ini mempersembahkan darah anak domba yang disebut adalah Yesus. Ini ajaran siapa? Ajaran Paulus. Paulus yang nulis, bukan saya. Artinya mari kita berdamai di sini, tanda tangan kontrak berlaku selamanya bahwa Pauluslah yang mengganti. Orang Farisi ini namanya Paulus mengganti tadinya darah hewan menjadi darah manusia. Kita tekan bersama ya. Oke? Jangan lagi dibantah nih. Setuju kawan-kawan? Oh, dibantah gimana?
Ya artinya Ini jangan kan sudah dibantah lagi penjelasan ya Bapak bahwa itu. dengerin dulu. Yang berkata Bahwa itu Pak, sebentar biar saya jelaskan. Yang berkata anak manusia menjadi korban tebusan banyak orang itu perkataan Yesus Pak. Itulah yang dijelaskan Paulus. Jangan Bapak bilang Paulus yang mengawali, bukan. Bapak pernah baca nggak? 1 Korintus 5:7 Anak tulisan manusia siapa, Bang? dikorbankan untuk tebusan bagi banyak orang. Itu Yesus loh yang berkata. 1 Korintus 5 nomor 7 siapa, Bang? Nulis. Ya itu penjelasan Paulus. Iya, artinya Berdasarkan perkataan Yesus di dalam, nah itu tadi. Nanti di saya mana cari ayatnya. di mana ada Yang saya perkataan cari. Yesus aku mengorbankan darahku di tiang salib? Di mana? Nggak ada, kan Ya, saya nggak bilang. ada. Nanti kita Yang ada carikan ayatnya. Paulus. Makanya Bapak gini Pak Andi. Pak Andi Slebes nggak usah cari secara eksplisit. Ya, nanti saya cari. Saya tunjukkan Al-Quran nggak ada eksplisit. Nanti Loh, Bapak kok larinya ke kebingungan. sana kalau lagi terdesak? Bukan terdesak. Bapak nggak paham penafsiran. Jadi mohon maaf. Nggak usah Ya kita kan tadi diskusi. Ya toh? Bang Ginting, Kalau Bapak kita tidak mengerti, Bang paham Ginting, dia. Paham dia. Kalau Iya, Bapak nggak saya- ngerti arti kok kalau saya tafsir, ngomong dipotong-potong ya kan? sih? Bukan. Kalau Bapak nggak ngerti penafsiran, nggak usah berbicara di sini, Pak. Kita punya ilmu tafsir juga loh. Iya, iya. Giliran saya ngomong jangan dipotong dong, gitu ya. Kita udah tadi bahwa adonan yang baru, gitu ya. Adonan yang lama diganti menjadi adonan yang baru. Darah hewan diganti menjadi darah manusia. Kan kita udah sepakat di sini. Tidak ada penafsiran. Kita udah tekan berdua. Siapa tulisan ini? Tulisan Paulus. Artinya apa? Darah hewan diganti menjadi darah manusia. Tulisan siapa? Tulisan Paulus. Kita udah tekan bersama. Artinya apa? Ya pelakunya adalah Paulus yang menyuruh Anda mengganti darah hewan menjadi darah manusia. Darah manusia inilah darah Yesus disebut anak domba. Supaya berkamuflase Anda tidak terlalu sedih kalau manusia yang dikorbankan. Jadi dikamuflasekan adalah anak domba, tapi di dalamnya adalah anak manusia. Dipersembahkan kepada Theos. Jelas toh Pak, janganlah dibantah lagi. Mari kita tekan bersama, damai bersama. Kita putuskan hal ini gitu loh. Jangan putuskan ya, nggak boleh seperti itu. Oh ya udah. Saya tidak pernah mengatakan ini harus diputuskan seperti itu namanya pemaksaan. Biarkan saja mengalir, biar netizen yang menilai. Coba ya saya perhatikan ya. Saya sudah awali dari kata, berarti Pak Andi nggak mendengarkan. Darah itu alegoris tentang membicarakan perjanjian. Bukan darah seperti darah yang Bapak maksud. Darah yang mengucur bukan, perjanjian. Makanya di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang ditafsirkan Paulus seperti ini supaya orang mengerti. Kalau Pak Handi tidak mengerti tulisan Paulus, selalu menafsirkan seperti itu, ya itu bukan masalah di kami, Pak. Bang Suma Ya. tadi. Oke, Bang sebentar, Suma sebentar. tadi. Sebentar Pak. Saya udah sepakat dengan Pak Ginting tadi bahwa dari darah hewan diganti menjadi darah manusia. Satu ya, fakta. Kita sepakat loh ini. Adonan lama. Enggak, jangan yang tidak kita sepakati Bapak sepakat. Enggak usah dibilang sepakat dulu. Gantian dong. Adonan lama sudah diganti menjadi adonan baru. Darah hewan diganti menjadi darah manusia. Tadi nggak ada bantahan loh di sini. Kita saksikan bersama. Anda mengatakan darah itu alegoris. Apakah waktu Yesus ditusuk lambungnya di tiang salib darah alegoris yang keluar? Darah beneran menurut di Bible Anda. Bukan darah alegoris. Kenapa sih selalu menghindar sesuatu yang sudah nyata begitu? Terus disamarkan untuk mengobati iman Kristen supaya tidak berduka lama atas pertumpahan darah. Darah beneran menjadi darah alegoris. Sudahlah, terus terang saja. Bahwa guru kami adalah Paulus mengajarkan bahwa darah domba diganti menjadi darah beneran manusia itu gitu loh. Gini, ya oke Pak, saya sudah tangkap ya. Iya, iya. Makanya kata darah, Bapak jangan menganggap bahwa yang menjadi tebusan itu darah yang mengucur di kayu salib itu. Bukan Pak. Makanya saya bilang kematiannya itulah yang dialoriskan sebagai darah pengorbanan. Jadi jangan Bapak bilang yang ditusuk itu yang keluar darahnya itu. Bukan darah itu Pak. Pengorbanannya. Tapi ketika dia mati sebagai manusia memang mengucurkan darah. Tetapi bukan darah yang terkucur itu Pak yang menebus dosa. Tapi kenapa Pak Ginting mengatakan alegoris itu darah? Ya iya, Bapak jangan mengatakan pengorbanannya yang juga dialegoriskan sebagai darah dengan darah yang mengucur dari tubuhnya. Enggak ada alegoris kalau darah Pak, darah ya darah, enggak ada alegoris. Pak Handi, ya kan? Sudah saya jelaskan. Bapak ingin mengatakan bahwa yang menghapus dosa manusia darah yang mengucur itu. Bukan. Darah yang dimaksud ini adalah kematiannya, pengorbanannya itu. Waduh, kacau ini kan berdarah-darah Pak. Nah, kan jadi kacau lagi kan. Kenapa harus berdarah-darah? Supaya orang melihat bahwa itu memang sebuah peristiwa kematian yang nyata.
Waduh, nggak bisa logika kita ini, susah. Iya karena Anda sudah kepepet bro. Jadi Anda Bukan kepepet, Pak Handi yang tidak paham dalam hal ini. Silakan Pak apa? Sudah dijelaskan berulang-ulang kok darah yang mengucur disamakan dengan pengertian darah. Bang Juma, sorry. Aduh, Pak Handi kita udah lama diskusi ya. Ya udah Kita sore. terpaku kepada kata-kata literasi. Kita ngopi dulu deh, Pak, yang teman Kristen kalau bisa berbicara itu ya pakai data dong. Tanggapi dong 1 Korintus 5:7 atau Efesus 5 nomor 2. Pakai data dong. Oke, jangan ngarang lah. Kita pakai data loh. Saya setuju Bapak menggunakan data. Tapi persoalannya data yang Bapak tunjukkan tidak Bapak pahami maknanya apa. Itu loh persoalannya Pak Andi. Udah kita sepakat tadi. Bagaimana Bang Handi, saya lagi Bang Handi. ragi yang lama diganti ragi yang baru. Kan sepakat Pak tadi. Giliran saya Bang Handi. Ya silakan Pak Coba. Oke, saudara-saudara, saya tidak pernah memaksa Anda kemudian untuk menunjukkan oknum dan agama mana yang didirikan oleh orang Farisi selain Kristen. Enggak. Saya hanya minta Anda ikhlas, suka tidak suka, Anda harus mengakui bahwa sementara ini pemain tunggalnya adalah Paulus. Itu dulu. Kalau bukan Paulus, maka Anda pasti bisa menunjukkan ke kita nih sekarang. Orang non-Yahudi yang berbondong-bondong mengakui dirinya sebagai Yahudi rohani itu siapa? Yang membuat orang Romawi, Yunani, Belanda, Barat, Eropa, Indonesia sebagian mengaku sebagai pengikut Bani Israel itu siapa? Karena kenapa? Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar. Nah sekarang orang-orang yang menyamar yang bukan Yahudi ngaku Yahudi itu dari mana aja? Umat Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Hanya ada satu nih, ajaran Paulus. Mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, dari Paulus. Semua mereka berbondong-bondong ngaku sebagai pengikut Bani Israel. Jadi yang menggenapi untuk saat ini adalah kandidatnya cuma satu. Yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel ya Kristen. Gak ada, Anda nggak bisa untuk menunjukkan itu. Dan tidak akan pernah bisa menunjukkan. Jadi nggak usah pura-pura, oh saya belum mengetahui, saya juga akan mencari, biarkan mengalir. No. Mulai dari sekarang Anda harus berdamai dengan diri Anda bahwa Anda adalah penyamar-penyamar yang buas. Saya masuk ke dalam tema saudara. Saya ingin menjadi apa yang Anda ilustrasikan. Di dalam Matius 20. Tadi kalau tidak salah, Anda mengatakan bahwasanya di dalam Matius itu Yesus mengaku dirinya sebagai korban. Apabila anak manusia datang katanya. Padahal kalau Anda jeli melihat, mempelajari, menelaah lebih jauh, apa yang kemudian diterangkan dalam kitab saudara itu sendiri, jelas sekali kok di sana diterangkan bahwasanya anak manusia akan datang. Itu Matius 20 berapa tadi itu Bang? Matius 20 nomor 17 atau nomor 18. Sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi hukuman mati. Kalau saya mentafsirkan berdasarkan eksegesis yang ada di dalam kitab saudara secara menyeluruh, maka pengakuan Yesus ini tidak salah. Sekarang kita ke Yerusalem, anak manusia. Saya tafsirkan ya, anak manusia, yaitu Yudas, akan diserahkan kepada imam-imam dan kepada ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi Yudas hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Yudas kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Supaya diolok-olok, disesa, disalibkan. Dan pada hari ketiga Yudas akan bangkit. Apa masalahnya? Yesus mengatakan dia, Yudas anak manusia. Dan mari kita buktikan data itu. Di dalam kitab saudara, di Lukas 22 nomor 16, Yesus mengatakan, dia berjanji tidak akan makan roti Paskah kecuali nanti di surga. Ternyata di dalam Lukas 24:30, waktu bangkit, ada oknum yang makan roti. Dan ini jelas bukan Yesus. Kalau Yudas masuk. Karena Yesus sudah berjanji tidak akan minum lagi kemudian, tidak akan lagi makan roti kecuali nanti di surga. Yang kedua,
Di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus berjanji tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Tetapi di dalam Yohanes 19:30 jelas sekali Yesus minum anggur. Yang minum anggur ini siapa? Anak manusia. Siapa anak manusia ini? Bisa jadi Yudas. Jadi yang bangkit pada hari ketiga bisa jadi Yudas. Kalau Tuhan mau, kenapa tidak? Lazarus aja bukan mati 3 hari bangkit kok melalui tangan Yesus. Debita aja bangkit kok. Udah puluhan tahun bangkit Debita melalui tangan Petrus. Apa yang tidak bisa? Jadi kalau Yudas dibangkitkan pada hari ketiga, apa masalahnya? Kenapa dia jadi Tuhan? Ini tafsir, Bung. Begitu lihainya orang yang mampu menafsirkan seenak perut seperti yang saya lakukan ketika tidak berdasar kepada poin yang Anda inginkan. Tapi saya berdasar. Saya berdasarkan kemudian pengajaran Yohanes 19:30, Matius 26:29, Lukas 24 nomor 30, Lukas 22 nomor 16, di mana ada 2 oknum yang berbantah-bantahan di sana. Yang satu berjanji tidak akan makan roti, yang satu makan roti. Yang satu berjanji tidak akan minum anggur, yang satu minum anggur. 2 oknum yang berbeda pendapat dan pemahaman dan pekerjaan. Tapi saya salah? Tidak. Yudas anak manusia? Yes. Apa yang masalah kemudian? Sementara pengakuan Yesus adalah sekarang kita di sini Yesus mendudukkan dirinya. Kita, Yesus pelaku. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan para ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia. Dia di situ bukan Yesus. Kita Yesus. Dan mereka akan menyerahkan dia bukan Yesus. Kepada bangsa yang bukan dia akan menyerahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian terakhir dari saya. Yang perlu saudara pahami di sini adalah ketika di dalam kitab saudara diterangkan di Amsal 21 nomor 18. Di sini dikatakan di dalam Matius 20 yang Anda bawa, orang yang datang menyerahkan dirinya ini sebagai tebusan. Anda sendiri yang membaca itu, Anda sendiri yang mengatakan itu. Dia akan diserahkan sebagai tebusan. Siapa yang dijadikan tebusan? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa orang fasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Kalau dia kemudian dijadikan sebagai tebusan untuk menebus Yesus, karena Yesus yang diselamatkan, salah enggak? Tidak salah. Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik? Yudas. Siapa orang benar? Yesus. Yang diselamatkan siapa? Yesus. Berarti benar Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Diselamatkan dan orang yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Bangkit pada hari ketiga itu EGP. Apa pembuktiannya EGP? Itu tidak benar maksudnya. Di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46 apa yang diceritakan di sana? Yesus konon berkata menurut penelitian Lukas. Yesus berkata, ada tertulis dalam Taurat, Zabur, Mazmur, dan juga kitab para nabi bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Faktanya di dalam Taurat tidak ada. Di dalam Taurat tidak ada, di dalam Mazmur tidak ada, di kitab para nabi tidak ada. Yang ada hanya di karangan-karangan perjanjian baru. Lalu mana dasarnya pijakannya mengatakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari ketiga? Ternyata tidak ada. Jadi kalau dipaksakan, maka yang bangkit pada hari ketiga itu Yudas. Dan Anda lagi-lagi menuhankan oknum Yudas yang kemudian ditafsirkan oleh Farisi Paulus sebagai Tuhan. Silakan. Bisa kita bicara? Ya. Oke, silakan Pak. Iya. Bapak. Ya. Ini Edward Sibarani. Ini sering pertentangan di dalam kita beragama karena tidak mengenal siapa Paulus itu. Kalau kita mengenal siapa Paulus, memang sejak dulu itu udah ajaran Paulus itu udah kontroversial. Dari dulu Paulus itu udah dijatuhin peradilan agama di Yerusalem. Karena ajaran-ajarannya menyimpang dari paham Yahudi. Ya. Tapi saat dia dijatuhin di dalam pengadilan agama di Yerusalem, para ahli-ahli Taurat, orang Yahudi yang pingin menjatuhkan hukum sama dia,
tidak mampu untuk menjatuhkan hukuman tentang ajaran-ajaran yang diberikan oleh Paulus. Kita mengenal Paulus itu adalah ahli filsafat, dokter filsafat. Makanya dia itu tidak bisa diadili di Yerusalem. Dia harus ke Roma. Dia adalah bangsa Israel, tapi warga negara Roma. Jadi setiap warga negara Roma tidak boleh dijatuhin hukuman-hukuman Yahudi. Banyak memang kontroversi yang diajarkan oleh Paulus. Tapi Paulus bukan pendiri Kristen. Ajaran-ajaran dia yang diikuti banyak orang Kristen. Kedua, Paulus itu benar bahwa dia adalah utusan untuk rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi kepada seluruh bangsa. Jadi kalau kita lihat kayak gini, kalau saya dengar bapak-bapak berdiskusi di gini, sama dengan peradilan agama yang diberikan kepada Paulus pada zaman Yahudi. Jadi kalau saya dengar-dengar berbahasa itu sama dengan peradilan Yahudi. Tidak mengerti. Ada sebuah kontroversi di dalam kita ajaran Islam sekarang. Buya Sakur itu sangat bagus berdakwah. Dan banyak kontroversial, banyak yang orang-orang Islam yang tidak bisa menerima ajarannya. Tapi banyak orang Kristen yang menerima ajaran daripada Buya Sakur. Jadi di situ hampir kayak gitu pengajaran daripada Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita jangan hanyut di dalam persoalan-persoalan yang tidak penting. Agama itu bagaimana membuat kita menjadi benar. Bukan menonjolkan kita menjadi orang hebat, orang ahli Taurat, ahli Alkitab, ahli Al-Quran. Bukan itu. Tapi yang paling hakiki adalah apakah kita benar-benar seorang Islam? Apakah kita benar-benar seorang Kristen? Perlakuan kita, ajaran kita, itu yang paling utama di dalam dunia agama itu. Terima kasih. Assalamualaikum, Guru ndak izin sedikit ya, bisa ya, Bang Andi ya. Oke, silakan. Silakan lagi. Jadi gini Pak Edward, Seluruh Pak Juma, saya kan belum menanggapi, nantilah. Silakan. Ya. Pak Yasi dulu kalau mau menambahkan sedikit, nggak apa-apa. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi seluruh ajaran Paulus ini nyata-nyata bertentangan dengan misi dan tugas kerasulan Yesus. Sebagaimana yang jelas-jelas disampaikan oleh Yesus sendiri. Sesungguhnya terbatas hanya untuk umat Israel saja. Membahas penyelewengan ajaran Yesus dan Yesus oleh Paulus sesungguhnya sangat menarik gitu ya. Nah, seperti yang dibaca di dalam 1 Galatia 10 sampai 24. Tapi poin yang paling inti yang saya mau ngambil di sini di dalam 1 Galatia 11 dan 12 ya, dan 1 Galatia 16 ya, dan 1 Galatia 22 karena terlalu panjang nih kalau saya baca nih. Di sini di dalam 1 Galatia 12 Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus, ayat 12 itu ya. Injil yang bagaimana yang diterima Paulus dari Yesus ini? Mengapa Paulus tidak menunjukkan kepada umat manusia jika Injil yang dimaksud adalah keempat Injil kanonik? Bukankah keempat Injil tersebut ditulis jauh setelah Yesus tiada? Pernyataan Paulus ini jelas hanya isapan jempol semata, tanpa bukti dan mengada-ada. Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus untuk memberitakan ajarannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ayat 16 ya, 1 Galatia 16. Sedangkan sebagaimana tersurat dalam Injil-Injil kanonik, Yesus diutus oleh Theos ya, hanya untuk oleh Allah hanya untuk umat Israel yang tersesat. Jadi bagaimana mungkin Paulus menerima wahyu dari Yesus sementara Yesus sendiri hanya seorang rasul utusan Allah? Pernyataan ini juga tidak tidak bisa tidak ya, hanya isapan jempol tanpa bukti dan mengada-ngada.
Itu di dalam ayat 1 Galatia 16 ya. 3. Lebih kentara lagi, ajaran Paulus ya sendiri mengakui kalau rupanya tidak dikenal oleh orang-orang Kristen Yudea, ayat 22 ya, Galatia 1:22, yaitu sebuah wilayah di Palestina Selatan yang dihuni oleh orang-orang Israel keturunan Yehuda, tempat di mana Yesus mula-mula sekali menjalankan misi kerasulannya. Bagaimana mungkin seorang utusan Yesus tidak dikenal oleh umat Israel, di mana Yesus sendiri dibesarkan untuk mengajarkan ajarannya? Lebih jauh lagi, kecuali hanya sedikit umat Israel tidak pernah mengakui Yesus sebagai nabi, apalagi Tuhan. Bahkan saking tidak sukanya mereka, Yesus pun diburu dan akhirnya dibantai di kayu salib menurut pemahaman Kristen ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa umat Israel tidak mungkin menerima Paulus oleh karena ia bukan dari golongan umat Israel, melainkan seorang dari bangsa lain. Pernyataan Paulus ini membuktikan bahwa ia sama sekali bukan dan tidak pernah, bahkan tidak mungkin menjadi murid Yesus. Lebih jauh lagi, sebenarnya Paulus telah mengarang sendiri kesaksiannya bahwa seolah-olah orang Yudea tersebut beragama Kristen. Padahal orang-orang Yudea adalah orang-orang Israel yang beragama Yahudi yang tegas-tegas menolak kehadiran Yesus. Sampai di sini siapakah yang mengajarkan ajaran Kristen kepada orang-orang Yudea? Bukankah Paulus sendiri ditolak? Ini tidak lain adalah isapan jempol semata. Terlalu jelas bagaimana Paulus mengarang sendiri ajarannya dan mengaku-ngaku sebagai rasul yang diutus oleh Yesus. Telah disebutkan di atas di pernyataan di Galatia tadi ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ajaran Yesus seperti Matius 5:17 sampai 20 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua ini terjadi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan termasuk ke dalam kerajaan surga. Nah, menurut ayat-ayat di atas, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, ya kan? Tetapi justru untuk menggenapi. Bahkan Yesus tegas-tegas mengancam umat Israel bahwa jika kehidupan agama mereka tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka mereka tidak akan termasuk kerajaan surga. Ini sangat relevan dengan ucapan Yesus yang masyhur. Namun acap kali disalahartikan oleh sebagian teman-teman Kristen. Kata Yesus kepadanya di dalam Yohanes 14 nomor 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebuah peringatan yang sebenarnya harus sedikit lagi ya Pak Pakai, harus kembali disandingkan dengan ucapan lain beliau yang paling fundamental, yakni jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, Matius 15:4. Perlu diingat lagi bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi adalah kelompok masyarakat Israel yang selalu menentang dan mencari kesalahan Yesus, sebab mereka betul-betul menolak kerasulan Yesus. Tetapi bagaimana menurut Paulus? Mari kita simak lagi ya, ditulis di dalam Galatia 6:12 seperti disebutkan di atas tadi ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu saya batuk, kalau batuk udah bundain kamu. Saja Pak, jelaskan panjang lebar nanti. Bapak demi dulu Pak, demi dulu Pak. Biar aja Pak ya, karena panjang lebar nanti saya bantah mungkin tinggal aja. sedikit kali. Atau silakan Pak, silakan lanjut Pak. Udah terpotong. Lanjut. Silakan Pak. Ayat dulu atau saya dulu sebentar. Saya singkat aja menjawab walaupun panjang lebar Pak Yazid dan Pak Juma menjelaskan. Saya nggak perlu panjang lebar. Saya langsung poinnya aja ya. Tentang penentangan itu nggak usah dipermasalahkan menurut saya. Siapa saja bisa menentang, siapa saja bisa menerima. Apa masalahnya di situ? Gitu. Makanya saya heran ketika ada orang menentang lalu dinyatakan sebuah kebenaran. Enggak. Orang menolak dan orang menerima itu tidak bisa jadi ukuran sebuah kebenaran. Kita perlu pengujian lebih lanjut gitu ya. Kemudian Injil, ini asik ini. Injil ternyata mungkin ada orang yang tidak paham apa sih sebenarnya Injil itu. Injil itu artinya kabar baik Pak, beda dengan kitab kabar baik. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu menuliskan Injil, menuliskan kabar baik. Maka kitab itu disebut dengan kitab Injil. Yesus tidak pernah menerima kitab Injil Pak. Tapi dia menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya apa? Nanti perlu kita bahas secara panjang lebar. Jadi tolong dipahami,
apa perbedaan Injil, pemahaman Injil di dalam Kristen dengan Islam? Ini nanti berbeda sekali nanti, ya toh. Kemudian gitu, ajaran Paulus bertentangan, ya, bertentangannya di mana? Nanti perlu juga penjelasan. Oke, ini nanti ada beberapa poin ya, saya apakan ya. Kemudian ini saya ingin menambahi Pak Juma tadi. Aku nanti hilang ya. Begini dia, jangan kita memiliki dasar, ya, tapi tanpa paham makna, ya. Contohnya begini, kita tidak bisa mencomot satu ayat saja, lalu kita artikan secara serampangan gitu, secara sukarela. Saya juga sebenarnya bisa melakukan hal-hal seperti itu gitu. Tetapi saya tidak mau berdiskusi hal-hal yang saya anggap seperti remeh-temeh. Contohnya begini. Kalau saya nanti tunjukkan satu ayat saja, gitu, pasti itu nanti menjadi perbincangan yang bercontohnya di dalam surat Al-Ma'un ya. Ayat yang keempat ya. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kalau itu saja saya gunakan, lalu saya katakan, nah lihat tuh, orang-orang yang sholat celaka. Kan nggak bisa seperti itu diskusi. Makanya saya tidak mau. Itu namanya lu potong-potong. Ya itu makanya saya sampaikan seperti itu. Dengar dulu Pak Andis Lebes ya. Makanya saya tidak mau diskusi seperti itu. Itu kamu merubah, beda dengan orang baca dalil, Anda nggak berubah. Dengar dulu sebelum saya selesai. Makanya saya tidak mau ketika diskusi hanya memotong satu ayat lalu saya simpulkan. Sama itu bukan seperti satu ayat Anda potong setengah ya, itu namanya. Sama seperti Pak Juma sering memotong-motong satu ayat lalu dikomparasikan dengan ayat yang lain. Amsal 21 ya. Dengarkan dulu Pak Andi, kok ketakutan? Bukan saya ya. Apa-apa, terusin. Ya, tengok ya. Di sini dia ya, coba. Kalau Pak Juma hanya membaca ayat ke-18 tanpa membaca ayat dari 12, Amsal 21, dia nggak tahu. Contohnya ya, kalau dari ayat 12 dia baru tahu yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Inilah yang dijelaskan oleh Amsal ini, bahwa ada orang-orang dulu, orang fasik ditumbalkan. Artinya apa? Ini luas loh. Sekarang banyak orang-orang fasik ditumbalkan untuk mendapatkan kebenaran, ya. Tapi itulah makanya kita ketika membaca ayat itu jangan satu ayat diponggol, ya, dipenggal, lalu ditafsirkan sendiri-sendiri, gitu ya. Kemudian anak manusia, ini anak manusia dikatakannya, saya berulang kali sudah katakan, pahami sebuah kata dalam sebuah kalimat, apakah kata itu sama dengan kalimat yang lain? Anak manusia bisa, ya secara literasi ya anak manusia ya secara kemanusiaan gitu. Tetapi sebutan anak manusia itu bisa memang diberikan kepada Yesus. Kenapa? Karena berdasarkan beberapa peristiwa dia bisa disematkan seperti itu. Karena dia lahir ke dunia, maka bisa dijadikan sebagai anak manusia. Tetapi yang pasti Tuhan bukan anak manusia, ya secara literasi ya. Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Lalu Yesus itu yang mana? Nanti perjalanan kita akan lebih panjang. Dan ini sudah saya berulang-ulang gitu ya. Oleh karena itu marilah ya. Jadi katakan juga tadi, aku tidak akan makan roti dan minum anggur kecuali di surga. Saya rasa kalimat ini pun tidak ada gitu ya. Kemudian pemain tunggal, Pak Juma mengatakan bahwa Bible itu pemain tunggal, Paulus pemain tunggal. Enggak Pak, Bible itu ditulis oleh 40 orang lebih. Jadi bukan pemain tunggal Bible itu, ajaran Kristen itu bukan pemain tunggal, beda dengan mungkin ya Islam ya. Islam pemain tunggalnya jelas Nabi Muhammad ya, tidak ada yang lain gitu loh. Tetapi jangan Bapak anggap bahwa kitab suci umat Kristen itu hanya ditulis oleh Paulus. Banyak, ada situ Nabi Yesaya, Yeremia, Matius, Markus, Lukas. Jadi bukan pemain tunggal Pak. Hanya Rasul Paulus adalah salah satu yang menjelaskan tentang kitab suci umat Kristen gitu ya. Kemudian yang menyamar, ini seru ini ya. Yang menyamar, Kristen tidak pernah menyamar ingin seperti orang Israel. Nggak pernah Pak. Cara berpakaian kami, cara berbicara kami nggak pernah ingin menyamar-nyamar seperti mereka. Kami memiliki keyakinan agama sendiri. Beda mungkin dengan agama lain. Ada yang ingin menyamar seperti orang sana, orang gini. Cara berpakaiannya, cara berbicaranya, cara pakai parfumnya. Jadi nggak usah kita bicarakan itu, ya kan? Siapa yang suka menyamar? Siapa yang ingin seperti bangsa asing? Silahkan, nanti kita bahas bagaimana ya. Oleh karena itu, ya tolonglah. Pemahaman-pemahaman seperti ini, kita ke materinya aja gitu loh. Nggak usah hal-hal yang seperti menyamar. Siapa sih yang suka menyamar? Saya nggak pernah menyamar menjadi orang Israel. Cara berpakaian saya, cara berbicara saya, bahkan cara berdoa saja saya pun tidak seperti orang Israel. Jadi siapa yang menyamar silahkan saja ya, ingin menyamakan dirinya, menyamarkan ingin sama seperti mereka. Kok kepanjangan. Ya tapi silakan ya, nggak apa-apa. Saya akhiri. Karena Bapak tidak mengerti teks originalnya, makanya nggak tahu cara berdoa seperti orang Israel. Saya tanya, siapa? Adakah umat Kristen yang menyamar ingin seperti orang Israel? Nggak ada Pak.
Sekarang Tapi teman-teman gini. Muslim banyak yang ingin sama seperti orang Arab. Gantian Bang Juma, Disebut menyamar. gantian. Gini. Agama Kristen ini dari mana, Pak? Pak Juma, kita kan sudah bahas dari tadi. Nggak, saya tanya dulu. Gimana? Kristen ini ajaran dari mana? Pak, Kristen itu bukan agama, Pak. Supaya Bapak Saya nggak tahu. tanya agama, ajaran Kristen itu dari mana? Ajaran Kristen itu berasal dari Israel lagi dekat Yahudi. Nah itu, Anda menjawab Tapi bukan sudah menyamar, sekarang. Pak. Menyamar Bapak tahu artinya enggak? Saya tahu. Sekarang mencontoh-contoh. Aduh. Kami tidak pernah mencontoh ajaran agama Ini Yahudi. giliran Bang Juma loh, giliran Bang Juma. Ya, Nah, iya, dia kan bertanya. Dengarkan Saya bilang, kami dengarkan tidak saya, pernah dengarkan. mencontoh ajaran Dengarkan agama saya. Yahudi. Dengarkan Tadi kan saya. ditanya Pak Juma, ya kan, makanya saya jawab. Kami tidak pernah mencontoh ajaran agama Yahudi. Kami punya Iya, agama jawab sendiri, saja, namanya nggak usah Kristen. jelasin. Jawab aja, nggak usah jelasin. Pak Dengarkan Juma yang saya, mencontoh agama Islam dari Arab. Udah, dengarkan saya. Yeremia 31 nomor 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, kaum Yahudi. Sekarang kira-kira siapa yang mengaku punya perjanjian baru? Orang Yahudi mana? Orang Israel mana dia? Kristen Oke. lah, perjanjian baru. Saya Tuh, jawab nanti ya. sabar dulu. Saya masih dalam ranah Oke. penjelasan, Bung. Oke ya? Jadi jelas. Lalu Tuhan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel. Datanya di mana? Bahwa perjanjian barunya itu apa? Diterangkan di data nomor 33. Perjanjian barunya adalah Allah memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Lalu kemudian muncul serigala-serigala yang nyamar sebagai Bani Israel, membuat hukum baru dari tafsiran orang Farisi sebagai perjanjian baru, menggantikan perjanjian baru, lalu mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel ini dengan mengatakan itu adalah perjanjian lama. Lalu yang di perjanjian lama ini diambil, ditaruh berdempetan dengan perjanjian yang mereka buat supaya dianggap bahwa mereka ini adalah Bani Israel. Kalau Anda menuduh di Al-Quran mana tertempel kitabnya Yahudi, disebut perjanjian lama, lalu Al-Quran disebut perjanjian baru. Maaf, itu hanya disifati oleh penyamar. Mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan kepada wajah dirinya supaya dianggap sebagai penerus. Anda sendiri sudah mengakui Kristen berasal dari Bani Israel. Anda sudah mengakui barusan. Sementara hukum Taurat diberikan kepada Bani Israel. Ingat, perjanjian baruku dengan kaum Israel dan kaum Yahudi. Ingat, para nabi diutus kepada Bani Israel. Mazmur untuk Bani Israel. Injilnya Yesus untuk Bani Israel. Terus Anda pandai-pandaian mengatakan Injil yang diajarkan Yesus berbeda dengan Injil yang ditulis oleh penulis kitab Perjanjian Baru. Anda sudah menjawab. Berarti Injilnya Yesus berbeda dengan Injilnya kalian. Berita gembira yang diberitakan oleh Yesus berbeda dengan berita gembira yang kalian ajarkan. Berita gembira yang diajarkan oleh Yesus, lakukan persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa agar engkau selamat. Perjanjian barunya Kristen, jelas darah manusia Yesus yang harus menjadi tumbal. Nah, lalu Kristen apakah ini independen? Berani tidak mereka bahwa kami ini dari Antioquia? Bukan dari ahli kitab. Nggak berani. Kenapa? Bagaimana mungkin kemudian mereka bisa menyamar kalau tidak mengambil data dari kitabnya orang Yahudi lalu mengatakan itu perjanjian lama dan kitabnya mereka adalah perjanjian baru supaya dianggap berkesinambungan. Jadi menyamar di sini, Pak, adalah melaksanakan sebuah kaidah agama dalam konsep apapun itu sebagai cerminan dari kelanjutan dari ajaran orang Yahudi. Makanya orang Kristen itu bangga kali. Kami ini adalah Israel rohani. Nyamar enggak tuh? Nyamar. Agama Kristen itu bukan agama independen, agama yang berasal dari orang Farisi. Makanya ini berjam-jam loh kita. Anda tidak bisa menunjukkan orang Farisi mana selain Paulus.
Jadi mau membantah dengan jurus apapun, Anda masih tetap saja sebagai pengikut orang Farisi. Mau Anda poles seperti apapun pembenarannya, Anda masih tetap pengikut orang Farisi. Nggak ada yang lain, hanya Anda. Kami umat Islam bukan pengikut Farisi. Hanya Kristen lah yang hari ini sebagai pengikut orang Farisi. Kemudian yang tadi, terakhir, 1 menit aja. Paulus katanya Anda mengatakan mati dan seterusnya. Bung, Ulangan 18 jelas sekali dikatakan begini. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Jadi Paulus bercerita tentang Tuhan lain. Siapa itu? Yesus. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkara yang tidak difirmankan Tuhan itu yang dimaksud itu? Data selanjutnya mengatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang difirmankan oleh Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Di dalam ayat 18-nya, nabi itu harus dimintai pertanggungjawab. Dia harus mati. Nabi itu harus mati. Nah, nubuatan Paulus di dalam kitab saudara, Filipi 2, satu perikop Anda baca, itu tidak ada yang terjadi. Diterangkan begini. Segala lutut yang ada di langit dan di atas bumi ini, ya, akan bertekuk menyembah kepada Yesus. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Theos Bapa. Apakah betul demikian? Tidak. Berarti bohong. Nabi Anda bohong. Paulus itu nabi Anda. Kisah Para Rasul 23 nomor 1, Paulus adalah nabi. Nah, kalau dia Anda temukan celaka mati, dieksekusi Kaisar Nero, itu sedang menggenapi apa yang ada dalam Ulangan 18. Jadi sekali lagi saya katakan, kembali kepada tema, pembenaran apapun yang Anda lakukan hari ini, pembenaran itu adalah buah karya dari buah pengajaran orang Farisi. Kami harus waspada. Ternyata ajaran kalian adalah ajaran orang Farisi. Lanjut. Oke, terima kasih. Maaf Pak, bisa bicara? Ya udah silakan Pak. Nanti kita lanjut. Kalau saya dengar ya. Ini diskusi apa peradilan? Diskusi agama apa peradilan? Itu yang saya tanya. Diskusi agama kita atau peradilan? Pengertian daripada orang Kristen tentang Tuhan itu bagaimana? Pengertian orang Islam tentang dia beribadah bagaimana? Tapi kalau saya dengar di sini, saya bukan ahli Alkitab. Saya tidak pintar, saya pintar saya menghafal ayat-ayat. Bapak mungkin pintar untuk menghafal karena udah ditakdirkan untuk jago menghafal. Tapi ini yang saya perlu saya ingat kepada kita semua. Ini diskusi agama atau peradilan agama? Diskusi agama, Pak. Dari tadi kita diskusi. Tidak ada tadi kita diskusi. Kalau diskusi agama harus menerima pandangan seseorang, bukan ngotot. Kita terima. Kita terima, tidak ada yang menolak. Masalahnya sekarang yang Anda jabarkan tidak sesuai dengan kitab yang Anda pegang. Terima kasih. Kalau memang diskusi agama, jangan menuduh orang jadi salah. Tidak ada yang menuduh, Pak. Orang yang melakukan pencurian secara fakta terlihat nyata tidak perlu dituduh, karena memang dia sudah melakukan itu. Ini tidak menuduh Anda, Pak. Ini tidak menuduh Anda bersalah, Pak. Kenapa? Pak, itu tidak bagus. Ini tidak menuduh Anda bersalah, tapi Anda bersalah tidak mengakui kesalahan Anda. Itu faktanya. Tidak boleh dibilang itu bersalah. Udah saya bilang, Buya Sakuri itu banyak ajarannya yang kontroversial. Kenapa Buya Sakuri bawa-bawa kemari? Kontroversial ajarannya. Ya biarin. Buya Sakuri itu Buya Sakuri itu saya tidak percaya dan saya tidak yakini dia seorang ulama. Bukan ulama saya dia itu. Bukan. Kenapa Anda bawa-bawa ke sini? Bukan ulama saya tidak kenal beliau. Ajarannya juga bertentangan dengan saya. Siapa itu Buya Sakuri? Sebentar Pak, biar saya jawab ini, saya tanggapi. Saya tidak kenal. Ngapain Anda bawa ke sini? Tahu tuh. Di dalam saya lebih kenal Paulus daripada Buya Sakur. Siapa rek? Kalau memang Bapak mengenal Buya
mengenal Paulus dengan baik. Nah, lagi-lagi tadi Anda ingin mengatakan buaya. Maksud Anda buaya sakur gitu? Ya benar dong, Pak. Salah cakap jangan Jangan dipelintir kalau buaya sakur, jangan Anda katakan buaya sakur, dosa lu Anda. Bentar, gini biar saya Kalau memang jelaskan aja. Bapak mengenal Paulus itu dengan baik, berarti Bapak mengenal ajaran-ajarannya dengan baik. Pak Edward, gini Pak Edward ya, kita tidak usah meminta mereka memahami dan menerima Bible, nggak usah. Apapun yang dilakukan, Kami menerima loh, Bang. Kami menerima loh. Waspadalah kepada orang Farisi, dan orang Farisi itu Paulus, pendiri Kristen. Sebentar dulu, saya kan berpendapat, ya. Bapak mau menerima atau tidak itu terserah. Yang penting kami berpendapat. Kalaupun Bapak menerima atau tidak, itu tidak perlu dipersoalkan. Kan itu yang saya sampaikan, gitu. Cuman dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya pahami berdasarkan keimanan saya di dalam kekristenan. Oleh karena itu saya mencatat dan menanggapi apa yang disampaikan Pak Juma tadi, ya toh. Saya akan mengawali mencuri. Kita dituduh mencuri. Saya nggak tahu itu mencuri itu bagaimana maksudnya. Cuman perlu saya jelaskan ya. Kitab suci bukan milik manusia, ya Pak ya. Manusia hanya menuliskan. Kitab suci, firman Tuhan itu yang berisi tentang ajaran-ajaran Tuhan itu milik Tuhan. Siapa saja boleh mengambilnya, Pak Juma. Ya toh? Bukan monopoli. Ya, jangan karena nanti ada orang yang menuliskannya itu lalu dia mengklaim bahwa itu tidak boleh diikuti orang lain. Dia nanti kualat, Pak. Karena Tuhan tidak akan mungkin menyampaikan kepada seorang tidak, atau satu bangsa tidak. Dia hanya mengutus para nabi-nabinya. Dan nabi-nabinya itu sesungguhnya berkewajiban untuk menuliskan agar ya orang lain bisa membaca, Pak. Itu harus kita pahami. Jadi kami tidak merasa mencuri. Firman Tuhan yang kami ambil, kami sematkan di dalam kitab suci kami itu. Karena kami yakini bahwa itu berasal daripada Yang Maha Kuasa. Dan itu hak semua makhluk untuk mempelajarinya. Dengar Bu Rahmat, jangan ngomong dulu. Bu Rahmat, bentar. Host, tolong ini di-mute-kan dulu Bu Rahmat. Ini mengganggu aja di mana-mana ini. Jangan gampang mute ya. Kemudian begini ya. Saya mau ngomong dari tadi saya ngomong. Iya dari tadi, nanti Bu Rahmat ada kesempatan. Kemudian mencontoh ya, mencontoh. Dengar ya. Saya tidak pernah mencontoh apapun yang dilakukan orang Yahudi, baik dalam korbannya, dalam ibadahnya. Saya tahu umat Kristen tidak pernah mencontoh. Ya. Oke, dulu Pak, sebentar. Sebentar Bu Rama. Ya udahlah kalau Bu Rama ngomong biar saya turun aja. Gak perlu saya potong Bu Rama. Dengar ya Pak Juma ya. Tolong Bu Host, tolong ini diapakan dulu dong. Jangan diganggu dulu dong. Ya, saya mau berbicara dulu ini ya. Ya, yang namanya mencontoh, waduh, ini kawat ini, Wah. Saya kan punya hak bicara juga dong. Iya, nanti selesai saya bicara. Kalau Bu Rama mau bicara, biar saya turun. Untuk apa saya berbicara? Ada apa dengan aku? Ada apa dengan aku? Kok takut sama aku? Enggak, makanya Bu Rama selesaikan dulu saya bicara. Nanti Bu Rama ngomong nggak apa-apa. Tapi kan saya belum selesai. Jangan turun ya. Oke ya, gini ya. Ini kan sengaja seperti dibuat saya blank jadi tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi ya. Mencontoh ya, saya ulangi ya. Saya tidak pernah mencontoh tradisi-tradisi Yahudi sampai sekarang tidak. Rumah ibadahnya apa namanya? Saya tidak pernah mengatakan rumah ibadah saya seperti itu. Ya, cara berpakaian mereka bagaimana tidak pernah. Saya sebagai bangsa Indonesia tidak pernah mencontoh apa yang dilakukan orang-orang Yahudi. Ya toh? Tetapi beda dengan bangsa Indonesia di Islam yang beragama Islam ini. Mencontoh masjidnya harus sama seperti sana. Itu yang namanya menyamar, Pak. Kalau menurut pemikiran saya, kalau saya salah mohon maaf ya. Begitu, Pak. Jadi kita harus pahami menyamar itu artinya apa gitu loh. Mengikut-ikut. Dengarkan. Sedikit. Ukti Rahma sebentar. Jadi gini, Bung. Ya, yang dimaksud Yesus itu yang datang ke murid-muridnya. Yang datang siapa? Orang Islam Indonesia gitu yang datang ke murid-murid Yesus pada angkatan itu. Baca Lukas 21 nomor 8, endingnya di nomor 12. Yang datang nyamar seperti domba. Dengar. Yang nyamar-nyamar mengaku pengikut Yesus kepada pengikut Yesus yang asli itu siapa? Islam. Yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19 bahwa antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita, itu Islam.
Makanya saya katakan Anda jangan lari kemana-mana sebelum Anda bisa menemukan satu kandidat selain dari Paulus, jangan Anda tuduh yang lain. Pak Juma, oke ya. Saya Pak menceritakan tentang karakteristik seorang penyamar itu bagaimana. Bukan saya bilang Islam menyamar Kristen, tidak. Saya menjelaskan. Kok Islam menyamar Kristen? Kristen menyamar supaya dianggap Kristen itu pengikut Yesus. Dengar dulu. Itu padahal Kristen itu adalah serigala yang nyamar domba. Itulah Kristen. Jangan gampang nuduh Bapak. Kalau Bapak gampang Juma, dengar ya. Saya katakan kriteria dan karakteristik orang penyamar itu bagaimana. Itu bukan saya bilang Islam menyamar jadi Kristen, bukan ya. Bukan itu. Kalau Bapak langsung nuduh karakteristik penyamar itu bagaimana? Oke, saya kasih tahu. Saya sebagai umat Kristen. Paulus penyamar itu Paulus. Paulus nyamar sebagai murid. Benar ini ya. Paulus nyamar sebagai murid Yesus. Itulah dia. Terima kasih Pak Juma. Terima kasih. Nanti kita diskusi lagi lain. Sekarang dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh Bunda Rahmat. Sabar Bang Handi. Bu Rahmat silakan. Ya. Perdengarkan kepada saudara ini. Silakan. Dasar kabur. Saya dengar. Iya. Sabar. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu mengenal kekristenan itu? Saya dengar. Iya, silakan Bu Rama. Ya silakan Ukhti. Biar didengar di bawah itu. Silakan. Oke, ini apa ya? Kebingungan mereka, Ustadz. Mereka ini Advent dengan yang lain itu beda. Kalau Advent kan dia sunat. Sementara kata Paulus apa ya? Bila kau menyunatkan dirimu, maka sia-sia Yesus disalibkan. Atau apa kata Paulus ya? Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman di dalam Kristus. Nah dia ini kabur karena dia sunat, dia sahabat, dia melakukan, maka dia sia-sia. Dia percuma mengimani Yesus. Galatia 5 nomor 2 itu, Bu. Galatia 5. Wah, parah Pak Makanya Ginting. dia kabur itu. Aku tahu dia itu. Oke. Parah. Saya lagi dikit ya. Yang namanya nyamar yang pasti itu ya. Kita lihat gereja itu ini data loh ya. Ratusan nih. Gereja Isa Al-Masih. Ini nyamar apa nipu nih, Pak? Saya pengen nanya dulu Pak Edward ini. Gereja Isa Al-Masih ini nyamar atau nipu, Pak? Coba dijawab, Pak. Nipu. Bukan nyamar. Itu penamaan kan? Penamaan. Isa Al-Masih itu siapa, Pak? Kepada gereja. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu adalah Yesus sendiri. Jadi Isa Al-Masih sama Yesus sama? Sama. Tuh, Ben bilang sama, Pak. Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama. Biasa Bang Andi. Umat Kristen. Di mana persamaannya, Pak? Di dalam pengertian umat Kristen. Di mana persamaannya, Pak? Tinggal penamaan, Bapak. Sekarang yang disalib itu, Pak, yang disalib Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang disalib? Yesus Kristus. Bukan Isa Al-Masih. Sama dengan Yesus. Sama dengan Isa Al-Masih. Ini ngaco nih. Yang disalib itu, Pak. Ini perlu dengerin dulu, Pak. Yang disalib itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Jangan fokus kepada satu nama, ya. Gimana sih, Bapak? Ini cuma nama doang, nama. Jujur, Pak. Yang disalib Isa Al-Masih apa Yesus Kristus? Kalau Bapak menyudutkan pertanyaan itu, saya tidak mau jawab. Tapi karena Bapak tersudut sendiri dengan argumentasi Anda sendiri, Pak. Bukan. Isa Al-Masih itu siapa? Isa Al-Masih ucapan daripada umat Islam kepada Yesus Kristus. Siapa bilang? Nabi Isa. Banyuwa, kelarin dulu nih Banyuwa. Ini nggak bener ini Banyuwa. Kelarin dulu Banyuwa. Banyuwa, silakan Banyuwa. Agak langsung. Tutup salah. Agak langsung. Giliran Anda keciduk, giliran rumah ibadah Anda tertuliskan Isa Al-Masih, Anda mengatakan sama. Giliran tidak mengenakan, Anda mengatakan beda. Penamaan kepada suatu kelompok. Bikin nama Isa Al-Masih untuk ini kelompok. Menurut saudara, apakah benar Isa Al-Masih itu adalah Yesus? Menurut saudara? Gini. Bingung. Ya. Kita pelan bicara ya. Ada begini.
Al-Masih itu adalah Allah penyelamat. Asik. Isa itu Dari mana ilmunya? Pak, dengarin Gara-gara Bang Handi nih. Jangan ketawa Bapak. Kalau Bapak mau ketawa mendengarkan orang bicara, peledekan namanya. Karena Bapak lucu. Biarin dulu. Kalau lucu pun tak perlu di dalam banyak Bang ketawa. Yasin. Tak perlu, Bu. Kenapa Iya. saudara kita kabur? Al-Masih Allah penyelamat. Kenapa saudara kita kabur tadi? Kalian salahkan. Oh, kabur karena tidak apa? Kalau debat. Enggak pernah ngomong. Udah nggak sanggup. Kami nggak ngomong kalau debat. Dari tadi saudara kita itu siapa namanya? Dari tadi dia itu sudah Halo. Didengarkanlah gantianlah satu lah bicara. Kembali ke topik. Boleh menekanlah. Ntar dulu Pak Sinton, kembali ke topik. Apa alasan Anda Pak Edward mengatakan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu sama? Alasan Anda apa? Karena itu ajaran di dalam Kristen. Bisa ada bahasa yang baru pengenalan Kristus itu. Isa Al-Masih yang disalib ya Pak ya? Isa Al-Masih di dalam pandangan orang Kristen sama dengan Kristus. Jadi Yesus. Jadi kalau yang ada mengatakan Tuhan Anda Isa Al-Masih boleh ya Pak? Bisa saja. Karena itu nama Yesus sendiri pernyataan orang-orang Kristen di Indonesia disebut Yesus itu sama dengan Isa. Oke. Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih. Jadi anaknya Bunda Maria Isa Al-Masih ya, bukan Yesus ya? Ya. Kalau kita bicara masalah itu, makanya saya bilang yang penamaan itu berbeda bahasa, berbeda bangsa, mungkin berbeda ucapan-ucapannya, penamaan. Tapi orangnya sama ya Pak? Orangnya sama ya? Tujuannya sama. Orangnya sama? Tujuannya sama. Orangnya, oknumnya, orangnya, personalnya. Orangnya juga di dalam hal itu berarti kalau tujuannya sama, orangnya juga sama. Orangnya sama. Berarti Isa Al-Masih yang disalib? Iya. Jadi Tuhan Anda Isa Al-Masih? Iya. Oke. Udah lurus dia Bang Joma, nggak apa-apa, silakan langsung aja Pak. Ini orang Parisi baru lagi nih. Bukan Parisi. Orang Parisi itu jago tafsir. Sekarang Anda mentafsirkan lagi Tuhan Anda lah Isa Al-Masih. Dari mana ilmunya? Sedangkan Isa Al-Masih itu adalah manusia. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Menurut kepercayaan Bapak. Terus kata Isa Al-Masih ambil dari mana Bapak? Ya udah kalau gitu Isa Al-Masih ambil dari mana? Kepercayaan Bapak kepada kepercayaan orang lain. Isa Al-Masih Anda ambil dari mana? Ajaran. Iya. Ajaran siapa? Di dalam Alkitab nggak ada disebut Isa Al-Masih. Dari mana? Lalu dari mana? Bapak nyungsep sendiri. Lalu dari mana? Kristen itu berasal dari mana? Terus itu Bapak bilang. Bukan. Saya nggak tanya Kristen itu ajaran Paulus itu udah selesai tadi, makanya kabur. Yang kita bahas ini sekarang Isa Al-Masih Anda dapat dari mana? Isa Al-Masih itu ucapan di dalam bangsa Indonesia. Tanyanya apa jawabannya? Ucapan bangsa Indonesia kepada dari mana Pak? Ucapan bangsa Indonesia kepada Yesus Kristus. Bangsa Indonesia. Dari mana? Dari mana bangsa Indonesia mendapatkan nama Isa? Saya tidak tahu. Itulah yang dimaksud korban dari Farisi, Pak. Anda mengimani sesuatu yang Anda tidak tahu, itu bahaya. Sekarang saya bertanya. Enggak, kalau Anda nggak tahu, kita kasih tahu dulu Pak. Anda nggak tahu nih, mau dikasih tahu Isa Al-Masih itu siapa? Menurut Bapak salah kami itu orang Farisi, boleh Bapak nggak salah, cuman belum mengetahui. Tapi Bapak berusaha menjelaskan, jadinya terlihat dengan lucu. Tidak mengetahui kekristenan itu. Intinya begini, Bapak ini nggak tahu, tapi sok tahu. Mari kita kasih tahu. Silakan Pak Joma dikasih tahu. Gitu loh intinya. Bang Handi, gara-gara Bang Handi nih. Saya bilang, jangan setiap pertanyaan itu menyudutkan seseorang. Tidak menyudutkan Bapak. Kalau memang Bapak tahu, pengertian tapi
di dalam diskusi itu adalah bagaimana pandangan Anda kepada Islam, bagaimana pandangan saya kepada Kristen. Begini Pak, Cara begini Pak, Anda tadi saya mengimani begini kekristenan Pak, maaf itu. izin sedikit saya jelaskan penjelasan Bang Zuma tadi mungkin Bapak belum paham. Jadi umat Kristen itu ketika dia masih berhasil menjelaskan tentang Yesus dan Isa itu beda, mereka berusaha membedakan. Tapi ketika sudah terciduk, mereka menyamakan. Ketika kita menanyakan secara detail Isa itu didapatkan dari mana, dari kata mana, samalah seperti Bapak, yaitu apa? Yaitu tidak tahu. Makanya kalau Bapak tidak tahu akan dikasih tahu biar Bapak tahu, sehingga pengetahuan Bapak bisa banyak tahu. Begitu Pak. Biar TST tahu sama tahu itu loh. Begitu Bapak. Jadi mohon maaf Bapak, bukannya kami bukannya kami mempertawakan, cuma lucu. Bukan pengertian Pak. Sekarang pertanyaannya begini, orang Indonesia menyebut nama ISA alias Isa itu dari mana Bapak? Apakah ketemu di bawah batu tiba-tiba ada nama Isa? Oh ini Isa nih, bahasa Indonesianya Yesus Isa. Kan enggak begitu Bapak. Kasih tahu dari Al-Qur'an, kasih tahu dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an Pak. Itu nama Isa sama dengan nama malaikat, sama dengan nama Allah. Begitu Bapakku, ganteng. Coba kita sapa dulu yang Murna ini, soalnya typingan tadi dia di bawah tuh typingan. Sore Pak pengacara cek. Di bawah typing naik diam kok. Mana? Sore. Ya gimana Pak? Dari Kristen atau Islam ini? Oh udah sore ya? Oh Kristen. Udah 2:30 Pak. Ya, silakan ngomong Pak. Dari bawah saya lihat Bapak typing. Ngomong Pak. Ya apa yang mau diomong? Kalau Bapak nggak ngerti pembahasan, ya udah Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Udah ngerti mungkin Bapak ini. Dia kan udah diam. Kita tanya aja. Menurut Pak pengacara, Isa Al-Masih, Yesus Kristus sama atau beda Pak? Secara apa? Nama, penyebutan. Nama penyebutan terserah Bapak. Secara nama di bahasa Indonesia sama-sama. Bahasa Indonesia sama. Orangnya, oknumnya. Secara keseluruhan sama. Iya, secara keseluruhan. Oknumnya juga sama ya. Ya. Tahu dari mana? Oke. Nggak ditanya. Tahu dari mana Pak? Tahu baca pengetahuan, baca buku, baca sejarah. Buku apa yang Anda baca? Buku apa? Nanti saya. Buku apa? Banyak. Di buku kami banyak, di kitab kami ada, di buku sejarah. Anda udah baca buku Tatang Sudarman? Tatang Sudarman belum. Oh, belum. Nanti itu buku saya itu Pak. Halaman 82 Pak di sana. Pojok kiri atas. Boleh. Siap. Ada Hidayat di sini. Pojok kiri atas. Cari. Bang Andi. Jadi Pak, kalau Nabi Isa itu di dalam Islam kan diangkat, ya. Berarti yang diserupakan itu Yesus, yang disembah Bapak itu. Ya betul ya, begitu ya. Karena di dalam Islam itu Nabi Isa itu diangkat. Beda kalau tafsiran Islam dengan Kristen. Kenapa samakan kalau beda? Kekristenan kami itu Yesus itu mati. Tunggu. Kalian tertawa tadi kenapa? Saya kok nggak ikut? Dia sama kan dia bedakan. Gitu dong. Tertawa bagi-bagi. Ya lanjut. Pak Edward, biarkan mereka tertawa dulu, biar dia bercerita kan dia tertawa sendiri. Orang-orang Yahudi semua. Nabi Isa kan di Al-Quran diangkat Pak ya. Di rumah Bang. Silakan. Berarti yang kalian Pak sembah Edward, itu yang gak apa-apa, dia lagi cerita kitabnya, isi kitabnya dia sedang ceritakan, gak apa-apa. Kita hargai. Pak pengacara, setuju nggak Anda kalau ada gereja pakai gereja Isa Al-Masih? Setuju nggak Pak? Kenapa enggak setuju? Setuju aja. Setuju begitu. Berarti Isa Al-Masih disalib ya Pak? Maknanya kan tidak seperti itu. Setuju tapi Nabi Isa di dalam Al-Quran Pak tidak disalib. Kalian tertawa apa lagi? Menertawakan apa lagi kalian? Saya selalu telat. Kalau saya lihat saudara-saudara kita ini sama dengan bangsa Yahudi mengadili Paulus di Yerusalem.
Mereka selalu ada pertanyaan tahu ada lain. lagi yang lucu? Tidak punya Kami yang pertanyaan lain Pak, yang Pak, belum. saudara Pak pengacara, bukan kami yang mengadili Paulus, tapi di sidang Felix lah diputuskan Paulus itu divonis 2 tahun penjara, Pak. Anda terlambat jadi pengacara. Gitu ya. Iya, coba Anda ikut sidang tanpa didampingi PH loh kemarin Pak waktu sidang Felix. Coba dibaca datanya di Bible Pak. 2 tahun Pak dia. Itu inkra Pak, itu inkra. Baik. Karena Paulus tidak banding. Nah di dalam penjara dia nulis Jadi surat. masalahnya apa kalau Isa Al-Masih itu nama gereja? Apa Ya ada masalah masalahnya? banget Pak, itu namanya nipu. Nyamar. Nipu, maksud Iya. arti nipunya di mana, Pak? Coba Karena dijelaskan. tidak ada Isa Al-Masih di Bible Anda. Siapa bilang? Di mana Isa Al-Masih di Bible Anda? Di mana? Saya kasih tahu sedikit ya, biar Di mana? Di mana? Di mana? Dalam sejarah Timur Tengah, kekristenan bukan sejarah, Pak. Ortodoks itu Itu menyebut Yesus itu Isa. Baca dong. Ya di mana? Di Bible. Di kitab apa? Sebentar. Di mana di Bible? Pengacara. Bapak Ya kita sama-sama nih, Pak. Dengerin baik-baik, Pak. Iya. Di Buka aja sejarah. mana? Dengerin, Pak. Ini JPU yang nanya. Di mana di Bible ada nama Isa Al-Masih? Di mana, Pak? Tidak Nggak ada di Bible. Ya kalau tidak ada berarti Saya Anda bilang, ngarang. nggak usah buka Bible. Itu kan penamaan. Ya Anda ini Yesus ngomong nggak itu pakai data dong. di Kristen Syariah di Timur Kamu ini Tengah nggak itu disebut nyambung. Isa. Jadi Syariah Bible terus itu kamu pembahasan dari mana? bahasa. Putasan Sukarman. Ada lagi Itu seperti Bapak aja. Bapak Ajaran menyebut mana orang pula Jawa ini? menyebut Allah itu kan Gusti. Anda ini, Sama. Itu Anda ini penyebutan aja, jadi Pak. Anda ini Kristen asalnya dari mana sih? Kristen itu dari Arab apa dari mana, Pak? Kristen itu agama dari Tuhan. Ya Untuk dari mana umat asalnya? manusia. Asalnya dari mana? Dari Tuhan lah, dari atas. Dari Tuhan lagi. Coba tunjukkan data di Bible kalau Tuhan itu memberi nama Kristen, Pak. Di mana? Kristen itu pengikut Kristus, bukan agama. Ya di mana Tuhan tidak Bapak membawa di agama. surga memberikan nama Kami Kristen tidak itu? seperti Di mana? Kami tidak seperti Anda. Menderita lah membawa di agama. kesini, menderita. Kami bukan agama. Menderita. Aduh. Pede batu salah nih, ai. Musola Kak, Pak. Ini akibat orang Parisi diikutin kayak gini. Bapak, kenapa orang Islam itu selalu menyinggung-nyinggung kekristenan? Tidak menyinggung, Pak. Ini diskusi, Pak. Diskusi, Pak. Tapi Anda mengolok-olok. Enggak mengolok-olok, Bapak. Pak. Dibanding Apa ketawa itu? Dibanding Bapak, Sukace, kami Pak. gini. Sebentar Di sini saya jelaskan. Ini saya luruskan dulu. Oke. Dibanding Pak, teman-teman Anda itu sudah banyak masuk Saya cuma penjara, nebeng Pak. ketawa loh ya. Bapak ini nggak pernah mendengarkan bagaimana Ferguson, bagaimana si Kiamat, Sekarang, bagaimana yang walaupun- lain-lain, Pak. Walaupun Gitu loh. Anda menang Dengerin dulu orang ngomong. dialog agama ini, apa Dengerin untungnya dulu. sama kamu? Ini lurusin dulu. Sudah berapa orang-orang Kristen yang terjerat hukum karena mengolok-olok? Jawab. Sudah berapa? Ada. Orang Islam juga banyak yang mengolok-olok. Siapa? Orang Kristen. Orang Kristen. Tapi tidak Sebutkan terlalu siapa. diperdulikan orang Kristen. Soal Anda mengolok orang Kristen tidak pernah Iya diperdulikan. siapa? Karena kasus. Bang Andi, Ya, siapa? ya tolonglah diperbaiki bahasanya Ya, itu Bang siapa? Andi. Nggak bisa kita nyampe sampai ke situ Sekarang topik kalau kamu pembahasan kita kita loh. menyampaikan pendapat, Anda ketawa-ketawa, apa artinya itu? Karena Anda lucu. Begini Pak ya. Kenapa orang ketawa ada mulutnya kenapa kalau Begini orang Pak, ketawa? izin sebentar ya saya jelaskan. Kalau diskusi, begini Pak, begini Bapak-bapak ya. Bapak-bapak Kristen saya jelaskan, ketika Bapak sudah niat untuk naik diskusi, Bapak bawa akal pikiran. Jangan Bapak bawa baper, Pak, bawa hati, jangan. Bapak baper nanti. Jadi minimal kalau memang Bapak tidak tahu, minimal Bapak jujur. Yang dibutuhkan kami di sini berdiskusi kepada orang-orang Kristen, kami tidak membutuhkan kecerdasan. Karena apa? Tidak sedikit yang kita hadapi ini orang-orang S3 atau orang-orang apalah itu sampai S-nya habis lah. Saking banyaknya S-nya. Tapi apa Pak, ketidakjujuran itu yang tidak ada Pak, tidak jujur Pak dalam berdiskusi. Makanya kita tertawa itu karena penjelasan yang ngawur yang Bapak jelaskan. Ya mohon maaf Bapak, karena itu terdengar lucu. Ketika Karena- Bapak terpojok, Bapak Oke, mengatakan Bapak. Yesus dan Isa itu sama. Karena Tapi gini, ketika Bes. Bapak masih bisa menyelamatkan diri, Bapak bilang Yesus itu beda sama Isa. Begitu Pak. Bes, kekristenan Ini kan- Bes. gini dulu, Pak, Mereka ya. menjawab Ini kan walaupun Bapak ini salah, yang penting pengacara. mereka menjawab itu prinsip kekristenan loh.
Walaupun salah yang penting udah dijawab. Betul nggak Pak? Iya, ini kan Bapak Iya. ini kan pengacara Pak. Ya, mengklaim sesuatu itu Pak harus punya data, bukan asumsi. Iya, Bapak ayo ini pakai data pengacara dong. loh. Diskusi pakai data, jangan Mana ketemu di Bible nggak ada? Izin. Tunjukkan datanya Isa Al-Masih di dalam Bible. Tunjukkan. Saya kan sudah bilang, enggak harus paham dulu. Ini kan bicara penamaan gereja. Silakan tunjukkan datanya Isa Boleh Al-Masih dalam nggak Bible. gereja pakai nama Isa Al-Masih? Saya katakan boleh, kenapa nggak boleh? Lokal Jawa tersinggung Jawa Isa. apa diolongin taruh? Dari mana Isa Al-Masih itu Anda dapat? Dari mana? Yang lain diam dulu. Isa Dari mana Al-Masih Bapak itu dapat? Yesus, secara penamaan dikenal dengan Yesus. Oke, tunjukkan Di datanya Timur Isa Tengah Al-Masih di dikenal, Bible. sebagian Pengacara. Timur Tengah mengenal Isa itu Yesus. Pengacara. Tunjukkan datanya di Bible Isa Al-Masih. Di mana? Saya sudah bilang di Bible tidak ada Isa Pakai data Al-Masih, adanya Yesus Kristus. Kalau tidak ada berarti Anda asumsi. Kalau Anda bicara ketuhanan, kita buka Bible, itu yang betul. Oke, baik kita ke ketuhanan. Buka Bible Anda di mana Yesus mengklaim dirinya Tuhan pencipta alam semesta. Buka datanya. Banyak kitab kami, Kejadian 1 ayat 1. Dimana? Pada mulanya Allah Dimana? menciptakan langit dan bumi. Itu sudah membuktikan kuasa Yesus, kuasa Allah. Berarti Yesus yang adalah Allah. Oke, baik. Baik. Kurang apa? Berarti Yesus yang menciptakan berarti Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Iya, itu menurut saya. Oke. Baik. Yang lain diam dulu. Ya, Stop. Anda Berarti Yesus. udah lama ini suka Bentar dulu, Ibu motong-motong Rama. orang. Motong-motong. Jadi Yesus yang menciptakan manusia. Semua ciptaannya karena dia Tuhan. Oke, jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Apa? Sudah Jadi Yesus saya yang bilang, menciptakan Bunda Maria. Semua dia ciptakan, makhluk hidup dia ciptakan, semua dia ciptakan. Oke, dengerin dulu Pak. Apakah Anda percaya Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Ya percaya, Bunda Maria manusia. Apakah Anda percaya anak kandung menciptakan ibu kandung? Kenal. Percaya. Percaya. Konslet. Konslet. Bahasa Udah. konslet Ampun saya itu. kalau udah konslet. Ya, anak kandung menciptakan ibu kandung, betul orang anak keluar ya ibu kandung. Iya. Kau sebutkan anak kandung ibu kandung. Kalau kau sebut Yesus ya kita cari lagi ngomongnya. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Anda tahu Bunda Maria dan Yesus gak? Dengerin dulu nih. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Anda tahu Bunda Maria Yesus gak? Kenapa gak jawab? Saya tanya, saya dijawab anaknya Yesus. Berarti anak menciptakan ibu. Yesus Kalian anaknya. tertawakan apa saya tadi? jawab. Berarti anak menciptakan ibu. Jadi saya tanya kau kenal Bunda Maria Yesus gak? Jadi anak menciptakan ibu. Saya tanya kau kenal. Kenapa lari ke sana ya? Ya kau kenal. Aku tanya kau Apa sih yang kenal. kalian tertawakan? Ditanya matanya balik, aduh, beleng-beleng. Karena gini, Sabar. Tadi dulu ya. Itu jebakan itu semua itu. Jadi tadi kan begini, Pak Yasin, dia tanya ingin saya membuktikan ini. bahwa Dia Yesus kan itu tanya aku pencipta alam kenal nggak semesta. sama Yesus? Anaknya Ya, Bunda Anda Maria. diam Aku dulu, kenal, Anda diam aku dulu. sebut namanya Yesus. Anda diam dulu ya. Saya Dia mau tadi tanya kok pengacara kenal Bunda Maria dan ini Yesus nggak? ingin membuktikan Kok nggak bahwa bisa Yesus jawab? itu pencipta alam semesta. Dia pakailah Kejadian 1, Bereshit bara Elohim kan gitu ya dan seterusnya. Saya tanya lagi, apakah Yesus yang menciptakan alam semesta? Katanya iya. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Katanya iya. Apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Katanya iya. Apakah anak kandung menciptakan ibu kandung? Katanya iya. Ya udah, kalau udah begitu udah selesai Pak. Ya betul, apa salahnya? Yang Yang salah Nggak salah ya? Bapak. ya nggak salah Pak menurut Kok Anda. pertanyaanmu nggak masuk akal semua? Lah, pertanyaan itu nggak konsep masuk akal, ketuhanan tapi dia jawab. Bapak. Itu Nggak konsep ada, ketuhanan itu Bapak. Kok konsep Bapak bilang kamu. nggak masuk akal? Kamu konsep kamu Iya toh, ya Pak. itu konsep kami berbeda. Ya, gimana, dengerin Pak? kalau orang ngomong. Ya gimana? Kalau mau paham itu Yesus, Pak. paham. Yesus, Tuhan Yesus pada saat jadi manusia, apakah dia bertahan hidup melalui Ibu Maria? Saya tanya. Sekarang saya tanya, Anda kenal Tuhan Yesus waktu jadi manusia? Bapak kenal saya, tidak? Pak. Kenal. Kalau kenal Anda harusnya paham. Iya, dan iya. mengerti. Ya, saya Pasti kasih bertanya. jawabannya ya. Yesus waktu hidup di dunia itu, ya, dia itu disusui sama ibunya, satu, dirawat sama ibunya dengan baik. Di umur 12 tahun dia ke sinagog.
berdiskusilah sama orang-orang ahli Taurat di sinagog. Kemudian 13 tahun hilang kisahnya sampai 29. 30 tahun dia menerima firman, segala firman telah aku terima, aku sampaikan kepada mereka. 30 tahun dia mengajar. Kemudian dia mengajarkan apa yang diajarkan, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita esa. Sebagaimana juga di Matius 12:29. Yesus seperti itu, Pak. Ada yang Itu saya kelewat, kenal Yesus Dr. seperti Andi. itu. Ada yang Bapak mau kelewat. bertanya? Bagus itu Bang Andi itu. Udah bisa Abang jadi ini Bang, jadi Kristen Bang. Dokter Andi, ada yang kelewat Tahu di bisa sunat Abang tuh. dapat ini kandidat pendeta. Iya. Nah, sekarang Ini Pak pengacara. hasil tongan nanti jatah saya ya teman-teman, jangan diganggu ya. Siap Bang Juma, siap Bang Juma. Mari kita dengarkan. Oke. Iya, Padahal kita tadi dengarkan. gue meminta itu. Pak pengacara, bagaimana argumentasi saya tentang Yesus tadi? Salah apa benar? Cukup bagus, belum baik tapi. Bagus. Nah, tadi yang saya ungkapkan itu, ada nggak ungkapan Yesus mengklaim dirinya Tuhan? Yesus datang menjadi manusia, dia tidak menjadi Tuhan. Jadi Yesus bukan Waktu Tuhan. dia menjadi manusia, dia adalah pure manusia 100%. Dia Jadi Yesus datang berkarya, Allah berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia-manusia seperti kalian dan saya. Caranya Begitu. menyelamatkan gimana, Pak? Cara menyelamatkan gimana caranya? Jelas, dia membawa jaminan keselamatan, menembus dosa kami di kayu salib. Dengan cara, jadi cara menyelamatkan dia mati ya, Pak? Betul. Coba ditanya pertanyaan mudah Bang Handi. Iya. Saudara Edward. Iya. Maukah Anda membeli sebuah cincin? Pengacara, Pak pengacara. Oh, pengacara. Saudara pengacara, maukah Anda membeli cincin saya? Saya punya cincin ini 1 kilogram beratnya. Tapi 100% emas, 100% kulit buaya. Mau enggak? Enggak mau. Ada satu pertanyaan. Saya tidak mau beli karena tidak saya butuhkan. Enggak, bukan karena bukan dibutuhkan. Sekarang Anda enggak mau enggak Anda menilai cincin saya ini 100% emas dan 100% kayu. Mau enggak Anda beli? Tidak mau. Tidak Kenapa? mau karena tidak saya butuhkan. Oke. Ya, Oke, itu karena Anda tidak butuhkan. Sekarang rasional enggak ada sebuah cincin 100% emas dan waktu bersamaan 100% kayu? Rasional enggak? Jelas Kalau tidak saya butuh, rasional. saya beli. Kalau Enggak, saya bukan masalah saya beli. Ini rasional atau tidak ada sebuah cincin di waktu yang bersamaan 100% emas, 100% kayu. Saat dia melihat emas, saat dia melihat itu emas, 100% emas. Tapi saat dia melihat itu kayu, 100% kayu. Dari sudut pandang mana dia memandang? Siap mencawa. Jadi bisa gitu, bisa sebuah cincin dalam waktu yang bersamaan dua wujud gitu. Karena Anda membuat satu pertanyaan yang aneh juga, makanya saya bilang jawabannya Oke, saya lanjutin ke Pak Edward. Pak Edward. Pertanyaan aja aneh, apalagi Yesus, konsep yang aneh. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Pak Edward, sebentar ya, sebentar. Orang dilarang tertawa tapi Anda melucu. Pak Edward, Lanjut. apakah Pak Edward butuh 100% manusia, 100% Tuhan? Anda butuh atau tidak, Pak Edward? butuh. Butuh. Apakah Anda butuh 100% emas, 100% kayu? Kayu, ucapan Bapak dengan itu saya tidak tanggapi. Oke. Sekarang. Apa yang Tapi Anda kalau butuhkan? Bapak bilang Oke. Perkataannya tidak berkorelasi dengan baik. Baik. Tidak ada hubungannya. Sebentar saya ngomong sama Pak Edward. Bagaimana Anda? Salah saya terima. Apa yang Anda dalam pikiran Anda bisa menyatukan 100% manusia, 100% Tuhan? Apanya yang Anda butuhkan? Karena
kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia, tidak bisa keilahiannya yang datang, kemanusiaannya. Apakah 100% oke. Apakah 100% ketuhanan dalam diri Yesus selalu bersama Yesus? 100% dia Tuhan, tapi tidak menggunakan ketuhanannya di dalam kehidupan manusia. Oke, baik. Dia tidak menggunakan ya. Waktu dia bermukjizat digunakan atau tidak? Sekali lagi pertanyaannya. Waktu dia bermukjizat menghidupkan orang mati Lazarus, dia memakai ketuhanannya atau tidak? Dipakai, tapi bukan dipakai karena dia buat. Oke, udah dipakai. Dengar. Dipakai karena kebutuhan orang lain. Oke, kebutuhan dipakai. Waktu dia lapar, tidur, tidak tahu hari kiamat dan tidak tahu apa-apa, begitu dipakai atau tidak? Saat kapan dia lapar? Ya, Yesus nggak pernah Pada saat lapar. dia nggak makan. Saat kapan dia lapar? Apa saat dia puasa? Atau saat ini aja. Waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ketuhanannya dipakai atau tidak? Tidak dipakai. Tidak dipakai. Jadi ketuhanan dalam dirinya. Dengerin. Jadi kadang dipakai ketuhanannya, kadang tidak. Kalau kebutuhan orang lain dipakai ketuhanannya, tapi kalau kebutuhan bagi dia sendiri, dirinya sendiri tidak pernah dipakai ketuhanannya. Oke, tidak dipakai. Udah kayak dukun. Waktu ketuhanannya tidak dipakai, ketuhanan itu masih ada dalam dirinya, betul? Ada. Oke. Bisakah ketuhanan tidak bisa berbuat apa-apa? Ketuhanannya tidak bisakah ketuhanan berbuat tidak apa? Maksud pertanyaan itu. Bisakah ketuhanan tidak bisa berbuat apa-apa? Bisa aja, itu kehendak. Bisa kehendak. Bisakah Tuhan melemahkan dirinya? Bisa. Yakin Pak, Tuhan bisa melemahkan dirinya? Tuhan punya kehendak bebas. Dia bisa melakukan segala sesuatu apa yang dia bisa perbuat. Ya, termasuk Tuhan bisa lemah gitu ya Pak? Bisa. Oh, dia bisa melakukan hal kalau itu untuk manusia. Gile. Kira-kira ini akal sehat dipakai korban Farisi. Kok ngeri banget ya Tuhan digini-gini ya. Jadi Lukas 1:3. Lalu saya harus percaya yang mana ini? Tidak ada mustahil bagi Tuhan, begitu deh. Iya, suka-suka Tuhan lah. Ya, jadi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang gini deh. Waktu dia disalib Pak, sebentar lagi satu kali. Pak Edward atau Pak pengacara, waktu dia disalib Tuhannya kemana? Tuhannya ada pada dia. Ketuhanan tetap ada pada dia. Berarti tapi Tuhan dia tidak memanfaatkan ketuhanannya itu untuk dirinya sendiri. Apakah Tuhan ikut ke salib? Karena misinya. Begini. Ya, makanya Pak Yasin nggak tahu makna penyalipan. Makanya dia tanya seperti itu. Kenapa Tuhan disalib? Karena dia tidak tahu makna penyalipan. Saya nggak nanya makna dulu Pak. Nanti ke maknanya. Apakah Tuhan memang ada tujuannya kenapa Tuhan disalib? Kenapa manusia disalib? Waktu Yesus disalib, apakah ada Tuhan di dalam diri Yesus? Ada. Apakah Tuhan ikut ke salib? Kemanusiaannya yang disalib. Waktu kemanusiaan disalib, Tuhan ada di mana? Di dirinya sendiri. Oke, dalam dirinya sendiri. Apakah Tuhan ikut ke salib bersama manusia? Apa salahnya? Ya. Apa salahnya? Karena Tuhan itu maha tahu. Kalian menertawakan apa lagi? Ya, kalau apa salahnya? Pengacara gini. Jadi tidak ada Lukas 1:37, tidak ada mustahil bagi Tuhan, ya betul ya? Betul. Sekarang saya tanya, mustahilkah Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya? Tuhan tidak menciptakan Tuhan. Yang saya lebih dahsyat daripada dirinya. Kan kamu karena kata Tuhan sudah mentok paling dahsyat. Berarti nggak mau kuasa dong. Berarti nggak mau kuasa dong Tuhanmu? Oh enggak, dia Tuhan yang satu yang maha kuasa. Iya, sekarang saya tanya, tanya kamu tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya? Silakan. Bagi Tuhan, jelas itu kan dikatakan. Jadi tidak ada yang harus melampaui dari Tuhan. Oh, berarti tidak maha kuasa dong. Gimana sih kamu ambigu? Katanya bisa semuanya nih. Kamu menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, kamu mustahil nggak bisa. Gimana sih? Enggak, kamu aneh pertanyaannya. Tuhan menciptakan Tuhan. Katanya kamu tadi. Oh, berarti mental dong. Katanya tidak ada yang mustahil. Iya, tidak ada bisa nggak Tuhan menjadi iblis? Itu Tuhan yang berbicara. Itu firman. Mana ngerti firman? Itu perkataan. Kan Tuhan bisa menjadi manusia. Bisa nggak Tuhan menjadi iblis? Bisa. Tuhan menjadi iblis, Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi apa? Tapi Pak pengacara. Tuhan nggak mau. Tuhan kan nggak mau. Iya, Pak pengacara. Kira-kira bisakah Tuhan Allah Bapa membuat Tuhan?
Kalau membuat Tuhan di atas Tuhan tidak bisa. Tidak bisa. Tapi bisakah Bapa, Allah Bapa membuat Tuhan? Tanya tidak ada mustahil, kok tidak bisa. Kau ini gimana sih? Kira-kira apakah Bapak ini Pak. Oke, saya sederhanakan. Apakah Allah Bapa, Tuhan Allah Bapa pernah membuat Tuhan? Tuhan Allah Bapa pernah membuat Tuhan, dari mana ajaran itu? Oke, kalau saya mengatakan seperti ini Pak, tolong simak baik-baik ya Pak. Jadi seluruh kaum Israel dan orang-orang Kristen di sini harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di mana itu ayat? Di mana itu ayat? Di mana? Sebutkan itu ayat? Dan itu sebutin alamatnya. Jadi jangan nyasar. KPR Kisah Para Rasul 2 ayat 36 Bapak. Coba dibuka. Roma 49 jangan juga. salah sebut. Roma 49 juga kisah 14:9. Jadi 14:9 sorry. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah Bapa telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu Tuhan buatan Bapak. Kehendak, bukan Tuhan buatan itu artinya. Di sini tertulis apa Bapak? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Allah telah membuat Yesus 236 Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 232 juga. Jadi gugur semua itu Yesus Allah itu. Ayat 36. Jadi saya baca, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Bicara sama siapa dia tuh? Ngerti loh? Enggak tahu Pak. Coba ngomong sama siapa Pak? Piye Pak? Iya, dia sedang ngomong sama orang-orang Yahudi yang menyalibkan. Berarti masalahnya Yesus Tuhan buatan. Kehendak Allah, dia diutus kan sudah. Iya, kehendak Allah membuat Yesus Tuhan. Kehendak Allah Bapa membuat Yesus Tuhan. Jadi Yesus Tuhan buatan. Kamu tahu nggak asal usulnya tuh Yesus dari mana? Tahu nggak? Dari rahimnya Bunda Maria. Dari mana dia lahir? Hamil sendiri? Dari rahimnya Bunda Maria. Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus ya, dari Roh Kudus. Alah, ngomongin Roh Kudus. Ngomongin Roh Kudus malah makin melebar, malah makin liwet tau nggak? Pintar sedikit Pak Yasin. Kalau yang bawah tadi nggak kurang pintar itu. Bapak nggak tahu kalau saya ini S5 Pak. Saya di sini Gurunda Pak. Nah, sekarang kalau ini Roh Kudus gimana? Dari Roh Kudus. Bukan Tuhan itu sendiri. Dari Roh Kudus. Tahu enggak? Nah, makanya begini. Maaf. Kalau pengertian keimanan Anda di dalam kitab Anda kan dari Roh Kudus, ya kan? Ya udah. Kalau kami jadi kan seluruh kaum Israel harus tahu Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kita tidak usah kemana-mana dulu Pak. Keselamatan Anda nggak punya titik, nggak pakai koma. Bapak ini menjadi laki-laki tidak bertanggung jawab. Jadi kalau Bapak papacuin doi hoba-hoba dengan bini orang, Bapak masih tetap selamat. Tak ada. Tidak ada jaminanmu. Mana ada ayatnya? Mana ada masuk surga? Bapak tuh tidak ada jaminan. Bapak tuh tidak ada jaminan, Pak. Bapak tuh udah menghujat Roh Kudus. Tidak ada jaminan. Janganlah engkau mati tidak dalam agama Islam. Itu selamat. Bapak tahu tidak? Bapak ngatain Yesus domba. Bapak jangan ngatain Yesus domba. Kabar Domba itu binatang, kau yang bicara bukan saya. Sekarang keselamatan menurut Anda apa? Yang Yesus salibkan itu. Yang kami imani, yang Yesus salibkan itu menebus dosa. Mempunyai jaminan keselamatan. Iya, tentang penebusan dosa. Ditebus. Nggak pakai koma. Iya, ditebus sama Yesus. Kalau Anda ingin bernarasi, padahal silakan Yesus tunjukkan kepada kami. Padahal Yesus kami mengatakan, harus percaya perkataan Anda. Mengapa harus mengamini kitab Anda? Ayo silakan berargumentasi. Jangan seperti itu. Padahal Yesus mengatakan, mana mau kami janganlah masuk ke tempat janganlah Anda, berzina. sedangkan Anda tidak bisa mengargumentasikan keimanan Anda sendiri. Jaminannya masuk surga mana? Kami mesti baca kitab yang mana yang 600 tahun baru datang? Apa mungkin kami harus percaya? Mau tahu nggak Pak? Mau tahu nggak Pak? Jaminannya Islam itu masuk surga Pak? Anda percaya nggak sama mau tahu tidak? Kalau dengar dulu. Mau tahu tidak? Nomor 1 atau nomor 2? Nggak bisa.
Mau tahu tidak Pak, jaminan umat Islam masuk surga apa? Nggak bisa, apa? Mau tahu tidak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Anda Rasulullah. kan ayat Anda hanya itu aja, nggak ada yang lain. Lu banyak Pak. Banyak. Kami doakan masuk surga. Jaminan masuk Insya Allah, surga. Kami doakan semua masuk surga. Insya Allah. Pak pengacara, kalau masalah surga itu beda surganya orang Kristen dengan beda, surganya Pak. orang Islam. Betul. Surganya orang Islam gimana? Orang Kristen gimana? Di mana surganya orang Kristen? Di mana? Surganya Di mana datanya? Ciri-ciri. Mana datanya? Mana datanya? Ciri-ciri. Bukan data-data, tapi ciri-ciri surganya Kristen. Ya di mana dengan surganya orang Islam Kristen di mana? berbeda. Datanya mana, Pak? Bagaimana ciri-cirinya Pak? Nah, datanya Kalau mana? di Di surga mana orang surga itu? Kristen tidak ada penderitaan, tidak ada zina, tidak ada apa, hanya bersenang-senang bersama dengan Kristus. Bapak ada peran naga Pak. Bapak ada peran naga Pak di situ Pak. Di mana keselamatan menurut Kristen? Sebentar, Bes. Di mana keselamatan menurut Kristen tentang persaliban, penebusan? Malahan penebusan itu Yesus melarang loh, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau memang penebusan dari Yesus disalib untuk menebus dosa kalian, kenapa Yesus masih melarang? Jangan membunuh, jangan berzina. Apa pula kalian tuh? Entah apa pula tuh gimana kalian ini? Apapun, tapi Gak ada cara tertawa. kalau kita Pak pengacara, kalau kita bicara masalah surga, coba dengarkan khotbah orang Islam masalah surga dengan khotbah orang Kristen masalah surga. Jauh kalau di surga Bapak itu masih ada perang. Aduh, Bapak ini tidak ada perang. Wahyu 12 nomor 7. Tidak ada perang. Baca dulu Wahyu 12 nomor 7. Siapa pula mau masuk di surga masih ada perang begitu, Pak? Aduh, kalau saya nggak mau. Tidak ada perang. Coba baca Wahyu 12 nomor 7. Kalau ayat-ayat orang itu mesti tanya sama yang ahlinya. Wahyu 12 jangan ayat mentafsirkan 7. sendiri. Silakan kamu baca, coba kamu baca. Baca apa? Tentang apa? Oh iya, Wahyu 12 nomor 7 tentang ya. Perempuan dan naga, tentang apa? Iya, maka timbullah peperangan di surga. Wah, Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan naga. Zaman itu menceritakan tentang akhir zaman. Iya, akhir zaman iya di surga masih perang. Itu vision penglihatan tentang Mana di akhir sini zaman. penafsiran nggak ada, sama Pak. seperti Anda aja menafsirkan akhir zaman kan sama juga peperangan juga kan. Bukan di sini kan ada perang. Gitu. Bos-bos surga pun. Sekarang keselamatan buat kalian itu dari mana? Coba. Mana? Yesus disalib buat apa? Di mana Yesus? Ya di mana Kami Yesus? punya ayat-ayat dalilnya yang mengatakan penebusan darah itu jelas. Bahasa Efesus 1 ayat 7 itu penebusan. Kolose 1 ayat 14 penebusan. Ini semua dalilnya ada. Mana dalil dari Bapak menyebutkan ada jaminan keselamatan dalam Quran? Darah itu dipersembahkan untuk siapa? Di mana Theos meminta darah persembahan bukan manusia? Dipersembahkan. Yesus, makanya salah pengertian. Yesus itu mengorbankan diri, bukan dikorbankan, jelas tuh. Mengorbankan diri kepada siapa? Iya, mengorbankan diri untuk umat manusia. Dia mengorbankan dirinya, merelakan dirinya disalib. Di mana? Dosa umat manusia, jelas itu. Tidak, baca Ibrani 9 ayat 28. Baca Ibrani 9 ayat 28. Ada ayatnya. Di mana Allah menebus dosa manusia? Di mana? Ada nggak? Yang saya tanya di mana? Menebus dosa manusia? Nggak ada. Bapak bilang Yesus merelakan. Dalam sholat Anda doakan Muhammad terus. Iya. Di mana Yesus bilang merelakan? Di mana Yesus mengatakan dosamu telah diampuni? Ayo. Apa? Banyak. Baca Alkitab dong. Justru mana kita baca Yesus mengatakan ada, aku telah mengampuni dosamu. Yesus telah mengampuni dosamu di mana? Baca Efesus 1 ayat 7. Buka biar kau tahu dosamu udah diampuni kalau kau percaya Yesus sekarang. Baca Kolose 1 ayat 14. Buka sekarang. Baca aja. Aduh, makanya baca yang teliti supaya tahu kebenaran, nomor 2 tidak kali, menghakimi. Efesus 5 nomor 2 coba baca. Efesus 1 ayat 7. Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 nomor 2. Coba dibaca. Sekarang, ayo kita bandingkan. Saya kalau kasih ya, saya bacain ya. Jaminan keselamatan di Islam. Ya, saya bacain dulu, Pak. berbuat amal, saya menaikkan sholat, Iya, saya bacain zakat, dulu. saya masuk surga pasti. Iya, saya bacain dulu, Pak pengacara. Efesus 5 nomor 2 ya tentang tadi pengorbanan. Efesus 1 ayat 7. Iya, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Masa saya harus baca Qurannya juga? Ya kita pakai data ini, Pak. Mana coba mana?
Jadi Yesus ini dipersembahkan darahnya kepada Theos, gitu loh Pak. Apanya? Ya darah Yesus kan tadi Pak dipersembahkan kepada Theos. Itulah membuat jalan Anda masuk surga Pak ya. Saya udah bilang bukan dipersembahkan. Yesus mengorbankan dirinya. Ibrani 9 ayat 28. Mengorbankan dirinya ya Pak ya. Sebagai apa Pak? Dia memberikan nyawanya yang benar-benar dia berikan. Itulah kasih Tuhan. Oke, nyawanya kepada manusia. Oke. Nyawanya diberikan kepada siapa? Kepada dunia. Makanya kau nggak ngerti konsep itu. Tadi Anda yang ngomong memberikan nyawanya. Agak Diberikan. sedikit yang lebih tinggi levelnya baru bisa debat sama aku lah. Diberikan kepada siapa nyawanya Pak? Memberikan nyawanya. Kepada dunia. Memberikan nyawanya, dia menyerahkan nyawanya, ya menghilangkan nyawanya. Dia Iya, kan yang menyerahkan menghilangkan kepada siapa? menghidupkan nyawa. Iya, nyawanya diserahkan Memberikan kepada siapa? nyawanya kepada dunia. Kepada siapa? Untuk penebusan dosa. Kepada dunia. Kepada dunia. Oke. Karena dunia udah berdosa. Antara lain manusia. Dengerin. Waktu Tuhan Anda menjadi mayat 3 hari, nyawanya ada di mana? Nggak ada mayat 3 hari. Loh, Yesus nggak pernah jadi mayat. Dia mati, dia bangkit. Ada pertanyaan Bapak itu yang perlu kita jawab. Kalau ada mati, masih adakah nyawa? Kalau Yesus mati waktu jadi mayat, masih ada nyawa? Saya tanya Bapak, kalau udah waktu manusia mati, adakah nyawa? Tidak ada lagi nyawa. Sama dengan Yesus. Oke, pertanyaannya, waktu Yesus menjadi mayat, nyawanya kemana? Mati, tidak ada. Mati, nyawa mati. Gimana sih? Nyawanya mati. Nyawanya mati. Secara kemanusiaannya dia sudah mati nyawanya, tapi di dalam dia dirinya ada roh Allah. Nyawa mati ya? Betul. Keilahiannya itu kan tidak bisa mati sempurna. Ya kemana perginya keilahiannya waktu mati? Jadi kalau masalah di situ harus keilahian itu tidak bisa mati, Pak. Iya, saya nggak nanya kemana perginya. Satu pertanyaan. Kematian Yesus itu sama dengan kematian manusia. Iya Pak, sama. Ya, Maksud sama saya dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya kontennya ya. Karena lawannya juga kayak orang mabuk. Mabuk bau ketek. Kita tutup ya sahabat-sahabat. Lawan kita nggak bermutu gitu. Tadi siapa tadi tuh? Pembahasan tentang orang Farisi yang mendirikan agama mereka. Kita sudah tuntaskan. Ada beberapa orang yang kemudian meninggalkan arena karena ketidaksanggupannya kemudian membantah data yang kita sajikan kepada mereka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tutup aja konten ini. Insya Allah sebentar malam kita akan lanjutkan, tentu dengan lawan yang mungkin sedikit agak berisi ya. Oh ya betul, yang kita hadapi tadi itu si Ginting. Yang kita hadapi tadi itu Ginting, dan dia sudah mengakui bahwa belum menemukan orang sebagai kandidat yang pernah keluar meninggalkan tanah Israel untuk mengajarkan kemudian agama selain daripada agama apa yang diajarkan oleh orang Farisi kepada orang Romawi Yunani. Seginting belum menemukan itu, sehingga dengan kesimpulan ini Paulus masih sebagai pemain tunggal. Orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Oke, saya kira gitu ya sahabat-sahabat sekalian.
Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meow. Andi. Terus kemudian Pak pengacara saya ingin bertanya satu pertanyaan ini. Sebentar dulu, jangan belokkan topik. Setelah dia menjadi mayat 3 hari, Bapak, itu mayat kan nyawanya sudah nggak ada. Di hari keberapa nyawa masuk lagi ke dalam tubuh mayat, terus dia bangkit? Di hari keberapa, Pak? Di hari ketiga. Di hari ketiga. Yang memasukkan nyawa itu siapa, Pak? Masuk sendiri? Makanya dikatakan Anda kan menyebut bukan mati seperti awam orang biasa, paham ya? Secara Pak Edward tadi mengatakan mati kayak orang biasa kok. Tuhan mati tidak. Kan jadi kok bertentangan semua sih. Makanya Matinya Anda kalau keren. mau tahu lebih dalam, masukkan Kristen supaya ada lebih dalam pengajarannya.